Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi kita di dalam kajian dialog atau diskusi atau debat lintas agama yang mencakup terkait dengan materi yang bersinggungan Islam Kristen, yaitu terkait penyaliban. Kenapa hal ini selalu kita bawa untuk kita urai, untuk kita jelaskan? Karena dua agama ini adalah agama syiar, di mana dua-duanya mengunggulkan diri sehingga merasa percaya diri untuk mengajarkan agama masing-masing kepada orang lain. Pembedanya kemudian adalah Islam hanya diminta oleh Allah untuk diserukan, untuk disampaikan, diuraikan, disebarkan tanpa harus ada pemaksaan. Berbeda dengan ajaran yang lain, dalam hal ini agama yang juga mengusung materi salib. Di situ ada perintah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Mungkin saudara-saudara jenuh atau sudah mulai bosan dengan tema ini. Tapi mau tidak mau sahabat, ini harus senantiasa selalu disampaikan terkait penyaliban ini. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat mendasari sangat-sangat mendasari keyakinan dua agama, Islam dan juga Kristen. Salib adalah hal yang dibantah oleh Al-Quran ketika orang berbondong-bondong mengikuti sebuah agama yang dibawa dari barat. Sahabatku Indra Kurniawan yang ada di YouTube, syukran barakallahu fikum, itu mengajarkan Tuhan nuzul ke bumi, mati dibunuh oleh bangsa Romawi, lalu tujuannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepada pemberitaan tersebut. Suatu ajaran di mana salib ini adalah hisyum fid dunya. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa itu adalah sebuah kehinaan di dunia. Sehingga ya kita umat Islam ini tidak akan mungkin mengimani sesuatu hal yang menjadi hinaan bagi manusia yang melakukan hal tersebut, ya, dengan mengatakan bahwasanya itu adalah jalan keselamatan. Ya, pola ini yang harus kita sampaikan. Islam tidak dikenali orang lain untuk menanggung dosa kita.
Kitalah yang memiliki kemudian tugas dan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Tidak meminta kepada orang lain atau mengharap kepada orang lain agar dosa kita itu ditebuskan. Tetapi tugas kita adalah mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan pencipta langit dan bumi tanpa mengharap adanya orang lain yang menjadi korban dari tindakan dosa yang kita lakukan. Nah, ini maka penting saudara-saudara untuk menghalau gerakan pemurtadan, untuk kita urai, kita jelaskan siapa yang disalib, apa salib itu, apa latar belakang daripada penyaliban. Jadi dua agama ini membahas tentang salib. Ini aja dulu. Karena salib bagi saudara kita Kristen yang mengajarkan orang Islam masuk ke Kristen adalah kutuk bagi yang disalib. Sedangkan bagi Islam yang pingin disalib manusia suci bernama Isa alaihi salam. Kalau beliau yang disalib berarti beliau dikutuk di atas salib. Apa iya manusia yang dicintai, manusia yang disayangi, bahkan ditunjuk sebagai jalan keselamatan kepada Bani Israel, justru mati dengan jalan kutuk? Apa iya? Apa rasio kita bisa terima? Nah ini, andai saja tidak ada misionaris, tidak ada gerakan-gerakan pemurtadan, tidak ada gerakan yang mereka sebut mencari domba sesat, maka ngapain? Toh kita sudah final. Yang disalib bukan Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena mereka siang malam berpikir bagaimana caranya untuk memurtadkan umat Islam, menjauhkan umat Islam dari Islam, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, maka kita penting untuk membahas ini supaya umat Islam tidak lagi tergoda rayuan mereka ketika mereka datang mengajarkan agar umat Islam keluar dan menjadi penyembah Kristus. Santer kita lihat gerakan-gerakan mereka. Mereka mencoba untuk memframing tentang Allah, tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad, tentang Islam secara umum. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan ya, membuat satu opini secara global, besar-besaran, Islam itu teroris. Supaya apa? Supaya orang kemudian ya sanksi akan kebenaran Islam. Itu terus, Bunda, Masya Allah, Bunda Rose, kakak yang tersayang yang ada di Padang, barakallahu fikum, sehat terus, panjang umur. Terima kasih kemarin telah memberikan Bang Zuma ya, adikmu ini, oleh-oleh dari Padang. Dan saya minta maaf, saya tidak sempat ke Padang waktu itu. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan datang dengan sungguh-sungguh bahagia. Karena salah satu kota jadi tujuan, salah satu target itu adalah kota Padang. Insya Allah kita akan ke sana. Suatu saat kita akan berjumpa dengan pejuang kita yang ada di sana, Bunda Rose, yang senantiasa tidak jenuh, tidak bosan berjuang di belakang layar. Masya Allah. Amin. Doakan beliau, sahabat-sahabat, panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan setiap urusan-urusannya yang baik. Beliau orang baik, Masya Allah. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Maka kalau misalnya nih sahabat berjumpa atau ada rekan kerja dari non
yang kemudian mau mengajak saudara berdialog atau berdiskusi tentang Islam Kristen, atau mereka mengajak saudara untuk murtad meninggalkan agama Islam, ya bahas saja tentang salib. Masya Allah, niatan beliau api miladnya yang ketiga di Padang. Makasih kakak yang tercinta dan tersayang, Bunda Rose. Gitu. Jadi sampaikan aja, oke, mari kita duduk. Apa salib itu? Nah itu dulu. Salib atau hadiah. Mereka akan mengatakan itu hadiah bagi kami. Tapi hukuman bagi Tuhannya. Jadi Tuhan mendapat hukuman salib demi untuk menghadiahkan kemudian keselamatan kepada saudara-saudara. Sorry teman-teman. Aku Tuhan yang Maha Kuasa mengampuninya dari langit. Bahkan Yesus mengatakan bertobatlah. Itu perintah. Nabi Musa pun mengajarkan bertobat. Di Islam pun diajarkan bertobat. Selalu bertobat. Itu ajaran. Tapi kenapa giliran saudara-saudara kita yang punya niatan untuk memurtadkan ini, Tuhannya yang nuzul ke bumi, disalib untuk nebus dosa. Padahal mereka tahu kalau YouTube masih macet, enggak kan? Mereka tahu kalau Yesusnya mengajarkan pertobatan. Mereka juga tahu kalau orang Yahudi diperintahkan dalam kitab mereka, Imamat 1 nomor 2, untuk supaya ketika mereka ingin melakukan pendamaian dengan Tuhan, karena mereka melakukan dosa, misalnya mereka melakukan satu pelanggaran, maka mereka diminta oleh Allah, diminta oleh pencipta langit dan bumi, untuk supaya mereka melakukan kurban, mengakrabkan diri kembali setelah jauh dari Tuhan, yaitu hewan. Contoh di seri yang kita bahas, Keluaran 29 nomor 14, ya teman-teman, bagaimana kemudian orang-orang ini diajarkan untuk menghapus dosa mereka, menebus dosa mereka dengan mengorbankan hewan. Sekarang permasalahannya, apakah mereka kemudian menyalibkan sapinya? Salib adalah berkah, salib adalah keselamatan bagi saudara Kristen. Padahal salib itu adalah hukuman. Nah sekarang kalau menghapus dosa itu harus salib, kenapa sapi dan juga kambing, domba yang menjadi penebus dosanya orang Yahudi tidak disalibkan? Nah, coba bayangkan kalau sapi disalib, gimana itu ya? Sapi disalib sapi atau kambing. Jadi salib itu hukuman bagi Tuhan kepada pelaku kejahatan. Ya kan? Kan lucu kalau sapi yang disalib. Ngoe. Dan kalau konsep salib ini dijadikan sebagai jalan keselamatan, kenapa orang Yahudi tidak menjadikan salib sapi atau salib domba
atau kambing yang mereka salib tidak mereka jadikan sebagai simbol. Sama seperti umat Islam, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Perintahnya kemudian di dalam Al-Quran bagaimana kita agar berkurban. Kan jelas itu. Tapi kenapa kita tidak jadikan korban-korban penghapus dosa kita ini sebagai simbol agama? Iya kan? Tidak. Nah ini yang perlu dipertanggungjawabkan oleh saudara kita non muslim yang acap kali usil kepada Islam. Kitabnya menggunakan istilah Islam. Ya, tujuannya apa? Untuk menjadikan umat Islam awam sasaran pemurtadan. Mereka selalu ingin mengambil kesempatan ketika ada bencana, mereka siap-siap untuk memurtadkan. Itu yang selalu mereka lakukan. Sahabat Indra Kurniawa, thank you, barakallah. Gitu ya teman-teman sekalian. Ya di YouTube juga mengheboh ya. Saya Masya Allah banget kepada netizen yang di YouTube tuh. Udah bertahun-tahun semangat juang mereka itu nggak pernah surut. Sebelum ada TikTok mereka sudah bahu saling mendukung satu sama yang lain. Teman yang ada di YouTube pertahankan. Kalau perlu cari teman-teman guide mereka untuk masuk ke YouTube kita untuk tonton. Ada beberapa channel yang berafiliasi dengan kita, di antaranya Mantepe, kemudian Lensa News TV, ya itu channel-channel yang kerjasama dengan Bang Suma dalam mengelola siar dialog lintas agama. Karena kalau di TikTok begitu selesai live udah terhapus. Maka di YouTube ini insya Allah semoga aja YouTube ini bisa bertahan. Ketika nanti Pak Bom Bom sudah meninggal dunia, YouTube itu masih bisa ditonton oleh orang-orang setelahnya. Begitu teman-teman sekalian. Oke, mungkin di sini ada saudara-saudara kita non Muslim untuk membahas tema ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan tempat kami persilahkan. Hai, matu mana mironok? Tak pernah mindiok kapan le? Apa ramu jama samu ne? Walah, kukana apa na pare enjo. Kemai mako untuk kau sambalo, nek mako sini he. Saatnya kita adu argumentasi tentang salib. Ayo, kurangi cahaya, nggak bisa dari jendela. Makassar lagi panas memang. Cahaya, filter kah? Cahaya. Kalau tutup itu gelap, biarin aja nggak apa-apa. Tutup aja matanya. Kalau silau, pakai baju gelap. Buka baju langsung gelap ini karena kulitnya gelap. Ayo teman-teman silakan di share-share kepada saudara kita non Muslim supaya mereka kemudian bisa adu argumen dengan kita di sini terkait dengan lasok bolong. Kenapa lasok bolong? Tentang salib. Halo Bang Zuma. Halo saudara. Yes. Selamat pagi Bang Zuma. Pagi. Salam dari Tanah Minang Bang Zuma. Kalau di sini misionaris tidak berkutik di Tanah Minang nih Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Bang Zuma. Saudara dari agama mana? Saya Islam Bang Zuma. Sebelum saya turun, saya mau ngomong sesuatu Bang Zuma. Silakan. Apa namanya? Kenapa para apologet nggak berterus terang aja bahwasanya agama dia itu agama palsu buatan gitu kan?
agama buatan. Saya udah 2 tahun melihat debat agama ini. Gitulah saya menilai agama orang-orang itu, Bang. Iya, Benar-benar buatan, Bang. Nggak masuk logika, Bang. Benar-benar nggak masuk. kalau mereka mengaku seperti itu sama halnya ketika iblis datang ke manusia, "Hei, aku adalah setan, turutilah aku." Ya, tidak mungkin ada yang turut, Bang. Abang di mana di Palangkaraya, Abang di mana? Oh, saya di Bukit Tinggi, Bang Zuma. Bang Zuma kan ke Jam Gadang kemarin tuh. Oh, di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Zuma. Kalau di Masya sini Allah. Bang Zuma, oten-oten nggak berani lah. Kalau di tanah Minang nih, itu sama tahu lah Bang Zuma, ya, ada besan di syarak kan. Iya, betul. Hafal kita itu. Halo? Iya, halo Bang, halo. Jaringan. Marahi jaringannya, Bang. Aduh, jaringan. Jaringan. Iya, halo Bang, halo, halo. Halo Bang. Halo. Bang, halo Bang. Halo? Iya, halo. Jaringan Abang tuh yang gangguan. Selamat pagi, Abang Zuma. Iya, semangat pagi saudaraku. Apa kabar pagi ini? Baik, Bang Zuma. Oh, alhamdulillah. Panggil aku Lai apa Abang saja? Panggil Lai juga boleh. Oh ya. Jadi apa marga Lai? Marga saya karena keluarga saya di sana Pohan, jadi saya Pohan juga. Baiklah. Kembali bertanya. Iya, silakan saudara, kita bahas cakupan terkait dengan penyaliban materi kita hari ini. Seperti yang saya tanyakan semalam tentang nubuat yang Abang Alay bilang itu, gimana itu tertulis di Alkitab itu? Salah satu, Penolong ya, akan memuliakan namamu, katanya. iya, iya Bang. Jadi benarkah itu bahwa penolong itu adalah Nabi Muhammad atau gimana itu? Jadi gini saudara, kalau kita melihat di dalam kajian internal Kristen terkait dengan roh kebenaran, kita nggak usah melebar kemana-mana. Bagaimana uraian yang muncul di sana terkait data-data yang tertulis di dalam Yohanes 16 itu, diterangkan bahwasanya apabila roh kebenaran ini datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu, supaya kita tidak melebar. Sekarang kalau berbicara mengenai kemuliaan Bang, di Islam itu Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quranul Karim. Setelah beliau menerima wahyu, beliau sedikit pun tidak ada menghinakan seorang nabi dalam risalah kenabiannya. Termasuk nabi yang datang kepada Bani Israel yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Yesus. Karena hanya ada satu manusia yang lahir di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang saudara Kristen sebut dengan Yesus Kristus. Berarti ketika kita berbicara hal tersebut, ya kita berbicara oknum yang sama, tapi dengan porsi cerita yang berbeda, alur cerita yang berbeda. Di dalam Al-Quranul Karim, jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima pemberitaan gaib. Ya, kami menyebutnya dari Roh Kudus.
yang adalah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Apa kata Roh Kudus kepada roh kebenaran? Wahai Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam itu adalah manusia suci yang menyatakan dirinya di tengah-tengah kaumnya, mubarakan ainama kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Apa masih kurang kemuliaan itu? Al-Quran mengajarkan kepada kami umat Islam, wahai umat Islam, imani, percayai, yakini, manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan dimanapun beliau berada. Mubarakan ainama kuntu. Aku Nabi Isa alaihi salam diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Berarti tertolak oleh iman Islam bahwa apa yang digaungkan oleh Paulus di dalam Galatia 3, Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti di situ Paulus sedang mencanangkan satu program untuk mengimani dan diimani oleh pengikutnya bahwa Kristus itu adalah manusia yang dikutuk oleh Tuhan di atas salib. Apakah itu memuliakan? Sedangkan sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang, Yesus lebih dulu membuka garis. Aku minta kepada Tuhan agar Tuhan mengutus seorang penolong lain. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu hanya ada di Islam, Bu. Gak ada di agama lain. Yahudi sebagai tuan rumah, di mana Nabi Isa alaihi salam diutus. Kalau Anda baca Talmud, dulu ya, tahun berapa itu ya? Saya pernah dekat dengan seorang Yudaism, aktivis Yudaism yang berpindah ke Buddha, lalu berpindah ke agnostik, lalu berpindah ke Islam. Terakhir kalau nggak salah dia pindah ke ateis kalau nggak salah sekarang ini. Dia membacakan kitab Talmud. Saya menangis ketika diceritakan Yesus di situ. Diceritakan begitu hina, direbus, ditinja yang mendidih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi kalau di Islam, Nabi yang disebut sebagai manusia suci, manusia hina, disebut sebagai Abu Dazara, disebut sebagai bidat. Bahkan di dalam Bible sendiri disebut sebagai orang gila. Tapi kalau di Al-Quran, subhanallah, beliau diajarkan oleh Allah melalui roh kebenaran. Dikatakan mubarakan ainama kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Abdullah, aku ini Allah memberikan aku ketetapan berupa mukjizat dan tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah kaumku. Dan aku diberkati, aku dijadikan sebagai seorang nabi. Jadi Islam ini kurang apa lagi coba? Kami Islam, saya berani nih, saya sebagai seorang muslim ketika ditanya oleh saudara Kristen, wahai Suma, dengan penuh cercaan, dengan penuh hinaan, apakah kamu percaya Yesus? Percaya. Apakah kamu percaya bahwa dia adalah manusia suci? Percaya. Kamu percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan? Percaya. Kamu percaya Yesus itu manusia yang diandalkan oleh Tuhan? Percaya. Manusia suci? Ya. Jalan kebenaran? Ya. Itu imanku. Unggulnya Islam itu di situ. Bukan hanya sampai di situ. Kita bahkan perang mulut, caci makian, keluar, sumpah serapah, emosi keluar. Kenapa? Karena di pihak Kristen mengajarkan Yesus mati dikutuk, Yesus mati disalib, Yesus ditampar, diludahin. Hal-hal yang kami tidak suka. Dipitnahkan, dituduhkan kepada manusia suci, Yesus Kristus. Kita ribut di situ. Kenapa Islam Kristen itu ribut siang dan malam? Ya karena Kristen mengusung pemahaman Yesus itu manusia yang mati dikutuk. Sementara kami umat Islam tidak suka mendengarkan itu. Kami suka itu kalau Yesus itu disanjung, dimuliakan.
alaihissalam, 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 alaihissalam. Kedamaian atasnya, keselamatan atasnya, kesejahteraan atasnya, kesucian atasnya. Itu kami suka. Tapi kalau sudah muncul Yesus ditampar, diseret, diludahin, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, kami nggak suka. Apalagi sampai level dikutuk. Kami nggak suka. Coba saudaraku, Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Sejak kapan Torah itu untuk kita? Pikirannya dulu. Bukankah Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Israel? Ulangan 33 nomor 4. Hukumku yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Lalu kenapa Torah itu kemudian ketika berbentuk kutuk kepada siapa yang tidak melakukan? Orang Kristen muncul dari ajaran Paulus. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Torah. Pertanyaannya, sejak kapan Torah itu untuk kita? Sejak kapan? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat dan akan menanamkan hukum Torah ke dalam batin setiap dari mereka. Kita bukan Bani Yehuda, kita bukan Bani Israel. Lantas kenapa Kristus mati untuk kita? Karena menebus kita dari hukum Torah. Kalau ajaran Torah jangan engkau makan babi, itu perintah untuk siapa? Ya untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Jadi kalau sebelum Islam datang kita di luar Bani Israel makan babi nggak apa-apa. Karena larangan itu hanya datang kepada mereka Bani Yakub. Kita di luar Bani Yakub sebelum datang Islam boleh makan babi? Boleh. Haram? Enggak. Kenapa enggak haram? Tidak ada perintah Tuhan kita kepada kita untuk mengharamkan itu. Itu haram untuk bangsa pilihan. Karena kita bukan bangsa pilihan, makan babi ya enggak ada larangan Tuhan. Kita hidup di zaman Patra. Apa zaman Patra itu? Zaman di mana tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada kitab suci yang diutus untuk kita di luar Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran Bani Israel itu adalah bangsa pilihan. Inni ma'akum, kata pencipta langit dan bumi. Dulu aku memilih 12 suku dari Bani Yakub. Aku muliakan mereka pada zamannya. Aku katakan kepada mereka pada zamannya, aku pencipta langit dan bumi ini, ma'akum, bersama dengan kalian. Jangan gentar. Memang dia bangsa pilihan. Ketika datang perintah sunat, ketika datang perintah jangan makan babi, perintah Tuhan hanya mereka dong. Kita di luar Yahudi, makan babi boleh nggak? Boleh. Tidak bersunat boleh nggak? Boleh. Karena hukum kekal yang datang kepada Bani Israel hanya mengikat Bani Israel saja. Berarti kita dibiarkan sengsara. Berarti kita dibiarkan menyendiri tanpa ada berdekat dengan Tuhan. Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Karena hukum Tuhan ketika datang kepada Bani Israel, Tuhan tidak mendatangkan hukum di luar Bani Israel. Toh sama-sama hidup. Toh sama-sama diberi harta, diberi umur, diberi oksigen. Bedanya mereka dapat aturan main, kita nggak dapat aturan main. Bebas kita, bebas. Tapi ketika kemudian Allah mengutus Nabi penutup, Rasulullah wa khataman nabiyyin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga hukum Tuhan yang tadinya hanya datang kepada Bani Israel, sekarang datang kepada seluruh umat manusia melalui Nabi penutup, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Itu perintah. Aku, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Utusan Tuhan kalian wahai manusia, untuk kepada kalian semua. Mengajarkan untuk apa? Untuk mengajarkan bagaimana tata cara kalian menyembah kepada Tuhan yang dulu memerintahkan untuk disembah kepada Bani Israel, dari Bani Israel.
Yang dulu mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel saja, sekarang dia mengajarkan hukum-hukum kepada kita juga melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Makanya Yesus mengatakan apa? Penolong lain, seorang penghibur. Kenapa disebut sebagai penghibur? Karena dulu di luar Yahudi tidak ada penghiburnya. Yang ada penghiburnya hanya Yahudi. Begitu mereka sengsara, datang Nabi Ishak. Begitu mereka sengsara, datang Yakub. Begitu mereka sengsara, datang Musa. Begitu sengsara, datang Daud. Begitu sengsara, datang Yesus. Tidak pernah dibiarkan yatim piatu mereka itu. Tapi giliran kita, Allah mengatakan, datang seorang penolong lain. Datang seorang penghibur yang menghibur kalangan di luar Bani Israel. Jangan nelpon dulu dong. Gitu ya, saudara-saudara. Jangan nelpon dulu bang, nanti aja. Begitu ya. Jadi, kenapa dikatakan memuliakan aku? Coba. Anda lihat di Islam. Ada nggak yang menghina Yesus? Bahkan nih, saya paling takut kalau ada orang Islam yang mengatasnamakan diri mereka sebagai apologet Islam, tetapi kerjanya menghina, membuat gambar Yesus. Seakan-akan Yesus itu adalah manusia hina. Tidak bung, di Islam itu dimuliakan. Wa barakan ainama kuntu. Aku dimuliakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Wa ausani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan untuk sujud beribadah kepada Tuhanku selama aku hidup. Itu perintah dalam Al-Quran. Maka kami umat Islam memuliakan. Nah, kena kepada dalil itu, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Contoh. Anda dengan saya berdua. Apakah Yesus itu mati dikutuk? Saya enggak. Anda? Ya tergantung dari Bibel itu ya terkutuk lah katanya. Nah tuh. Jadi roh kebenaran itu di mana? Karena roh kebenaran ketika datang memuliakan, bukan menghinakan. Simpel bukan? Sederhana. Kami siang malam baca kitab suci. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Anda nggak tahu. Islam masuk dalam kamar baca kitab sucinya. Di situ yang muncul dalam lisan mereka ada apa? Pemujaan, pemuliaan, harkat martabat Yesus Nabi Isa alaihissalam. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian. Mengajarkan kebenaran kepada kalian. Bila mana kalian mengikuti aku, menyembah hanya kepada Allah yang telah mengutusku, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, siapapun yang beriman di antara orang Yahudi, di antara orang Nasara, mereka tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah. Jannah, surga, tempat kembalinya. Itu dalam Islam tuh. Makanya tidak ditemukan kemudian dalam Islam itu penghinaan kepada sosok Yesus. Terkecuali ketika kita membahas tentang kaidah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa, Yesus Kristus anak Maria yang suci ini tidak tersentuh oleh kecelakaan sedikit pun, tidak ditempa oleh kehinaan sedikit pun, keterpurukan sedikit pun, tidak. Melainkan yang disalib oleh mereka adalah yang diserupakan dengan keadaan seakan-akan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa. Nah, dalam perbandingan agama, tentu bukan cuma Al-Quran yang menjadi sumber kita. Salah satunya adalah Bible. Kitab yang saudara muliakan ini, yang berbicara tentang ruang lingkup tentang penyaliban. Apa yang tertuang di dalamnya? Ya tadi itu contohnya misalnya. Yang tadi itu misalnya. Iya ya, memang sering juga aku baca-baca. Cuman aku agak apa ini
aku adalah jalan. Berarti Ya. jalan ini menuju Ya, Allah menuju ke itu. iya, betul. Betul sekali. Ya. Benar sekali. Terkadang jadi bingung ini. Lai. Nah, iya saudaraku. Jadi kami beriman tuh, kami mengaminkan itu. Kami mengaminkan. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang manusia pun yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Bagaimana dengan Islam? Bagaimana dengan Islam? Oke. Dalam kaidah pengajaran Yesus, ketika kita berbicara mengenai jalan, tidak ada jalan selain jalannya Yesus. Islam ada di situ. Saya uraikan. Ketika Yesus berkata, jalanku adalah aku seorang rasul Tuhan kepada Bani Israel untuk kemudian menghilangkan mereka yang sesat di jalannya. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Islam di mana posisinya? Percaya nggak Islam itu kalau dia utusan? Percaya. Hei dunia, ya paman, percayakah kalian Yesus itu utusan Tuhan kepada Bani Israel? Israel tidak percaya. Hindu tidak percaya. Buddha tidak percaya. Bahkan Kristen cenderung tidak percaya. Kenapa cenderung tidak percaya? Karena Yesus tidak dijadikan sebagai jalan, tapi dijadikan sebagai tujuan. Salah kan? Maka yang paling benar cuman Islam. Apa itu? Inni Rasulullahi ilaikum. Aku ini, Yesus, Isa adalah Rasul untuk kalian Bani Israel. Akulah jalan. Memang dia jalan bagi Bani Israel. Percaya nggak umat Islam itu? Percaya. Percaya nggak Hindu kalau Yesus utusan pencipta, Sang Hyang Widi untuk Bani Israel? Enggak. Percaya nggak Buddha? Enggak. Percaya nggak Yahudi? No, tidak mungkin. Satu-satunya yang menempuh jalan itu hanya Islam. Jadi kalau dibiaskan data itu, tidak ada seorang pun yang selamat tanpa melalui jalan yang aku tempuh. Islamlah itu di dalam paling utama. Karena hanya Islam di luar kelompok Yesus yang beriman kepada Yesus mendudukkan Yesus pada perkara kadar yang sesungguhnya. Dia mengaku nabi, dia mengaku rasul. Islam di luar kelompok melihat keadaan itu, apa kata Islam? Kami beriman kepada keadaan demikian. Bahwa engkau adalah nabi, engkau adalah jalan. Orang Yahudi setelah engkau datang yang menolakmu, neraka. Islam tuh. Tapi orang Yahudi yang menerima engkau sebagai jalan menuju kepada Elohim, surga. Islam tuh. Makanya di Islam itu ada rukun. Rukun iman, salah satunya beriman kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus anak Maria adalah Nabi Rasul Juru Selamat untuk Bani Israel. Itu iman, rukun. Sesuatu yang harus ada di Islam. Pada diri setiap umat Islam itu adalah rukun. Rukun itu adalah hukum yang harus diadakan. Kalau dia tidak diadakan, batal iman itu. Maka salah satu dari sekian rukun iman, salah satunya adalah beriman kepada para nabi. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam yang saudara Kristen tolak bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ini Islam, Bung. Makanya dikatakan Islam itu, ya gimana? Bentar bang ya. Silakan. Nabi Isa dengan Yesus itu sama itu. Sama. Cuman cerita yang membuatnya berbeda. Cerita di Kristen, kenapa bisa berbeda? Karena di situ ada cakupan, ada kekuatan yang menggiring penikmat Bible, pengikutnya, untuk supaya nanti berada pada ujung final, yaitu menyembah kepada Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, mengaku aku dan berkata akulah Kristus. Berarti ada Kristus lain yang datang untuk supaya dituhankan. Maaf. Sekarang kita sederhanakan, Bang. Di situ ada Bible? Ada. Oke, tolong dibuka Matius 7 nomor 22, 23. Kalau tahu sudah hafal. Kalau hafal saya lanjutkan. Kalau tidak,
buka dulu. Oke, kita uraikan aja dulu. Di Matius 7, saudara, Yesus berkata, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, Bani Israel, nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, kamu bisa mengenal itu nabi palsu atau bukan. Apa buahnya? Mereka memanggil namaku, mereka bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapakku berkehendak. Jangan nyembah kepada Yesus. Bersunat, itu perjanjian kekal. Itu aja dulu. Ketiga, jangan makan babi. Ini aja dulu tiga. Ini kehendak Bapakku. Mereka tidak melakukan kehendak Bapakku, tapi mereka memakai namaku, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Pertanyaannya, Bang, seperti misalnya Rusuli Lubis yang kemana-mana ngusir setan, mengobati orang. Nama siapa yang dipakai Rusuli Lubis? Nama Yesus. Tapi kenapa Yesus mengusirnya? Enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi ketika dia ngobatin orang, orang itu sembuh dengan memakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantu pengobatan? Bisa nggak Anda jujur? Bisa nggak Anda jawab maksudnya? Yesus yang mana? Yesus yang mana yang datang membantu pengobatan orang-orang yang bermujizat mengusir setan, tetapi Yesus tidak mengenal dia. Jadi Yesus yang mana yang mereka panggil? Yesus yang mana yang datang membantu mereka melakukan pengobatan? Sementara Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Manggil namaku, ngusir setan. Setannya pergi, orang sembuh. Pertanyaannya, Yesus mana yang membantunya? Yesus asli atau Yesus palsu? Bisa bicara, Bang? Ada yang bisa jawab di bawah? Kalau Yesus asli pasti mengatakan, ya, aku mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kebaikan. Tapi sayangnya Yesus tidak berkata seperti itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, memanggil aku, teriak, memanggilku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, berkata berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus mana yang datang membantu mereka? Andi Simon, siapa lagi? Yang terkenal biasa ngobatin orang. Pendeta siapa gitu. Termasuk Rusuli Lubis. Yesus mana yang datang membantu mereka ini? Sementara mereka memberikan makanan-makanan kepada yang mereka doakan dengan menu babi. Sementara kehendak Bapa jangan makan babi. Yang mereka obati ini dan yang mengobati orang-orang tidak bersunat semua. Sementara Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah. Yang ngobatin pakai nama Yesus tidak bersunat, yang diobati juga tidak bersunat. Sebelum dan sesudah diobati makannya, makan babi. Bukan kehendak Bapa, tapi dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaannya, Yesus mana yang datang kepada mereka ini? Yesus mana yang memberikan penyembuhan kepada mereka? Bukankah iblis bisa nyamar seperti menjadi Yesus? Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan iblis bisa menyerupai dirinya? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, penipu, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Berarti kata Yesus, ada Yesus palsu. Yang lebih terang, ada enggak Yesus mengatakan itu? Ada. Di mana itu diterangkan? Matius 24 nomor 4. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus.
Berarti setannya datang menyamar menjadi Kristus. Jangan kamu percaya. Nomor 23. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini. Lihat ada Kristus di sana. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nomor 24. Sebab Kristus palsu. Jangan telepon dulu. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang pilihan aja disesatkan, apalagi Kristen yang bukan orang pilihan. Itu kata Yesus, Matius 24 nomor 24-25. Nah, sekarang yang datang membantu para pendeta, para pastor mengobati dengan memakai nama Yesus ini siapa? Kebaktian, KKR, pengobatan gratis. Banyak itu spanduk. Pendeta Tandi Linting Anus berkata, datang tanggal sekian, minggu ini di gereja ini akan melakukan pengobatan massal. Oke, keren. Siapa nama yang mereka panggil di situ? Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu ketemu yang asli, apa kata Yesus? No, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus mana yang datang pada saat mereka yang asli? Yang asli mengatakan aku tidak mengenal kamu. Lalu Yesus yang mana? Ketika mereka membaptis orang, dibawa ke kolam atau dicebur di dalam drum. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian. Jadi Yesus mana yang dipakai namanya ketika mereka membaptis? Yesus mengatakan hati-hati, ada Yesus palsu. Alhasil Yahudi sampai hari ini keturunannya tidak menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen adalah pengikut Paulus di Roma pertama kali, di Antioquia Turki pertama kali. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa enggak lihat dalam kitab sucinya? Ada Yesus palsu. Yang mereka baptis, habis dibaptis, wah, dia bilang, puji Tuhan, sekarang saya anak-anak Yesus, anak-anak Kristus. Bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Hai, sejak kapan Tuhan melahirkan manusia pemakan babi? Sejak kapan? Apa ada Tuhan, apa Yesus palsu lahir? Iya, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ayo. Yang bergelar Kristus kan cuma Yesus. Kristus yang ditunggu-tunggu adalah Yesus. Berarti ketika ada oknum mengaku Kristus, tujuannya kepada Yesus, bukan kepada bom-bom. Aku adalah Kristus palsu. Bom-bom palsu ini. Aku adalah Kristus palsu. Aku adalah Kristus palsu. Oh, berarti dia adalah Edis TV ini. Enggak mungkin. Ketika berbicara Kristus, yang ada dalam benak manusia Yesus. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 24, mengalami pembatasan lagi. TikTok, jangan musuhin aku dong. Kita kan temenan. Oke. Damai TikTok, jangan marah, aku enggak menghujat. Jadi ketika Yesus berkata dalam Matius 23, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus berkata ada Kristus di padang gurun ketika ke Damsyik, ada Kristus dalam bilik ketika di penjara, apa kata Yesus nasihatnya kepada muridnya? Jangan ente percaya. Dengan kata lain, jangan percaya kepada Paulus. Sebab nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi. Nah, nabinya tuh maksudnya Kristus yang palsu datang kepada oknum. Oknum ini nanti menjadi nabinya, menjadi pengajarnya, menjadi rasulnya tuh. Itu maksudnya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi ketika Mesias palsunya datang, dia mengaku aku Yesus.
Inilah tanganku, inilah kakiku, lihatlah aku, rabalah aku, colok lambungku. Kata Yesus yang asli, dia bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Kata Thomas apa? Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Bapakku. Padahal awalnya di Lukas 24 nomor 37, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Tadinya mereka kaget, setan keluar dari kubur. Tapi karena setannya ini pandai, maka dia mendekati mereka dan berkata, sini lu. Dibisikkanlah, hei, kepada aku telah diberi kuasa lo, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, pergi. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Aku adalah Yesus. Apa yang terjadi? Oknum-oknum ini datang ke Roma. Di Roma dia mengajar orang-orang. Roma nyebrang ke kerajaan Belanda. Belanda kerajaannya nyebrang sampai ke Indonesia. Jadilah Anda sebagai salah satu orang yang terpikat. Orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, mana keturunan ke-11 muridnya? Jadi Kristen kah dia? Tidak. Ada nggak rumah ibadah Yahudi di Israel, di Yerusalem hari ini? Megah. Di situ Yesus sebagai Tuhannya? Nggak ada. Lalu, mana Yesus yang katanya menyesatkan orang banyak ini? Mana orang banyak yang disesatkan kalau bukan Kristen? Karena Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ucapan Yesus ini kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Kristen muncul belakangan nanti dari pengaruh Yesus yang palsu itu. Diindikasikan, maaf. Jadi, kata Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan sebab banyak penyesat yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang itu bukan pengikut Mesias, kalau orang banyak itu bukan Kristen yang mengaku pengikut Mesias, pengikut Kristus, lalu nubuatan Yesus digenapi oleh siapa? Karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang Kristen. Ada enggak? Enggak ada. Jadi yang memenuhi nubuat Yesus, orang banyak yang menjadi pengikut Kristus palsu adalah Kristen. Kecuali saudara ingin menunjukkan, oh bukan. Ada kelompok luar Kristen yang banyak yang juga pengikut Kristus. Siapa itu? Islam bukan pengikut Kristus. Hindu bukan pengikut Kristus. Buddha bukan. Hindu bukan. Ateis bukan. Lalu siapa? Satu-satunya kandidat, Kristen. Apapun sektenya. Dan Anda adalah salah satu bagian orang yang di dalam. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Mungkin lagi di jalan ya. Ya, enggak di pinggir jalan ini. Oke, sip. Jadi terpelongo saya aku nilai ya. Orang yang melembutkan hatinya, saudara, itu pasti akan sampai kepada kebenaran. Yesus berkata apa? Kasihi Tuhan dengan akal. Akal Anda berfungsi. Yang saya sampaikan bukan bohong, yang saya sampaikan data. Fakta real. Islam memuliakan Yesus. Kami sangat memuliakan beliau. Manusia suci, Bung. Tapi diajarkan kepada orang-orang yang konon pengikutnya justru kebalik. Diajarkan untuk mengimani, dia mati, disalib dengan jalan kutuk untuk nebus dosa-dosa kita. Coba Anda bayangkan. Anda terima enggak? Anggaplah saya Maria, ibunya Yesus. Saya hamil 9 bulan. Dihujat, diusir dari kaum saya. Karena saya tak ada suami. Diusir, diungsikan. Saya rawat kandungan saya sendiri. Tanpa suami. Lalu setelah saya melahirkan anak saya. Seorang diri. Saya pelihara, susah payah. Besar dia. Kalian bunuh. Untuk dosa-dosa pencuri ayam, pencuri sapi. Pemerkosa ibu kandungnya. Pemerkaos anak kandungnya. Koruptor. Suka membunuh orang, suka tipu orang, suka mencabul, berjudi, minum khamar. Semua itu
dosa-dosanya dihapus dengan kalian bunuh anak saya. Masuk di logika? Demi supaya kalian Masuk itu. Gak masuk. Cobalah anak Anda diperlakukan. Padahal Tuhan mengatakan apa? Di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Itu anugerah. Anugerah loh, itu bukan kutuk. Islam menjadikan Yesus itu sebagai anugerah kepada alam semesta ini. Subhanallah. Orang Yahudi yang tadinya tidak mau mengenal Tuhan, datang pada mereka kitab suci, beruntun kepada mereka nabi, rasul diutus kepada mereka. Ada mereka menerima dengan baik, tidak, selalu diolok-olok, selalu diolok-olok. Nabi Musa diolok-olok, semua diolok-olok, ajarannya diolok-olok. Kemudian Tuhan mendatangkan manusia suci Yesus Kristus kepada mereka, mengajak mereka. Matius 23 bang, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apa kata Yesus kepada muridnya? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi telah menduduki tahta Musa. Tetapi jangan kau mengikuti mereka. Kenapa? Mereka berbicara tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak mempraktekkannya dalam hidupnya sehari-hari. Pertanyaannya, apa bedanya orang Farisi dengan Kristen hari ini? Di kitabnya nih, ada perjanjian lama yang konon terjemahan dari kitab Tanak, kitabnya para nabi. Tapi dipegang doang, ke gereja diketek begini. Di dalamnya tertulis apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Tapi mereka menjepit begini sambil menyembah kepada manusia bernama Kristus. Kan lucu. Di dalamnya sini tertulis, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi sementara mengetek begini makan babi. Di dalamnya tertulis nih, diketek nih di gereja nih. Sunatkan dirimu. Siapa yang tidak bersunat maka neraka. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18. Siapa yang makan babi semuanya aku akan bakar habis. Ada tertulis di sini. Sunatkan dirimu, tapi nonot masih pakai helm. Iyalah ya, pas itu. Itulah yang disebutkan Yesus di dalam Matius 23. Jangan kau ikuti mereka. Mereka mengajarkan orang untuk mempraktekkan hukum Torah. Kalau Kristen bukan hanya mengajarkan, bahkan diketek begini. Tapi mereka tidak menjalankan itu. Itulah yang disebut fasik. Itulah yang Yesus sebut sebagai ular-ular, keturunan ular beludak. Itulah yang Yesus sebutkan sebagai orang munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nomor 15-nya. Celakalah engkau wahai orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Yerusalem. Untuk kau tobatkan menjadi pengikutmu. Setelah dia menjadi pengikutmu, kau sendiri. Siapa orang Yahudi? Siapa ahli kitab? Siapa menjelajahi daratan sampai ke Kiliki? Mengajarkan kemudian orang. Dan mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Tapi setelahnya dia jadikan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Ketika mereka orang-orang menjadi pengikutnya, bersungut-sungut mereka, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bermujizat menubuat. Begitu ketemu Yesus diusir. Berarti kau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Sekiranya orang itu menganggap diri mereka benar. Tapi ternyata engkau jadikan dia orang neraka. Buktinya mereka diusir oleh Yesus. Siapa yang tanggung jawab? Untung ada para apologet datang hadir menyadarkan kalian yang masih mau sadar. Ya kalau tidak mau sadar, mati dalam kekufuran. Di dalam nanti ketemu Yesus. Lu dari mana lu? Ya, dari bumi. Kau nyembah siapa di bumi? Nyembah Yesus. Alamak. Di mana saya pernah mengajarkan itu? Di mana? Di Bible. Apa Bible itu rupanya? Surat-surat dari Paulus. Siapa Paulus itu rupanya? Rasulmu katanya. No. Saya tidak mengenal Rasulku. Aku mengatakan di dalam Matius 12. Matius 10 nomor 5. Bahkan aku mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku memilih engkau yang 12? Aku memilih cuma 12. Aku tidak pernah memilih yang namanya Paulus. Dan aku berpesan kepada ke-12 murid dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan kamu pergi ke bangsa lain. Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada bangsa lain yang tidak bersunat. Siapa yang utus? Yang utus siapa? Kristus.
Oh, Kristus yang ngutus? Iya. Kan aku udah bilang, waspadalah kepada Kristus palsu. Bukan aku kan? Kristus kan? Ya udah, kau samalah Kristus ke neraka. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siang malam berdoa, Yesus, Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Saudaraku, hari demi hari, usia kita bertambah. Suara neraka itu, suara alam kubur itu sudah memanggil-manggil tuh. Cepatlah datang, cepatlah datang. Ada masa di mana akan sampai ke situ. Bukti sederhana. Sebelum saya berangkat ke Medan, ke Pekanbaru kemarin, kita berangkat ke Pekanbaru seminggu lagi ya. Iya. Berapa lama kita di sana? Kurang lebih sebulan. Aduh, lama juga ya. Kita jalanin. Waktu menggiring kita, nggak bisa kita berhenti. Jangan. Waktu jangan berjalan. Jangan dulu. Enggak. Suka tidak suka, detik demi detik berlalu. Sampai naik di pesawat. Tiba di Jakarta. Habis itu tiba di Pekanbaru. Di Pekanbaru kita berpikir lagi. Seminggu yang lalu kita berpikir kita akan ke Pekanbaru ya. Hari ini kita sudah di Pekanbaru. Tak pernah kita bermimpi ya kita akan menginjak. Kaki kita akan menginjak kota Dumai. 3 hari kemudian ada di Dumai. 2 hari kemudian ada di Bukit Tinggi. Kemudian kembali lagi di Pekanbaru. Kembali lagi ke Dumai. Berputar. Habis waktu tiba-tiba muncul di Jakarta. Duduk lagi merenung. Baru-baru kemarin perasaan kita hampir sebulan di Sumatera ya. Di Riau. Iya. Sekarang kita di Jawa. Sudah di Jakarta lagi. Iya benar-benar. Kita berapa di sini? Kita kurang lebih 2 minggu di Jakarta. Masih lama juga ya kita injak Makassar. Hari ini ternyata saya pulang dari Jakarta udah 2 pekan. Gak terasa. Begitulah usia kita. Apa kita berpikir masih hidup 100 tahunnya akan datang? Enggak. Anak-anak sudah menggunakan tombol. Duduk berdiri bangku sekolah. Langsung terangkat naik. Kiri. Langsung belok kiri. Tanpa menjejakkan kaki di tanah. 100 tahun yang lalu kita tinggal tulang belulang mempertahankan dan mempertaruhkan keselamatan kita di alam kubur. Siapa juru selamat kita? Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Nabi Muhammad, Anda tidak beriman. Lalu siapa menjadi penolong? Tidak ada lagi. Tidak ada penolong. Yesus tidak mengenal. Nabi Muhammad tidak mengenal. Lalu siapa? Nabi Musa tidak mengenal. Nabi Ibrahim tidak mengenal. Yang ada hanya dipatok sama malaikat. Ketepak. Pantat bom itu melebar kemudian. Dipatok terus tiap hari. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Ketika umat Islam datang. Di dalam Yohanes 8. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di situ, Bung? Barang siapa yang menolak aku. Nah ini ultimatum Yesus. Tidak menerima firmanku. Dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bang Suma dipanggil di akhir zaman. Saudara Gutul, lahir Gutul dipanggil di akhir zaman. Bang Suma, Kadio. Siap komandan. Yesus kan? Iya, salam jempol. Salam tauhid dulu. Yohanes 17 nomor 1. Hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan, adalah Dia yang di surga. Salam tauhid dulu Yesus. Yes, salam tauhid. Salam satu Tuhan. Pelukan kami. Yuk. Datang abad keberapa? Abad 20-an. Kamu tidak sampai ke zamanku? Enggak. Lu mengimani aku sebagai apa? Aku mengimanimu sebagai rasul dan engkau utusan Tuhan dan engkau mengajarkan satunya Tuhan adalah yang engkau sujud di setiap saat. Terus apalagi? Kamu bukan Tuhan. Kamu utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kata Yesus, silakan Anda berjalan sebelah kanan. Di situ ada namanya janda surga, Firdaus. Anda yang dipanggil. Lai Gutul, Kak dia, come here. Sit down please. Kamu dari mana? Dari Kristen, Pak. Jangan panggil Bapak. Kau panggil apa aku di bumi? Panggil apa? Panggil Tuhan. Siapa yang ngajarin kau memanggil aku Tuhan? Bukankah aku mengajarkan Tuhan itu hanya ada Dia satu-satunya yang ada di langit? Terus aku ini siapa bagimu? Kamu adalah Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai apa?
Itu ucapan saya dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal kamu peroleh dengan mengenal aku sebagai apa? Mengenal engkau sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu? Dia mengajari saya. Siapa? Paulus. Di mana dia katakan itu? Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Katanya Tuhan turun mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, mati jadi manusia. Koplak. Tak ada pernah kuajarkan itu. Hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus manusia yang engkau utus. Nah sana, sebelah kiri nah. Kenapa sebelah kiri Pak? Ke neraka sana. Begitu kau melangkah, saudara melangkah tiga langkah, kamu tertawa. Kamu dipanggil lagi. Sini. Kalau masuk neraka kenapa tertawa? Pak Yesus, kalau saya yang tidak punya jemaat diusir ke neraka, bagaimana Pak Bom? Pak Bom yang di belakang saya itu loh. Kenapa dia rupanya? Banyak orang ditipu Pak. Tiap malam dia cari koin, ngajak orang nyembah Bapak. Aduh mampus, kasihan dia. Mau panggil dia ke sini. Itulah yang akan terjadi. Berdasarkan Al-Quran ada nggak? Ada. Wa idza husiran nasu kanu. Apabila manusia kelak akan dikumpulkan, apa yang menjadi sembahan mereka akan menjadi musuhnya. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang disembah selain aku, kata Allah, akan diingkarinya. Hei Isa, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, sini. Kata Allah, sini. Apakah kamu yang mengajarkan manusia, sekelompok manusia yang tidak punya kepala ini? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Wahai Tuhanku, ketika aku datang di tengah-tengah kaumku Bani Israel, aku tidak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12 nomor 49 ada tertulis di kitab yang mereka ketek. Apa itu? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Jadi aku tidak pernah mengatakan isi Roma, isi Galatia, isi Filipus, isi kitab-kitab mereka. Itu aku nggak pernah katakan. Aku maha suci dari itu. Aku suci dari perbuatan itu. Yang aku ajarkan adalah makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan juga Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Jadi nggak bisa bohong. Karena masih tertulis. Yohanes 17 nomor 3 masih tertulis. Mereka semua adalah pembuat kejahatan. Nah itulah yang terjadi Bung. Yesus akan menjadi hakim. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kelak dia akan datang menghakimi yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ia melantiknya naik level setara dengan Tuhannya. Sementara Yesus datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku tidak dapat berkata-kata. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa. Tapi orang-orang Kristen, wah, berkata seenak perut, Yesus adalah Tuhan yang berteofani jadi manusia karena dia kasihan kepada manusia sehingga dia turun mengorbankan dirinya untuk mati terkutuk demi dosa-dosa para pencabul. Enak kali dia ngomong. Itulah iman. Iman tanpa akal begitu jadinya gila. Sementara iman yang betul adalah iman yang berproses akal. Saya kira begitu saudaraku, silakan. Mungkin masih ada yang mau disanggah atau ditanggapi. Ya. Mengenai semua yang Lai ucapkan tadi sudah Iya Lai. saya cerna memang masuk di akal dan saya pun gimana dibilangnya, ingin mengetahui banyak lagi tentang silsilah daripada
Nabi Muhammad. Dari mana silsilah itu itu? Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai silsilah Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu paham betul bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir besar di tengah-tengah bangsa Arab. Kalau silsilah yang disampaikan di kitab Sirah Nabawiyah adalah silsilah yang keliru, maka umat Islam tidak akan bersatu dengan bangsa Arab. Bangsa Arab yang hidup sesama dengannya tidak akan mungkin kemudian bisa seperti yang kita lihat hari ini. Bangsa di mana Nabi Muhammad diutus beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu silsilah Nabi Muhammad. Mereka tahu ibunya, ayahnya, mereka tahu juga kemudian pamannya, kakeknya, buyutnya, bahkan sampai kepada Nabi Abraham, bahkan sampai kepada Nabi Adam. Nah sekarang ada dua bangsa yang kemudian dipahami oleh umat Islam yang memegang secara terinci silsilah mereka. Bangsa Yahudi, bangsa Arab. Mereka selalu menggunakan binti, Ben Yakub, Ben Yusuf, Ben Eli, sama. Jadi semua keturunan itu disebutkan. Jadi Nabi Muhammad, yang pertama Nabi Muhammad, kemudian bin Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, Hashim dan seterusnya sampai kepada Adnan. Adnan sampai kepada kepada Khaidar sampai ke dia anak kedua dari Nabi Ismail. Kemudian sampai kepada Nabi Ismail. Ismail sampai kepada Nabi Abraham alaihissalam. Itu runut tuh. Runut keturunannya. Kalau tidak sudah ditolak sama orang Arab. Ini siapa ini? Orang asing ini. Tapi beliau dikenali kemudian pada masanya. Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya. Itu dikenal, umat Islam paham itu. Nah sedangkan kalau agama Kristen 13 kitabnya itu ditulis oleh seorang bernama Paulus. Tak ada manusia di atas muka bumi ini yang tahu siapa nama bapaknya. Itu parah, Bung. Nah itulah yang saya pilih-pilih dua. Silsilah Paulus ini sampai sekarang belum jumpa saya lagi. Iya. Jadi Tidak ada. di mana? Jadi Tidak ada. Tidak ada silsilahnya. Makanya begini saudara, saya biasa tertawa kalau saya diajak diskusi tentang Nabi Muhammad dengan Paulus. Nabi Muhammad dicerca, banyak istri, menikahi bocah, begini. Oke, itu karena sejarah Nabi hidup Muhammad seluruhnya tak ada yang disembunyikan. Dan itu pun hanya kalian mensalah tafsirkan. Kalau apa yang kalian tuduhkan itu benar, jangankan kita yang hidup 1400 tahun setelah beliau, orang zamannya pasti akan menolaknya. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini mati meninggal dunia yang oleh ahli kerabatnya, oleh sahabatnya, oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, oleh kaumnya, oleh pengikutnya, mayatnya pun mereka tidak reda untuk mereka ditinggalkan. Nabi Muhammad mayatnya bertahan sampai 3 hari. Kenapa? Mereka tidak rela orang mulia ini pergi. Andai saja mereka tidak khawatir akan membusuk, mereka tidak akan makamkan kemungkinan. Karena mereka cinta pada Nabi Muhammad, sayang kepada beliau, cinta kepada beliau. Mereka memperebutkan berkah dari beliau. Mereka memperebutkan ridho dari beliau. Bahkan mereka memperebutkan kemudian syafaat dari beliau. Mayatnya jangan kau kuburkan. Kami masih cinta beliau. Coba bayangkan. Kita nih, orang-orang sekarang cinta kepada ayah, cinta kepada ibu, cinta kepada istri. Baru juga 2 jam mayatnya di rumah sudah mulai ketakutan. Aku cinta padamu, kenapa kau duluan pergi? Dipeluklah mayatnya istrinya kan. Begitu jam 10, jam 11, jam 12 malam sudah sepi di rumah, anak-anak sudah pada tidur. Dibuka sedikit, takut. Pindah ke kamar tidur sendiri.
Apalagi mau bertahan sampai 1 malam, 2 malam, mustahile. Tapi Nabi Muhammad hanya sekedar dimakamkan aja jenazahnya. Mereka ribut. Jangan, please. Kami masih mau bersama dengan beliau. Mayat loh. Itu apa tandanya? Tanda bahwa beliau ini adalah manusia yang sangat dicintai. Bukan hanya keluarganya, tapi sebangsa Arab. Semua cinta dan sayang kepada beliau. Bagaimana dengan Paulus? Di mana kuburnya? Siapa yang memakamkan dia? Siapa yang melayak kuburnya, merawat kuburnya? Siapa nama orang tuanya? Sedang per 5 dikatakan begini. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bahkan orang bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kisah para Rasul jelas menerangkan itu 24 dan seterusnya. Dia adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Terbukti kan? Iya. Kalau berita secara histori yang kita bisa terima terkait dengan pengakuan beliau, itu bisa kita tarik benang merahnya di Kejadian 27. Kejadian 49, sorry. Di Kejadian 49, Bung, Yakub memiliki 12 anak, dipanggil satu-satu. Sini. Sebelum saya meninggal, saya ingin memberitahukan sesuatu yang akan terjadi pada kalian di masa akan datang. Nubuah. Dipanggil, Yehuda kau begini, nanti kau begini, Natalen nanti kamu begini. Benyamin, Yusuf, nanti kau begini. Nah, tiba masanya di data nomor 27, Benyamin dipanggil. Benyamin, kau duduk. Nanti keturunanmu itu seperti serigala. Merampas harta jarahannya, lalu membagi-bagikan ke orang lain. Itu keturunanmu akan berlaku seperti itu. Benyamin. Kata Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu, mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihan, mereka membuat kesaksian palsu. Tapi aku Allah membalas kejahatan mereka. Karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ketika Paulus kemudian ingin menyesatkan, entah kenapa terselip lidahnya menulis di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin. Subhanallah. Begitu indah, begitu cantik cara kerja Sang Maha Melihat. Ketika di dalam Kejadian 49, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus terselip lidah, entah petunjuk dari Tuhan. Hei kaum manusia sesat, tulis di suratmu bahwa kau mengaku kau adalah keturunan Benyamin. Berarti dia keturunan serigala. Apa buktinya? Dia mengambil hukum Torah, diacak-acak hukum Torah itu. Baca di Filipi 3, diacak-acaknya dia katakan hukum Torah itu adalah sampah. Bahkan dikatakan dalam suratnya Galatia 5 nomor 4, apa kata beliau? Kamu lepas dari Kristus kalau kau mengharapkan kemudian ada kebenaran dalam hukum Torah. Kamu lepas dari kasih karunia Tuhan kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah. Galatia 5 nomor 2. Jika engkau sunat nonotmu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Tuhan mengatakan siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia. Karena dia membatalkan perjanjian kekalku. Artinya ketika Yakub menubuatkan keturunannya, keturunanmu wahai Benyamin, nanti kelakuannya seperti serigala, kerjanya merampok, merampas harta rampasan. Setelah dia mempretelin hukum Torah, dianggap sampah, dianggap tinja, dianggap skubalon, dianggap kemudian kotoran, lalu dijual kepada orang bangsa di luar Yahudi. Adalah ya perjanjian lama sebagai kitab Tauratnya Nabi Musa yang dirampas dari agama Yahudi diberikan kepada Kristen. Kristen hari ini ketek begini. Hasil rampasan dari Benyamin. Ketika orang Kristen berhadapan dengan Bang Suma, kitab yang kau pakai itu, mana validasinya? Mana legalitasnya dari Yahudi atau dari Tuhannya Yahudi bahwa kitab perjanjian lama itu bisa dipakai di luar Yahudi? Ada dalilnya? Tidak ada. Berarti itu harta rampasan. Siapa yang memberikanmu? Paulus. Siapa dia? Keturunan Benyamin. Di mana dinubuatkan?
Kejadian 49 nomor 27. Kalau Nabi Muhammad silsilahnya jelas. Anda boleh baca di kitab Sirah Nabawiyah. Saran saya silakan Anda baca di situ. Keturunan silsilah Nabi Muhammad jelas di sana. Saya kira begitu, sementara saudaraku di sini sudah azan. Saya harus ibadah dulu. Nanti setelah saya ibadah, kita lanjutkan kembali. Semoga ada narasumber dari API, dari teman-teman kita. Dinda Kurismoto, beliau sudah ada guru saya. Silakan naik, Dek. Adekku, Kurismoto naik dulu dong. Jadi gini Bang ya, Iya, iya. jangan bosan-bosan lah ngajari saya lah ya. Saya tidak akan pernah bosan, Bang. Ya. Itu tugas kami. Dan saya pun berpikir apakah masih ada celah atau ampunan bagi saya yang dosa ini. Pasti ada. Tiap hari minum tua, minum bir. Insya Allah ada, Bang. Merasa dosa-dosa saya ini sudah tebal-tebal apa ini, sebesar gunung. Inilah kalau masuk Islam disebut terlahir kembali. Konsep Islam itu, Bang, mereka yang lahir, baik dari Kristen, Hindu, lahir dari perut ibunya, mereka dalam keadaan suci. Kalau Anda masuk Islam, semua dosa-dosa abang yang dulu, laya yang dulu, dihapuskan oleh Allah. Dan semua kebaikan-kebaikan laya yang dulu-dulu, selama masih Kristen ada kebaikan, membantu orang, berinfak, bersedekah, itu dihitung sebagai amalan soleh. Dosanya dihapuskan, kebaikannya ditinggalkan sebagai pemberat amalan kebaikan. Itu indahnya di Islam. Jadi Anda beruntung. Kenapa Anda beruntung? Di usia sekarang ini, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi. Anda sudah merasakan nikmatnya menggunakan kulub. Anda sudah merasakan nikmatnya hidup tanpa tunduk kepada Tuhan dan seterusnya. Anda sudah merasakan bla 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 bla. Semua Anda sudah rasakan. Tapi tiba-tiba Anda dapat hidayah menjadi pengikut Yesus yang setia. Masuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa Yesus Rasulullah. Dosa-dosa Anda yang tadi terhapuskan. Yang ada tinggal amalan-amalan baik. Anda menjadi suci. Makanya kami umat Islam itu ketika ada mualaf baru, kami berlomba minta didoakan. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam itu bersih, suci. Mereka dengan Tuhan sangat dekat. Maka tolong minta kepada Tuhan kita, doakan kepada saya supaya saya sehat. Itu kami berlomba untuk minta didoakan sama Allah. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan fitrah. Mereka suci kembali seperti bayi. Itu saudaraku. Jadi jangan putus asa. Karena Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang. Sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, mau sebesar langit dan bumi, pengampunan pencipta langit dan bumi jauh lebih besar. Yang penting taubatan nasuha. Benar-benar menyesali, benar-benar masuk Islam karena proses akal. Bukan karena ingin sesuatu, ingin perempuan, ingin harta, dan itu tidak mungkin. Di Islam itu dimanapun Anda bisa mendapatkan perempuan. Tapi betul-betul memikirkan keselamatan. Mau berapa tahun sih kita hidup ke depan? Iya Bang Jumala. Setelah itu kita mau kemana? Hanya imam buta. Ada saya punya juru selamat. Sedangkan juru selamat kita tidak kenal kita. Cuman kita ada yang mengatakan, oh, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Saya kira begitu saudaraku laiku. Saya pamit untuk diri ibadah. Di sini ada guru-guru kita, ada guru-guru saya maksudnya, ada Dinda Kurismoto, Dinda Alif sebagai ketua apologet Islam Indonesia. Antum saudari laiku bisa bertanya apapun kepada beliau. Adek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ibadah sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dibimbing saudara kita ini, beliau seorang non-muslim yang mau belajar. Terlepas dapat hidayah ataupun tidak, tugas kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran itu dengan cara yang baik. Selama orang itu mau belajar dengan cara baik. Begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang zalim, kita harus tegas, kita harus keras demi untuk meluruskan dia. Besi yang bengkok memang dibutuhkan tempaan yang keras, yang tegas supaya bisa lurus. Seperti itu ya. Saya pamit sebagai orang tua mau ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum Tata Alif. Ustaz.
Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oh, demo tuh. Lanjut Ustadz Alif. Mungkin Pak Gotur Raja Gugu ada yang mau ditanyakan seputar Islam. Di sini kebetulan juga ada Ustadz kita, Ustadz Alif, yang insya Allah beliau bisa memaparkan dengan gamblang dan jelas juga seperti Bang Zuma. Silakan Bang Gutul, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya Bang. Jadi gini Bang, di dalam Islam itu saya sih ingin belajar gimana caranya biar bisa diampuni dosa-dosa itu. Kesalahan yang pernah saya lakukan selama di dunia inilah dikatakannya kan. Jadi gimana jalan keluarnya itu? Oke, Ya itu aja. baik. Tolong dipahami dalam konsep Islam ya Pak Gutut ya. Pertama, Al-Quran menyebutkan selama kita hidup di muka bumi ini, kita hidup di bumi ini masih ada napas di kandung badan. Maka Al-Quran mengabarkan melalui Nabi Muhammad SAW, siapapun mereka, apapun perbuatannya, keyakinannya dan sebagainya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas atas dirinya, hidupnya selalu bergelimang dosa, hidupnya penuh dengan dosa, kemaksiatan, kebiasaannya tidak pernah ada kebaikan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Tuhanmu. Kenapa demikian? Berikutnya dikatakan, innallaha yaghfirud dunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosamu. Jadi, bukan dosa dan maksiat. Jangan pernah berpikir berputus asa. Tidak mungkin Tuhan mengampuniku sementara setiap hari dosa dan maksiat yang aku lakukan. Anda sebagai raja maksiat, Anda gengnya maksiat, Anda ketua maksiat, siapapun mereka yang tidak pernah melakukan kebaikan kepada diri mereka, perbuatannya tidak pernah ada kebaikan, di situ Allah memberikan motivasi semangat kepada hamba-hambanya, jangan berputus asa. Karena rahmat Tuhan itu lebih besar. Rahmat Tuhan itu lebih besar daripada pembangkangan kita, dosa kita. Selagi kita mohon ampun kepadanya, Allah ampuni segala dosa-dosamu tanpa terkecuali. Jadi itulah konsep di dalam Islam. Ya, bahkan dikatakan begitu luas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak lebih jauh lagi nanti ya. Bahwa Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, salah satu namanya yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi selama kita hidup, jangan berputus asa siapapun dia. Tapi ingat, kalau Anda tidak pernah bertobat, terutama tobat dari menyekutukan Tuhan. Nah, ini yang paling besar. Dosa yang paling besar di hadapan Tuhan itu adalah menyekutukan Tuhan. Kan gitu. Selama Anda masih hidup, sadar, bertobat, berhenti dari kekafiran itu, dari menyekutukan Tuhan itu, ya maka di situ Anda diampuni dosanya. Anda bertobat, contoh di dalam surah Al-Anfal dikatakan, orang yang menghentikan kekafirannya, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Dosa musyrik pun selama masih Anda hidup, itu diampuni. Dalam artian Anda sekarang non-muslim, bersyahadat, bertobat, mohon ampun kepada Allah, syahadatnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah. Kan gitu. Jangan sampai dosa musyrik ini terbawa mati. Karena kalau sampai terbawa mati, Anda sudah mati, tidak ada lagi peluang untuk tobat. Maka nanti di hadapan Tuhan, Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan Allah. Dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang lainnya.
wa yaghfiru ma duna dalik. Allah ampuni dosa selainnya, kan gitu. Jadi selama masih hidup peluang selamat itu ada, tapi ketika Anda sudah mati dalam posisi sekarang kekafiran ini, menyekutukan Tuhan, tidak beriman, maka peluang selamat itu tidak ada. Begitu, Bang Gutul. Ya Bang, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bang. Tanya biar jelas nggak apa-apa Bang. Nah, itu saja dulu Bang. Akan pikir dulu Oke. beberapa hari ini. Sekiranya misal ditanya Bang, apa sih yang menghalangi Bang Gutul dari Islam tuh apa? Masih keluarga lah Bang, keluarga. Masih, cuman saya sudah semua yang disampaikan Abang tadi sama Bang Juma memang dia kalau saya memang masuk. Alhamdulillah. Tidak ada lagi ada apa namanya itu, semua yang dikatakan itu saya baca pun kitab itu banyak keliru gitu. Masya Allah. Jadi untuk beberapa hari ini saya pikir dulu dan saya nanti terus mengikuti apa ini Komal ini, belajar lagi ya Bang ya. Siap. Sekiranya menurut Abang nanti kita di hadapan Tuhan itu kita yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau keluarga yang bertanggung jawab terhadap kita Bang? Iya ya Bang ya. Gimana Bang kira-kira? Ya gitulah Bang, berpikir dulu. Mungkin Ustadz Alif ditambahkan pandangannya mengenai keluarga Ustadz. Sebenarnya begini ya, kita kan memang di dalam Islam itu sekali lagi, saya akan sedikit mundur lagi, bahas lagi ke belakang. Ini konsep-konsep dasar yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen. Jadi nanti saya akan sampai ke sana. Di dalam Islam itu kan contoh ketika Anda terlahir, maka tidak ada yang dipersalahkan bayi yang baru lahir. Makanya disebutnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Mau dia orang tuanya seorang Kristen, mau dia orang Hindu, orang Buddha, bahkan maaf kata, orang tuanya berzinah pun hasil zina, anak yang dilahirkannya tetap suci. Karena dosanya itu bagi pelakunya, anak tidak menanggung kesalahannya. Anak itu belum berbuat apa-apa, dia suci. Nah, lalu nanti berikutnya, orang itu berpikir dewasa, belajar dan sebagainya, dia nanti akan belajar dan menemukan kebenaran, kan gitu. Ketika Anda sekarang sudah dewasa, sudah belajar atau mungkin sudah masuk usia, kan gitu ya, sudah di atas 40 dan sebagainya. Ya. Anda di situ menemukan sebuah informasi kebenaran yang bisa diterima oleh akal sehat. Nah, maka di situ Anda berhak menentukan pilihan. Mau menjadi orang mukmin atau menjadi orang kufur. Itu kembali kepada Anda. Cuman kan konsekuensinya adalah ketika Anda menjadi seorang yang beriman, ya itu kembalinya di jannah, di surga. Tetapi ketika Anda menjadi orang yang tidak beriman, ya itu kembalinya ke neraka. Itu konsekuensi Anda yang tanggung, kan gitu. Iya. Seperti itu. Semua ditanggung masing-masing. Semua ditanggung masing-masing. Nah, Anda sekarang sudah bisa memilih tuh. Anda sudah tahu tentang kebenaran Islam. Saya sedikit sampaikan, memang bukan, maaf kata ya, bukan 1-2 orang yang memang tahu tentang kebenaran Islam, tetapi dia masih merasa ragu untuk menerima kebenaran Islam. Dan itu bukan informasi yang baru untuk kami, atau bukan kasus pertama yang kami hadapi, yang kami temui. Secara logisnya, bisa jadi karena mereka sudah bercokol di dalam dirinya, kan gitu, doktrin puluhan tahun, keyakinan yang lama sudah puluhan tahun dilalui. Itu tidak semudah itu mereka melepaskan, kan gitu. Itu secara dari keadaan pribadinya, kan gitu ya. Tapi lebih jauh daripada itu, memang benar Al-Quran. Saya itu ketika ada teman-teman dari non-muslim yang sudah tahu bahwa ada kebenaran di dalam Islam,
Ya ada kebenaran dalam Islam, tapi dia ragu. Setiap hari dia ingin tapi ragu, ingin tapi ragu. Di situ menunjukkan kebenaran di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di hadapan Allah ada iblis yang sudah berjanji bahwa aku akan menggoda manusia. Dia akan menggoda manusia. Qala fabima agwaitani la'aqudanna siratakal mustaqim. Jadi di situ di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, iblis berkata di hadapan Tuhan, karena iblis dihukumi sesat, maka akan aku palingkan manusia dari jalan yang lurus. Di ayat lain dikatakan, akan aku pandang indah setiap maksiat, setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi akan dipandang indah, dia akan datang dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Bagaimana ketika orang itu sebelumnya tidak percaya dengan Islam, bagaimana caranya membenci dengan Islam. Ketika dia sudah tahu kebenaran Islam, dibikinlah dia itu ragu. Jangan sampai orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalau sampai orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, disitulah iblis gagal menggoda manusia, membawa atau mencari teman yang menjadi penghuni neraka. Itu kalau konsepnya di dalam Islam, kan gitu. Maka ketika terjadi keraguan-raguan, ya karena memang iblis itu datang membisikkan, sebentar, kau terima aja, tahu aja itu Islam itu benar. Tahan dulu jangan ucapkan 2 kalimat syahadat. Kau pertimbangkan yang lain. Nanti seolah-olah itu benar. Nanti ada tetanggamu gimana kalau kamu jadi muslim. Nanti orang tuamu gimana kalau kamu jadi muslim. Nanti pekerjaanmu dan seterusnya. Bisikan-bisikan itu datang kepada orang yang tahu tentang kebenaran Islam. Tujuannya agar orang itu menunda. Nah, sampai apa? Sampai ajal datang. Ketika ajal datang, penundaan itu masih terus berlaku. Maka orang itu hanya tahu tentang kebenaran Islam, tapi dia tidak masuk ke dalam keselamatan atau tidak masuk ke dalam Islam. Jadi memang kembali disitulah ayat Al-Quran di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-Isra juga ada, di dalam surah Al-Hijr, di dalam surah Al-Kahfi, banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Bahwa poinnya sih saya temukan ketika Anda wafat dalam keadaan muslim, disitulah iblis yang kalah. Tapi ketika Anda wafat dalam keadaan muslim, walaupun engkau tahu tentang kebenaran Islam, disitulah iblis yang menang. Jadi pertarungan Anda itu bukan dengan kami hanya menyampaikan kebenaran. Pertarungan Anda dengan si penggoda, karena dia memang datang akan menyesatkan manusia. Gitu. Iya bang, sudah saya cerna itu bang semua. Cuman masih banyak lagi pertanyaan yang mau saya tanyakan, beberapa pertanyaan lagi. Cuman karena masih mau kerja pula lagi ini, kapan nanti ya terbuka apa ini, apa komal ini saya mau naik lagi. Ya, Ya bang. boleh. Ya. Boleh bang ya. Ya itulah ya. Itulah. Ya. Udah bang Gutul. Udah. Memang Islam itu benar. Udah, kamu kembali ke kerjaan aja. Kerjaan itu lebih penting. Itu akan membantu kehidupanmu. Gitu aja terus. Karena banyak sekali ayat Al-Quran gitu. Tapi kalau memang Anda sendiri sudah memahami dan mengetahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kan gitu. Karena gini, ketika orang itu lepas dari hukuman tentang keislaman, kalau orang itu tidak tahu tentang Islam, makanya Islam diperintahkan menyampaikan ajaran Islam kepada orang yang belum tahu, bukan memaksa masuk, tapi yang mendengar. Setelah tahu tentang kebenaran Islam, ya, setelah tahu tentang kebenaran Islam, orang itu masih menundanya. Nah, masalah ada pada diri Anda, gitu bang. Siap. Sip bang, sip. Jadi permisi dulu bang ya. Oke. Salam siang semua. Selamat siang semuanya. Ya begitu. Kita lanjutkan dan kembangkan ya Ahimoto dan semuanya. Memang kita juga tadi sudah sampaikan imannya yang mungkin sudah puluhan tahun dia imani, dia yakini, dia jalankan. Walaupun misal dia berada di dalam keraguan-raguan, saya yakin tidak mudah melepaskan itu semua. Itu tidak mudah.
kita bisa pahami kondisi seseorang dalam hal seperti itu. Tapi ingat, ketika orang itu sudah yakin benar hatinya bergantung kepada Allah, maka semua itu akan mudah untuk dilepaskan. Kan gitu. Kembali kepada ayat Al-Quran tadi, karena memang iblis berjanji di hadapan Allah, dia akan menyesatkan manusia, pokoknya akan dipandang indah setiap perbuatan maksiat. Karena memang begitulah ya, jangankan untuk kita sebagai umatnya, di zaman Rasulullah, di zaman para nabi, bahkan para nabi itu memiliki musuh yang nyata. Makanya di dalam surah Al-An'am disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaulil gururo walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Al-Quran menyebutkan demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Perkataan yang indah tapi sebagai tipuan gitu. Jadi akan dipandang indah perbuatan-perbuatannya. Memang ada pembisik-pembisik bagaimana caranya biar kita ini ragu, biar kita ini menunda, biar kita ini nanti dulu. Intinya gitu. Oke, lanjut para guru semua, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Ustaz. Yang tadi belum syahadat ya? Belum. Ya, cepat-cepat syahadat ya, kawan. Keburu meninggal. Karena kalau dalam Kristen, kita lihat kematian itu adalah murkanya Yesus. Jadi, mending di Islam. Kematian itu hanyalah checkpoint untuk alam berikutnya. Jauh lebih mending, jauh lebih masuk akal gitu. Dan ini Gurunda yang nonton 2K aja banyak yang mau syahadat gitu. Si Edis yang nonton belasan K nggak ada yang murtad. Rumah apologet aja nggak jadi-jadi. Waduh, susah. Mantap, mantap. Jadi ini ikhwan ya, dukung terus perjuangan, dukung terus API, karena ketika API ada, maka terang Islam sampai ke dunia media sosial TikTok. Mantap. Dan jangan lupa tiap kalian sholat kalian bersyukur. Bersyukur karena kalian diberikan nikmat iman ini. Gitu, Bre. Izin break sebentar, teman-teman semua, buat yang di bawah, mungkin yang belum mendapatkan ini, sebentar. Nah ini teman-teman, ini ada buku dari karya dari Gus Wafi dan Kriosmoto. Nah ini nih, ada logo apinya juga, ini keluar dari api juga. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Di jilid yang pertama, tema ketuhanan. Nah, bagi teman-teman Islam yang ingin memiliki, silakan untuk DM saya. Dan yang kemarin sudah pesan, alhamdulillah sebagian telah sampai. Jadi harganya ini 100.000 dapat 2 buku. Nah, ini materi-materinya, Masya Allah. Ini buku satu-satunya di mana ada syubhat terhadap Islam, ada fitnah, ada pertanyaan terhadap Islam, dijawab dengan versi Islam, plus ada komparasinya. Jadi teman-teman semua bisa untuk pesan ini atau mendapatkan ini dengan cara DM ke saya. DM ke saya, nanti segera saya kirimkan. Kalau misalnya ke luar negeri, saya sudah tanya ke Malaysia atau Singapura, itu rada-rada strike ya. Agak strict untuk itunya, pengirimannya harus ada KTP dari yang mau pesannya, harus ada segala macam. Jadinya buat teman-teman, ayo segera. Nah ini jadi kalau teman-teman yang
sering bertanya tentang Islam, bisa. Teman-teman gunakan ini untuk belajar, menjadi apologet, menjadi debater Islam seperti Bang Zuma, Mas Kores, Ustadz Alif, Ustadz Arif gitu. Ini bisa insya Allah. Jadi untuk teman-teman semuanya ini bisa DM ke saya, message ke saya. Jadinya nanti teman-teman itu bisa mendapatkan 100.000 dapat 2 buku. Yang satu ini, yang satu membongkar tentang Pales lah, tentang Pales. Jadi ayo kita sama-sama support perjuangan para pendakwah Islam, dan semoga apa yang kalian atau teman-teman semua lakukan ini menjadi semangat buat kita dan menjadi juga ajang dakwah juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Silakan di DM saya teman-teman. Ya, Ikhwan, betul. Itu bukunya adalah rangkuman dari semua argumentasi Muslim dalam membantah syubhat dan fitnah. Jadi sangat relevan. Kalian beli, kalian bisa jadi gurunda Zuma 40% gitu. Sisanya jam terbang dong, kan gitu. Iya, iya. Dibeli Ikhwan, 100.000 dapat 2. DM ini ya, DM Akimoto gitu. Ya DM ke Nah, saya. kita balik lagi Lanjut. Kita balik lagi soal apa namanya? Soal ini, kalau misalnya ya ini gua kasih tahu. Kalau misalnya di keluarga kalian ada yang murtad ke agama sebelah misalnya, gitu kan. Ini sudah gampang untuk kita apa namanya? Untuk kita dakwahi gitu dengan komparasi, sudah gampang. Pertama ada buku itu, lalu yang kedua ada Kores. Jadi kalau misalnya mereka ada yang murtad dari keluarga kalian, kalian tinggal bilang aja, kamu tuh jangan ke agama sana. Di agama sana itu pesta seks. Tuhannya satu, dikawinin rame-rame. Apa kamu mau masuk ke agama yang tidak bermoral seperti itu? Ah, kalian gituin aja. Hah? Nanti kan kaget itu yang udah oleh imannya kan kaget. Hah? Apa benar saya akan kawin dengan Tuhan yang di sana kalau saya meninggal? Iya, ini dalilnya gitu kan. Astagfirullah. Nauzubillahi min dzalik. Saya tidak jadi masuk ke agama sana. Karena saya laki-laki. Tidak mungkin saya kawin sama Tuhan yang laki-laki begitu. Gitu dia nanti, gitu Ikhwan. Ya, jadi itu pentingnya ilmu komparasi. Terus kalau misalnya ada yang oleng lagi, kalian pembukaannya begini. Kalian bisa buka dengan ketika dia oleng imannya mau masuk ke agama sebelah, kalian bisa bilang, kamu nggak tahu ya background Tuhan di sana kayak gimana gitu. Memang bagaimana ibu atau ayah gitu. Dia aja turun ke bumi lewat vagina gitu. Apa yang baik kalau ada Tuhan keluar dari vagina? Nah, Kak, digituin. Nanti kan berpikir yang oleng ini, hah? Masa lewat vagina ke buminya? Baca aja. Astagfirullah, nauzubillahi min dzalik. Tidak mau saya punya Tuhan begini kelakuannya gitu Ikhwan. Jadi kalian nggak karena apa ya? Alhamdulillah, bismillah atas adanya kami ini, kalian jadi punya argumen-argumen mudah untuk membuat iman seseorang yang sudah oleng kembali berseri dan apa meningkat, bahkan menjauhi gitu kan agama yang tadi kata Ustaz Alif gitu, kata-katanya indah tapi menyesatkan. Kayak gitu loh, Bre. Di situ nanti dia kan malu sendiri, maksudnya yang mau murtad ini kan malu sendiri. Astagfirullah, ya Allah, ampuni hamba. Kenapa hamba bisa kepikiran masuk ke agama yang Tuhannya aja mau ke bumi butuh vagina. Nah, kayak gitu dia nanti, gitu ya. Jadi itu 2. Kalau misalnya ada dari keluarga kalian atau teman dekat kalian mau murtad ke agama sebelah, kalian tanya aja, kamu nggak tahu backgroundnya Tuhannya gimana? Atau kamu nggak tahu nanti di sorga kamu gimana gitu? Nanti kan di situ dia, emang kayak gimana? Kayak gitu. Terus nanti bakal curhat di sana. Iya, sebenarnya saya bukan karena doktrinnya atau bukan karena konsep ketuhanannya, tapi saya dapat beasiswa atau enggak, nanti curhatnya begini yang mau murtad ini. Saya dapat dikasih istri cantik gitu kan. Atau enggak, saya nanti dikasih rumah gitu-gitu nanti. Saya tergoda dengan dunia yang mereka tawarkan. Nah, kan kalau udah kayak gitu enak.
Apa kamu mau menukarkan kepahitan di dunia dengan mengawini Tuhan secara gengbeng atau giliran? Itu masih diperdebatkan oleh mereka di sorga nanti di sana kalau kamu pindah ke sana gitu. Tinggal digituin aja. Waduh, ini kok pada panas yang di bawah. Sabar. Ini kan gua nggak nyebut merek. Gua kan ngomongin iman gua, kalau ada yang murtad gimana kayak gitu loh. Ada Junior Adelio. Dia bilang, Kores, gue tantang lo debat di room 10. Kapan lo bisa? Sini aja, naik aja langsung sekarang. Naik aja sekarang. Ada yang bisa naikin itu nggak? Saya bukan moderator. Bisa naikin Junior Adelio tuh. Pada panas gitu. Ini kan gue cuma ngobrolin iman gua loh, kawan-kawan, kok pada emosi. Kalau misalnya ada dari muslim mau murtad gitu kan, ya nanti yang keluarganya atau temannya kan tinggal bilang gitu, kamu nggak tahu memang agama yang kamu bakal pindah itu Tuhannya butuh vagina buat ke bumi atau enggak. Kamu nggak tahu emang Tuhan yang kamu mau pindah agama itu nanti kamu kawinin dia di sorga gitu kan, nggak tahu giliran, nggak tahu gengbeng. Kan ada dalil-dalilnya itu. Kan kayak gitu. Gua kan bahas iman gua, Bre. Kenapa sih marah-marah? Sabarlah. Masa Tuhan sama domba yang ada di kandang domba duluan domba gitu kan? Nggak mungkin. Iyo. Masa Tuhan sama yang berak sapi menghapus dosa duluan berak sapi menghapus dosa? Yesua, ayo Yesua, segera gambar. Ustaz Arif gedein Akhi Kores, Ustaz. Biar pada cacing-cacing tiga Tuhan ini biar pada kepanasan nih. Ini Gurunda jadi host ini. Sholat beliau, makan. Suruh naikkan. Oh, alah, oke. Suruh naikin orang-orang api katanya. Jadi Ini ada apa dari bot Livik? Saya dulu masa Katolik, banyak tanya sama guru agama, jawabannya nggak berbobot. Waduh. Ya itu ini apa namanya? Itu masa lalunya ya. Coba dipikirlah kawan-kawannya, Tuhan yang benar itu kan pasti memberikan hukum tuh yang masuk akal, yang bisa kita terapkan, yang nggak memandang suku bangsa, kulit warna, bisa melakukan hukum-hukumnya gitu. Contoh misalnya ketika kita berdosa, bagaimana supaya dosa kita ini tertebus gitu kan, dosa kita ini hilang dari diri kita kan. Nah, diberikanlah namanya konsep pertaubatan, bertaubat gitu kan. Dimana bertaubat itu mengakui kesalahan kita, lalu kemudian menjauhi apa yang kesalahan yang telah kita lakukan itu. Kan sesimpel itu gitu sebenarnya kan. Lalu kemudian untuk menghapuskan berikutnya adalah dengan had atau kisos atau kafarot gitu kan. Sehingga ada hak korban di sana yang harus dipenuhi oleh pelaku dosa sehingga dua-duanya mendapatkan keadilan kan gitu. Nah, masuk akal, gampang gitu dicerna. Tapi kalau misalnya agama yang bukan dari Tuhan yang benar itu belibet gitu kan, halu. Misalnya ada orang berdosa, misalnya si Encus ya, Encus ini berdosa, misalnya dia nauzubillahi min dzalik memprot-prot ibundanya sendiri untuk suatu misi kayak gitu kan. Lalu kemudian si Encus ini supaya dosanya tertebus, maka harus ada Tuhan yang mati gitu. Jadi orang yang berdosa Tuhan yang mati supaya yang prot-prot ibunya sendiri ini bebas dari dosa. Apalah ini?
Konsep konsep apa lah ini gitu? Gedein kores Ustaz Arif. Konsep apa ini coba? Lu berbuat dosa gitu, lu yang melakukan dosanya, lu menikmati dosanya gitu kan? Yang mati Tuhan, konsep apa itu coba? Kan gitu. Jadi nggak masuk akal, ikhwan, nggak masuk akal. Harus apa namanya ya? Makanya kalau kita lihat dalam Islam itu akal dulu baru iman gitu. Karena kalau iman tanpa akal, lu jadinya namanya apa ya? Iman tanpa akal itu namanya tritung ya, namanya tritung kayak gitu. Nah ini yang membuat repot gitu, membuat repot. Makanya nggak pernah ini kan, nggak pernah menang angka gitu kan dengan Islam. Gitu bre. Siapa yang bikin dosa? Yang matinya siapa gitu? Ini membuat gap, membuat sebuah apa ya? Glitch atau apa ya namanya tuh? Bug dalam hukum di mana orang-orang ya lakukan dosa lagi aja, lakukan dosa lagi aja gitu. Kenapa? Karena selama nanti Tuhannya mati, maka si orang yang berdosa ini tinggal pakai password. Saya percaya Tuhan mati. Ah, selamat dia. Saya percaya Tuhan mati. Jadi selamat dia. Waduh. Gitu kan. Udah gitu. Telat lagi. Ibaratnya kayak gini kawan-kawan. Ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah, dia mengambil semua barang gitu kan. Lalu kemudian ketika dia kabur, si pemilik rumah ini suatu hari mampu menangkap si pencuri ini gitu kan. Lalu dengan baik hatinya si tuan rumah ini dia tidak menagih barang yang dicuri. Tapi si tuan rumah ini bertanya gitu. Hei pencuri rumahku, apakah kamu mau aku mengampuni semua tindakan kriminalmu? Si pencuri ya dengan polos menjawab, maulah. Bagaimana caranya gitu? Oke, tunggu di sini sebentar. Terus si pemilik rumah manggil anaknya. Anakku, Encus. Ah, dipanggillah si anaknya Encus ini. Sini kamu Encus. Iya papa. Si Encus datang ke papahnya. Kamu pencuri, lihat anakku ini. Iya, saya melihat anakmu. Nah, terus si pemilik rumahnya ngambil pisau. Wah, nggak ditusuk perutnya si Encus anaknya ini. Cuk. Matilah kan si Encus yang jadi anaknya ini mati. Mati. Hai pencuri, kamu lihat anak saya mati. Iya. Kamu percaya anak saya mati? Percaya. Baiklah. Dengan begini tindakan kriminalmu kepada rumah saya ampuni. Pencurinya kan cengok. Hah? Gitu konsepnya. Iya. Percaya nggak kamu? Percaya. Ya udah sana, pergilah. Jangan berbuat mencuri-mencuri lagi. Oke lah. Sip. Anaknya mati. Anaknya mati. Cuma demi membebaskan si pencuri ini dari tindakan kriminalnya. Anaknya dimatiin. Lu bayangin itu konsep kawan-kawan. Lu bayangin itu konsep. Coba. Punya konsep pengampunan dosa kayak begini, mau hujat-hujat Islam juga. Astagfirullah. Pencurinya aja cengok gitu kan, ngelihat si kelakuan pemilik rumah gitu. Tapi kan mereka nggak peduli mereka. Mereka kan nggak peduli. Maksudnya si pencuri ini tuh nggak peduli ya, bodoh amat lah. Yang penting dosa gue ditebus, mau diapain kayak itu anaknya, kayak mau ngomong apa kayak dia, bodoh amat lah. Urusan dia bodo amat, yang penting dapat gue dapat ya kan. Gue dapat, gue nggak dihukum gitu kan. Bukan gue juga yang matiin itu anak kan kayak gitu kan. Nih gue demen banget nih, kalau 10 aja punya tuan rumah kayak begini gobloknya. Gue demen banget nih tiap malam nih. Satu rumah nyoba satu. Lagi dia. Iya. Akhimoto dia nyoba lagi dia, tapi ke rumah muslim gitu kan. Dia nyoba lagi ke rumah muslim, curi-curi gitu. Ketangkep lagi sama pemilik rumah, tapi punya rumahnya muslim gitu kan. Si pencuri udah seneng-seneng aja dia. Hehehe. Oke, Pak, saya siap untuk diampuni tindakan kriminal saya ke rumah Bapak. Siap, Bapak boleh bawa anaknya ke depan saya gitu. Yang punya rumah muslim ini. Hah?
Ngapain? Ngapain anak gua? Ya itu rumah sebelah saya curi. Dia matiin anaknya, terus saya bebas dari tindakan kriminal saya. Pemilik rumah sebelah mana? Yang sana. Oh pantas. Oh, iyalah. Enak di lu lah. Iya. Sebelah situ wajar. Sebelah situ BPJS-nya ditolak gitu. Anaknya namanya Incus kan? Iya pak. Anaknya pantas. Pantas. Ini mah udah masyhur di kalangan kami di lingkungan sini mah. Emang rada-rada itu. Emang rada-rada, kalau tetangga sebelah rada-rada dia. Terus saya gimana pak? Gua hukum lo, enak aja lo. Hukum lah, bre, potong tangan. Oh aduh, tobat lah saya, tobat gitu. Baru pelakunya jerah di situ gitu, karena potong tangan gitu kan. Bukan potong anak, potong tangan kalau di Islam. Oh Ustad Alif, banyak yang minta kajian Islam Ustad. Beri. Mana ini Ustaz Alif? Setelah lagi cek rumah sebelah, bener nggak sih gitu? Bener nggak sih ini? Bapak Encus yang kami hormati ada di rumah? Kata bapak, kata yang sebelah itu sebenarnya bukannya buat ituin, dia emang udah kadung sebel sama anaknya. Umur 33, kerjaan nggak punya, apa nggak punya. Emang bapaknya aja yang kesel tuh kayaknya. Nyari-nyari alasan aja buat menghilangkan anaknya itu. Untung ada lu masuk ngambil barangnya dia. Jadi dia punya alasan kan. Emang apa enaknya Kores punya Tuhan yang semisal dengan manusia gitu? Ya bukan Tuhan lah, Daeng. Kalau manusia. Apa enaknya gitu? Ngejalaninnya enak. Jadi apa ya? Kebalikannya sama Islam gitu kan. Ini si bapak-bapak tadi. Konsep ketuhanannya dan juga keselamatannya itu belibet gitu kan. Nggak nyambung kemana-mana. Tapi ngejalaninnya gampang gitu kan. Tinggal hidup-hidup aja. Nah, bedanya sama Islam, kontras dia. Kalau Islam, konsep ketuhanan sama konsep keselamatannya gampang gitu. Tapi ngejalaninnya mah bre. Pembuktian seumur hidup. Nah, di situ bedanya. Jadi tinggal ambil yang mana aja. Sukanya yang mana nih manusia nih gitu kan. Konsep keselamatan dan ketuhanan yang benar dan masuk di akal, tapi menjalankannya itu penuh pembuktian dalam arti lu akan ribet sampai mati gitu kan. Atau yang di sebelah, di mana konsep ketuhanannya itu gagal nyambung sama otak. Berikut sama juga seperti konsep keselamatannya gagal nyambung, tapi lu ngejalaninnya gampang gitu. Hidup tinggal hidup aja. Hidup tinggal hidup, tiba-tiba masuk surga ngawinin Tuhan, kan kayak gitu. Bang Mutu terjun. Tak jembat lagi. Bang Mutu. Nah, Waduh. Kan dari tadi gua yang ini nggak fair lah, nggak fair. Ayo. memberikan naik lagi. kabar baik. Naik lagi. Gurunda sudah selesai beribadah, Gurunda? Belum. Alhamdulillah. Dilanjut dulu sebentar, saya masih ada tamu. Saya mendengar sambil temani tamu dulu ya. Siap Bang. Lanjut ya. Oke. Naikkan semua penyembah makhluk kuburan, silakan. Wah. Kuburiun. Nah ini yang tadi konsep gua bilang itu berangkat dari ini ya, perkataan Nabi Ikhwan gitu. Nabi berkata, ini qala Rasul,
ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir gitu kan. Sesungguhnya dunia itu bagi muslim adalah penjara dan surga bagi para kafir gitu. Dari situ ngambilnya. Nah, jadi yang mau bertanya silakan naik. Nanti di sini ada Akhi Arif yang akan menjawab. Silakan. Thank you gift-giftnya. Mantap. Dan nanti yang bermain itu gini ikhwan ya. Berbeda sama muslim gitu kan, ketika dia itu terikat dengan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nggak akan berbuat yang syirik atau yang satu lagi ya, murtad gitu kan. Nah, kalau mereka itu nanti bukan agama yang akan menahan mereka untuk menjemput kebenaran, tapi kehidupan dunia gitu. Keluarga, kerjaan, sosial gitu kan. Uang kayak gitu. Itu yang nantinya akan bermain, memberikan jaring-jaring penjara sehingga mereka itu susah untuk menjemput kebenaran. Nah, gitu bahayanya ikhwan. Mereka lebih ke dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini udah adzan. Siapa yang gantiin ngomong nih? Bang Kores mau nanya, kalau Saiful Ibrahim dipanggilnya Abi sama Oten Komalnya gimana Bang? Nggak ada masalah ikhwan, karena Abi itu bahasa Arab. Nggak apa-apa lah, Res. Nggak apa-apa, Bang Gores. Abilah apa bijahal kan gitu kan. Mm-mm. Nah, update sistem, update dulu lah, naik lagi. Alhamdulillah. Saya punya adik 2 minggu yang lalu mualaf. Alhamdulillah, mantap. Ya, Tuh ada BM nggak? ada. Itu di kresek merah. Ini dong. Ini. Lu kira gua pembantu lu apa? Hah? Coba minta tolongnya gimana yang benar. Tapi tolong. Enggak. Tunggu bentar. Kalau ambil BM.
Ayo sini, nanti diajarin. Ambil piring. Nggak usah ambil piring, langsung aja sini. Langsung aja. Ini makan nih, langsung. Jadi luhur ya. Ayo, naik kalian. Enggak. Ayo naik sini kalian yang mau bertanya tentang Islam lah. Kalian naik, kalian jelaskan. Coba pergunakan bahasa yang elegan ya, yang baik, seperti yang dikatakan Pak Dio. Sekarang saya tanggapi, Bu Nora, kalau Kristen Arab duluan. Kristen di Arab duluan, kau tunjukkan lagi. Enggak begini loh. Begini, andaikan Kristen di abad 9, kenapa Quran menyebutkan kata Kristen, Yahudi? Ada di Al-Quran kata Kristen. Nasrani. Sejak kapan Nasrani dengan Yahudi itu adalah agama? Kok nggak bisa nunjukkan di mana Kristen di Arab itu duluan ada? Nora dengarkanlah ya. Hei, saya tidak bisa disamakan seperti Bunda Natalia atau Bang Dio. Begini yang muncung saya. Kalau dapat orang kayak kau, saya tidak sabar. Bagus ku buang kau ke laut. Tidak ada juga apa kau di sini. Kau tidak bisa tunjukkan di mana sejak kapan Kristen Arab duluan di Arab. Gini itu Kau cuma mau congor kau. Itu Nora, jadi gini ya, kalau bisa dianalogikan, Oten itu begini dianalogikan teman-teman. Kita punya tetangga kita itu nyolong kipas angin kita. Dan kita sadar dia ngambil kipas angin kita. Dan dia pun tahu dia telah mengambil kipas angin kita. Ketika kita datang ke rumahnya, meminta kipas angin kita untuk dikembalikan karena telah mengambil kipas angin kita, dengan santainya dia mengatakan, loh, orang-orang udah biasa kok pakai kipas angin, katanya. Tetangga-tetangga seberang itu pakai kipas angin, kata dia. Iya, tetangga-tetangga sebelah pakai kipas angin. Yang jadi masalahnya kipas angin di rumahku itu hasil nyolong dari rumahku. Itu yang jadi persoalannya, bukan persoalan orang-orang menggunakan kipas angin. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, ya dalam kultur kehidupan, dalam bersosial, memang benar. Ketika ditanya siapa nama Tuhanmu, Allah. Tetapi yang kita bahas di sini bukan di luar ruang lingkup kitabnya. Kitab Bible Kristen saja di Arab sana, kitab Al-Muqaddas, itu tidak ada nama Allah. Tidak ada alif lam lam ha di sana. Mereka tidak menyebut nama Tuhan itu Allah gitu loh. Terus dia bilang, oh kan Kristen duluan ada. Loh, pernah tahu nggak teman-teman Kristen? Terjemahannya itu adanya di abad keberapa? Terjemahan Bible-nya itu. Terus coba kaji lagi, itu kata Theos di Indonesia diterjemahkan dengan kata Allah. Berbeda kan setiap negeri kan? Di Indonesia saja pakai kata Allah. Di negeri-negeri lain nggak pakai kata Allah. Sementara kitab kami di negeri manapun ketika diterjemahkan dengan bahasa negeri itu tetap Allah. Gitu loh. Itu kejinya Oten ini udah nyolong, ngotot lagi dia gitu loh. Nggak bisa dibilangin. Memang jugul kali lagi ya. Oke, izin Bang Faruk, saya mau menyampaikan tambahan izin Bang Faruk. Satu lagi sih, apa namanya kan pakai kata Allah. Allah itu proper name gitu loh. Proper name nama sembahannya orang Islam. Di mana Allah itu adalah Tauhid Esa Ahad gitu loh. Jadi hanya satu.
Nah, dipakai sama Oten Allah itu menjadi beranak gitu. Itu kan fitnah yang sangat besar buat Allah gitu loh. Allah itu tidak beranak. Nah, mereka Allahnya di situ beranak. Itu syirik yang sangat fitnah sangat besar gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya Tuhan kalian beranak ya jangan pakai nama Allah gitu. Itu satu. Apa itu maksudnya? Dia artinya dia selalu makan babi dan anjing, kotorannya pun ikut dimakan. Oh. Ya, itu aja Bang Faruk. Terima kasih kesempatannya. Kalau masih ada yang nanya-nanya, kenapa nggak boleh ya itu menfitnah. Jadinya fitnah itu Allah itu proper name, nama sembahannya orang Islam. Jadi itu nama bukan jabatan gitu loh. Nah, kalian turunkan hakikatnya di Alkitab itu menjadi menjadi jabatan apa sih itu sama mereka itu ya enggak. Allah itu proper name, nama. Dimanapun, mau di luar negeri, di Amerika, di Italia, di Spanyol, di mana, tetap namanya Allah gitu loh. Dan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, tiba-tiba kalian pakai dia beranak, itu fitnah yang sangat besar, dosa besar itu. Ya, fitnah. Di bawah ada lagi Bunda Nora, Oten. Itu si Merida tuh, Oten tuh. Hah? Mana Merida? Merida ini Oten. Oten dong. Oh, Oten. Tapi nggak pakai nama Allah atau pakai nama Allah nih? Enggak lah, enggak. Saya mau ngejawab yang tadi. Kristen apa Islam duluan di Arab Kristen. Karena datanya. Dia nggak pakai Allah, dia nggak pakai nama Allah. Kamu nggak pakai nama Allah. Kita jawab satu-satu dulu ya. Ya, itu kalau punya ada pegang Alkitab, lihat di Galatia 1 tuh ayat 7. Galatia. Iya, tertulis di situ. Kristen Arab menggunakan bahasa Arab, bro. Nih. Bentar nih ya. Aku tunjukin data ya. Ya, Iya. Coba Galatia 1 ayat 17. Enggak, ngapain Galatia? Ngapain Galatia? Ya, sekarang kan kalian bertanya Enggak, tuh. aku buka data ya yang mau aku tampilin, bukan data dari kamu. Kalau kamu mau tampilin nggak apa-apa, tampilin sendiri gitu loh. Kita berdasarkan data Alkitab, jangan data orang estimasi begini. Data Alkitab, data Bible. Bible Arabmu aja itu ya, ini kodeks tertua nih, lihat nih. Ya. Ini namanya kodeks ya, kodeks Arab, kodeks C151. Nah, ini kalau dari webnya aslinya kan bahasa Inggris nih, aku terjemahin langsung ke Indonesia ya. Ntar aku gedein tulisannya nih biar melotot. Nih, Kodeks Arab Gunung Sinai 151. Kodeks Arab Gunung 151 merupakan penemuan yang sangat menarik. Tampaknya ini merupakan terjemahan Alkitab berbahasa Arab tertua yang pernah ada pada tahun berapa ini? Tahun berapa Pak? 867 ya Pak ya? Nah, 867. Terus perlu Bapak camkan ya Pak ya, yang namanya Kristen Arab. Kalian tuh Kristen Arab pakai Bible itu kan pasti Bible Arab yang kalian maksud kan? Bible Arab. Bahasanya. Ya iyalah, bro. bahasanya kan terjemahan bahasa Arab kan. Nih. Kalau kita kan sebentar ya, dulu, kalau data kita Kristen lagi. itu, kitab kita itu ini? kalau dia di Arab di bahasa Arab. Iya, pakai Bible Arab kan? Saya tahu, bukan pakai Bible Bali yang pakai Sang Yang Widiwasa. Saya tahu, nggak pakai itu mereka. Kalau di Bali kan Tuhan kalian Sang Yang Widiwasa lagi terjemahannya, bukan Allah lagi. Memang kalian ngikut-ngikut soalnya. Nah, kalau di Arab memang kalian menerjemahkan Bible kalian bahasa Arab. Tapi lihat dulu nih, ini dari Biblia Arabica ya. Biblia Arabica ini juga situsnya Kristen sendiri ya. Biblia Arabica nih. Ini bahasa aslinya juga kalau bahasa webnya gini, Inggris ya. Ku terjemahkan langsung lah ke Indonesia ya. Lebih gampang nih, bahasa nenek moyangku nih. Biblia Arabica nih. Tak lama setelah ekspansi kekuasaan Muslim, pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi, umat Kristen, Yahudi, dan Samaria yang tinggal di dunia Muslim mulai menerjemahkan teks-teks suci mereka. Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru, Pentateuch, Samaria,
ke dalam Arab. Ternyata setelah kekuasaan Muslim ya, setelah abad ke-8 ya. Oh ya bener banget dong. Karena memang kodeks tertua kalian, bahasa Arab, itu ditemukan aja tahun 867 Masehi. Abad ke-9 baru ketemu ini namanya Bible Arab. Jadi jangan ngadi-ngadi kau. Tuh ya. Kamu punya data apa untuk bantah data ini? Ayo, bantah dengan congor. Silakan. Merida, bantah dengan congor. Kira tempat dan waktu diberikan untuk congornya mingkem pula Bunda. Gimana nih dia Bunda? Tahu dia nyalakan. Oh, nggak tahu. Mana ini? Iya, di sini jelas kita nggak ada, makanya tidak ada berdasarkan apapun yang di internet. Kita berdasarkan Alkitab, Bible kita. Ya udah, kalau berdasarkan Bible silakan tunjukkan di original teks Bible Anda tertulis kata Allah, tertulis nama Allah di mana? Jangan lari Original dulu, teks kita Bible. bahas dulu yang ini. Saya nggak lari, kan kamu yang suruh ke Bible, kan kamu yang suruh kembali ke jangan Bible. lari dulu. Kok lari sih? Lari dari mana? Saya Kalian ngikutin kan loh. kalian bertanya yang pertama di Arab itu Islam atau Kristen. Jangan lari dulu. Islam lah. Nah, Islam dari kalau mana Kristen jalannya? Loh, ya memang Kristen Islam itu agama para nabi. Islam itu agama para nabi. Semua Agama para nabi. dan rasul Ya yang elah, diutus Allah Islam. itu agamanya Islam. Mereka muslim berserah diri kepada Allah, Tuhan Ya Allah. elah, Gak ada terlalu nyembah banyak manusia. omong. Terlalu banyak Nggak- omong. nggak banyak Islam ngomong. itu dibawa oleh Muhammad. Itu nabi Muhammad penutupnya. di abad keberapa dia lahirnya? Nabi Muhammad Gitu itu loh. nabi penutup. Kamu pikir nabi Islam cuma Nabi Muhammad? Bukan. Ya Dasar itu kan kucil kalian kau. yang jadi Ya memang pertanyaan datanya itu. begitu. Memang datanya begitu. Data kita secara Bible Ya udah, kalau kamu tidak. punya data di mana Kristen Arab lebih dahulu, di mana? Di mana? Datanya di mana? Kalau Islam agama para nabi jelas. Kayak gitu. Ih, ampun. Tunjukin datamu, jangan congor doang. Dikira Islam itu nabinya cuma satu, Nabi Muhammad gitu. Gila banget nih Oten, memang longor kali. Agama Islam tuh udah dari dulu, zaman Adam, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nuh, Musa ya, itu semua Muslim. Berserah diri kepada Allah. Nggak usah haho. Mana Ya, datanya? semua, ya, Kristen Arab duluan mana? Bagi kalian yang berserah diri sama Allah itu Muslim gitu. Ya memang Muslim. Memang kamu pikir Muslim Nah, itu apa? bahasa Muslim itu dikenal setelah Nabi Muhammad Enggak. itu kan. Kamu pikir Muslim itu apa? Kamu pikir Muslim itu apa? Iya elah, agak ngawur ini. Kok Ngawur. agak Muslim itu apa? Hah? Saya tanya kamu, Muslim saya itu apa nggak yang tahu, kamu saya nggak tahu, saya bukan Nggak tahu. Muslim. Nggak tahu, Ya. saya kasih tahu. Saya Muslim pengikut itu Kristen. adalah penganut agama Islam. Ah. Kamu tahu, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu tercatat di dalam Al-Qur'an mereka adalah Muslim. Di dalam surat Ya. Al-Baqarah ayat 131 ya, sampai 132 itu Muslim. Bahkan di Ali Imran ayat 67, Nabi Ibrahim, Yakub, mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka itu adalah Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Kata Allah. Muslim itu keluarnya dari Sekarang mana? tunjukkan datanya di mana di Bible-mu ada tertulis nama Allah. Di mana? Original Ya, teksnya ada ya? ngawur ini. Mana? Orang yang satu belum jelas kok. Sudah Ya dibilang. kan kamu dari tadi nggak bisa ya buktiin kan? datanya, makanya Nggak bukti. setiap Kan narasi bilang saya gini, pakai Saya data. berdasarkan Bible nih. Ya Silakan mana buka. di Saya nggak Bible-mu bisa di mana nih. original teksnya? Nama Allah di situ mana? Katanya berdasarkan Bible. Tunjukkan di Kok Bible lari original teks. Allah sih? Kok Ya lari iya di situ? dong. Kalian tadi kan yang dibahas tadi nama Allah bertanya, memang kan? di Arab itu agama apa yang pertama? Udah, Ya? udah terjawab. Kalau kamu bilang Kristen duluan, mana datanya? Silakan buktikan kalau itu Kristen duluan. Buktikan data saya salah. Silakan. Iya, Besarin silakan dicek di layarnya dia, coba. Galatia 1 ayat 17. Silakan layarnya digedein di mana Kristen lebih dahulu ya. Saya di nggak ayatnya. bisa, sorry, saya nggak agak bisa on gaptek cam. ya. Pantesan Bunda Nora suruhnya cuma mainkan muncungnya. Memang cuma bisa muncul. Ya beginilah saudara-saudara ini kalau sudah kena, nah, gitu loh. Di sini Oke, jelas, sekarang begini aja deh, ya secara logika Paulus dulu. Mary, itu 3 Mary, tahun ke sebentar, negara sebentar. Arab, Mary, ya. Mary, Dia 3 sebentar. tahun ke Arab. Sebentar dulu, Mary, Oke. sebentar. Kalau Kristen Arab, di Arab Bible-nya menggunakan bahasa apa? Kalau Kristen di setiap negara pakai bahasanya masing-masing diterjemahkan. Kalau aslinya Oke. Ibrani. Sekarang Kristen, Ibu. ya kan ini kita ceritanya di tanah Arab. Ah. Karena tadi saudaramu bilang di tanah Ah. Arab. Nah, Ah. kalau Kristen di Arab menggunakan bahasa Arab kan? Iya. Nah, yang kau tunjukkan Galatia ini menggunakan bahasa Arab.
Bahasa Indonesia lah. Yunani kucluk. Kau nih gimana sih? Iya, saya punya Bible Indonesia. Pertanyaannya ngawur ya. Begini Nih saya loh, tanya Merida, kau istri sabar si dulu. Muhammad yang Makanya pertama diamlah siapa? dulu. Siti Khadijah Biar kan? enak kita diskusi, Siti diam Khadijah dulu itu Kristen atau satu-satu. Islam? Satu-satu dulu, Hah? makanya Siti diam Khadijah dulu. itu Islam atau Kristen? Saya tanya. Satu-satu dulu. Tuan mana Siti Khadijah atau Muhammad? Satu-satu Kalian dulu. ngongor kalian nih. Satu-satu dulu. Kau tahu satu-satu nggak? Weh, Ya udah perempuan. lanjut. Enggak, kalian ngeyel ditanya. Makanya diam Tadi saya dulu. sudah Kau jawab. nih sama Di perempuan setiap begini, negara ya kalau dia di Satu-satu. Indonesia Bible-nya diterjemahkan. Dah. Kita bilang satu-satu. Muncungnya kayak tai. Siapa Islam yang mau udah dibilang satu-satu. Satu-satu. Saudara Kristenmu tadi ngomong. Dia bilang apa? Kristen Arab duluan di Arab sebelum adanya Islam. Minta data, dia nggak bisa nunjukkan. Nah, naik congor babimu. Kok bilang katanya Kristen Arab duluan di Arab? Otomatis menggunakan Bible apa? Bible Arab. Mana datanya? Baca Galatia. Galatia itu original teksnya Yunani. Bukan Arab. Goblok. Jangan kau pancing saya. Perempuan yang PMS kayak begini. Gak suka kau. Kau pergi kau ke room Kristen kau sana kau. Bajingan kau. Tai kau. Inilah muncung saya. Tidak suka terserah. Dibilang satu-satu. Satu-satu. Gak dengar. Kau saja yang ngomong. Kau gantilah sempak kau tuh. Pakai G-string kau. Pakai BH kau. Cocok kau tuh. Dibilang satu-satu. Dengarkan dulu. Kau gak tahu berarti kau punya apa ini. Ku bilang satu-satu, kau tidak kuturunkan lagi kau bahkan ku blokir kau di room ini. Nah, tunjukkan. Kalau Bible Arab sudah ada di abad 7 sebelum Islam. Tunjukkan sama saya. Baca, di mana linknya biar dibuka Bunda Natali. Sewot ya. Kok sewot? Kita di sini ini pakai data loh, Merida. Iya, Bukan modal saya kan congol sudah loh. bilang. Saya kan berdasarkan data saya. Ya, dari gitu mana loh. linknya biar dibuka Saya nggak bahwa- punya Bible, Sebentar saya dulu. bahasa Inggris nggak punya, Dengarkan Bible dulu. Arab saya nggak punya. Dengarkan dulu. Ah. Dengarkan dulu. Tadi kan sudah ditunjukkan sama Natali bahwa apa? Bible Arab itu adanya pada abad 9. Kau bantah data dia, sebenarnya Bible Arab sudah ada sebelum Islam ada gitu. Yang namanya yang diskusi. Nah, tunjukkan. Kalau nggak bisa kau open cam, mana linknya? Sebutkan. Biar dibuka sama si Natalia. Udah. Mana linknya? Gini loh, yang kita Aduh. percaya Gini ya, loh muncul. Bible itu mau bahasa Mau bahasa apa? Nah, mau dia bahasa kan apa? berarti gini intinya, mau bahasa bebek, mau bahasa bobok, mau bahasa bubuk, mereka tidak peduli. Intinya Kristen duluan. Kami akui Kristen duluan, Kristen Yunani. Tapi di Arab tidak. Nggak paham kau? Ya memang itu. Jangankan ini ya, jangankan ngomongin Arab lah. Indonesia aja, ini kan memang mayoritas Islam. Mereka pakai nama sesembahan kita kan, orang Islam karena mayoritas Islam. Tapi di Bali, nama Tuhannya mereka berubah lagi. Ngambil punya Hindu Bali. Sang Yang Widiwasa. Nah, kalau Bali. Jadi Tuhan kalian tuh siapa sebenarnya? Bible Bali ngapain juga kayak gini nih? Nama-nama Hindu, Tuhannya Hindu Bali ini dibawa-bawa ke sini maksudnya apa? Nah, Bible Bali. Sang Yang Widiwasa dibawa. Ini mau bilang lagi, mau bilang kalian Kristen Bali lebih dulu ada daripada Hindu. Hah? Sempak koyak aja kalian itu memang. Mau bilang kayak gini kalian ke Bali. Mau bilang lebih dulu Kristen Bali daripada Hindu gitu. Kalian memang bunglon gitu loh, seenaknya dewe gitu loh kalian tuh ya. Nah, di Jawa ini Allah dibilang-bilang bodoh, kan kurang ajar kalian itu. Gusti Allah ketoke bodoh. Kan kurang ajar. Apa ini Bible apa ini kayak gini nih? Kok kalian terjemah-jemahkan seenaknya sendiri loh? Tuhan kalian itu siapa? Original teksnya di sini Theos. Theos itu dewa atau Tuhan terserah kalian. Tapi nama Tuhan kalian siapa? Kalau nama Tuhan kalian itu Yesus, kenapa nggak Yesus aja yang dibilang-bilangin bodoh? Kenapa harus ngambil nama sesembahan orang dikata-katai bodoh? Tuhan kalian siapa, Ten? Nih, original teksnya. Kami dalam bahasa Yunani itu Theos. Theos, namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Terus? Namanya Yesus Kristus. Iya, kalau dalam Ya udah.
Terus Namanya Yesus Kristus. Ya udah, kalau gitu ini 1 Korintus 1:25. Natalia gini, Natalia. 1 Korintus sebentar. 1 Korintus 1:25. Oke, lanjut. Saya ikuti narasi. Ini Faru Syanipar ini ketiga kalinya. Ini terakhir kalinya saya masuk room kalian semua di sini. Ah, Selepas udahlah, saya bacot belum- nangis, Oke, nangis, lanjut. nangis. Belum apa-apa udah Enggak. terakhir kali. Mau mati, buru-buru mati. Diam dulu. Nih ya, 1 Korintus 1:25 ya. Kalau Tuhanmu itu namanya siapa tadi? Yesus ya. Kenapa 1 Korintus 1:25 ini nama Tuhan saya yang diambil? Karena kebodohan siapa ini? Harusnya kebodohan Yesus lah di sini kalau nama Tuhan kau Yesus. Kenapa di sini Ya tulisnya udah, kebodohan Allah? gini Natalia. Oke, itu nama Tuhan kamu kata Allah. Iya, nama Tuhan orang Islam. Iya, tunjukkan dalam teks original kata Allah. Apa tunjukkan original teks kata Allah? Apa maksudmu? Tunjukkan dalam teks original kosakata teks dalam original dalam Al-Quran Karim itu kata Allah. Oh ya banyak, aduh bersera. Iya. Ini terus Kita kau tunjukkan ya, tunjukkan kau juga data. Oke, tunjukkan, kau juga tunjukkan di dalam original teks Bible-mu ada tertulis nama Allah ya. Kalau dalam bahasa teks original nggak ada kata Allah, nggak ada kata Allah, kata Allah pun nggak ada, kata Theos. Ya udah Theos kau itu bisa maling. disematkan kepada Ya udah kau Allah maling berarti. ataupun kata gimana? Kau maling berarti? Kok saya yang maling? Ya memang kau maling. Malingnya di mana coba? Ya maling kau. Nih original teks Malingnya ya. di mana? Coba enggak. Bentar, kamu lihat kan jangan original teks membuat Allah suatu kan? statement. Kamu lihat kan Aduh, original gimana teks ya? ya kan di Al-Quran kan? Ini Allah, paham? Allah ya, surat Toha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadikan sholat untuk mengingat aku. Coba kamu Ya, buka surat tulisan Toha ya. Latinnya. Coba buka tulisan Latinnya. Kok tulisan Latinnya? Kok bisa baca Arab nggak? Tulisan Kok bisa Latinnya baca coba. Arab nggak? Ngapain Tulisan tuh tulisan Latinnya Latin? kita sama-sama Ngapain tuh tulisan mengklarifikasi Latin? loh. Gimana sih? Kok bisa baca Arab nggak? Ini huruf jangan Arab, ini gitu, font bro. Arab loh. Ini font Arab loh. Terus? Ini font Arab loh. Ini Terus? bacanya apa coba? Apa ini bacanya nih? Ya, Apa itu nih? kata bisa kosakata ilah, bisa Mana ada kosakata. yang kayak gini kali? Aduh, bodoh kali ini memang. Oke. Kok bisa-bisanya kata ilah loh? Oke. Aduh, bodoh kali. Adisya Putra, kau kalau ternak tuh ternak lele, jangan ternak dungu, ternak burung. Yang ngomong siapa, Bro? Yang ngomong Kau yang siapa? tolol. Aku. Oh, dia kenapa? pertama. Oke, sip. Ngomonglah lanjut. Kalau mau ternak itu ternak yang bermanfaat, ternak lele. Jangan kau ternak kedunguanmu. Sejak kapan pula Allah itu kau bilang ilah? Cuman aja kau kan minta kata Allah dalam Al-Quran. Nih kami kasih kata Allah dengan menyebut nama Allah. Nama Allah, kata nama Allah itu ada 3 ayat dalam Al-Quran. Pertama surah Al-Fatihah ayat 1. Yang kedua dalam surat Hud ayat 41. Yang ketiga surah An-Naml ayat 30. Semua disebutkan nama Allah. Terus? Siapa Allah itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Natali tadi. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka dari itu sembahlah hanya kepada aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Siapa Allah itu? Boleh. Dialah Enggak pencipta. gini. Kau dengar dulu lah. Enggak. Kita Allah sama-sama itulah klarifikasi. pencipta Boleh langit dan enggak? Boleh enggak? Silahkan. Enggak, sebentar. Boleh enggak Aku tanya dulu kau. dibuka, diperbesar? Sebentar. Kau bisa bahasa Arab enggak? Enggak, kita perbesar. Gimana? Nggak bisa, Paman. nggak bisa. Ini bahasa kan ada Arab kata ya, Allah ini. Paman. Oke, lanjut. Boleh enggak diperbesar? Ya. Oke, ini kosakata Allah. Kosakata Allah larinya kemana? Ke ilah. Apa sih? Apakah mungkin kosakata Allah ini menjadi syahidahalau? Syahidallahu. Syahidalahu ini artinya apa? Syahidallah, syahida itu artinya mempersaksikan, menyatakan. Mempersaksikan. Allah. Kalau Ya. emang mempersaksikan, aduh gimana sih? Kok nggak nyambung ngomongnya ya? Kau yang nggak nyambung itu. Kau yang nggak kata nyambung Allah, bodoh. bukan Kau nggak bisa ilah. bahasa Arab. Kau bodoh kali kau. Aduh, Kau yang nggak gimana nyambung, sih kau kok nggak ngomongnya Memang kayak bodoh. gitu? Memang kau 1 Korintus 4:10. Ya udah, Bodoh. kalau Mau emang saya 1 ngajari. Korintus yang kamu bilang Natalia, kamu berani baca kau harus anak Mister mulu. Miji? Kondisikan dulu Adi sebentar deh. Enggak. Gini. Berani enggak Nora sama Natalia membaca hadis Tirmizi nomor 2749? Oh, lari-lari. Itu Hadis dulu Tirmizi, mana hadis kata ilah di Tirmizi. situ? Mana Berani kata atau tidak? ilah? Kabur. Ya kan tadi saya udah ngasih tunjuk. Ya loh. mana tunjukkan Ya udah, datanya. oke, saya kasih tunjuk terakhir lagi ya.
Anakmu yang ribut di situ ini di live Gak di YouTube. apa-apa, 100% walaupun anakku, akun saya nggak akan kena banned, bro. Berisik. goblok. Tahu nggak? Berisik. Orang di sini live di YouTube, bodoh. Dia nggak Tolol, ngerti kawan anjing bahasa kamu. Arab, ngasih tahu ke orang yang ngerti Nih. bahasa Arab kan longo Nih, namanya. kau tengok nih. Oke. Syahidallah. Udah, Ada dua dia kata, pertama kata syahidah. kata kami tuh udah. Ada, dengar. Kau dengar dulu, kau anak binatang. Syahidah. Aduh, Allah. parah betul Kau ngomongnya. dengar Saya dulu lah. keluarkan Kau, nanti kau kan hadis memang ini, bro. binatang kau. Kau kan memang domba binatang kau memang. Jangan Kalau protes kamu kau, saya dengarkan. katakan kami kata Muhammad Syahidallah. gimana? Kau dengarkan dulu lah. Ya udah ngomong. Bodoh pun sok-sokan sok paten kau. Ya udah ada Syahidah. ilmumu. Kau dengar dulu, goblok. Ya ngomong, jangan framing. Aduh, bani Bapak anjing bisa kau diem lah. dulu nggak sih bani anjing ini? Banyalah kau. Memang anak monyet kau, memang anak babi kau, banyak makan babi kau. Goblok. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Oke. Yang dia bahas syahidallah. Ini ada dua kata, syahidah dan Allah. Di teks Latinnya syahida. Allahu. Tersambung di sini. Ini ada dua kata sebenarnya, syahidallahu. Yang ditunjuknya ini ilah. Kan goblok. Kalau ini yang dia maksud, ini ilah. Artinya Allah mempersaksikan, mengajarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Ini kata ilah itu. Makanya kalau kau goblok jangan permanen, dongok. Kebanyakan makan babi kau. Anak asu. Tolol betul kau, ngeyel pula kau. Pakai tadi ku bilang, mana kata ilahnya? Di bahasnya ini Allah, di sini Allah itu nih. Yang ditunjuknya ilah yang ini. Nunjuk Goblok nggak itu? Goblok banget. Makanya aku bilang dia nggak ngerti bahasa. Dengar dia apa mau bilang Sok apa? ngerti Apalagi, ngasih tahu Adi? orang yang ngerti bahasa Arab Bro. itu kan Apalagi, Adi? botol. Oke. Kata ilah itu kan bisa disamatkan kepada Rab, benar gak? Rab itu kan bisa katakan kepada Ini mau ilah, bahas benar kemana lagi sih? Ini orang tadi kita membicarakan nama saya ingin sesembahan. mengklarifikasi. Saya ingin mengklarifikasi. Yang kosakata pertama itu kan kosakata sambungan. Kosakata Allah Apa yang itu disambung? seperti mana? Enggak bahasa Indonesia. Kalau emang kamu katakan coba baca surah Al-Araf 157, siapa yang nggak tahu bahasa Nah, Arab? lari lagi Al-Araf lagi. Jangan Tadi gitu. Al-Imran, sekarang Al-Araf. Berak dari tadi kemana-mana belum selesai, belum disiram aja Makanya kau tuh kamu udah jangan berlari framing, sana sini. Natalia. Kalau emang kita mau dialog santun, oke saya ladeni Anda, jangan. Ya udah kata kalau Allah dialog itu santun. Gini. Oke, lanjut ngomong lah. Mana kata Allah itu jadi ilah? Itu yang mau harusnya Nah. kau tunjukkan. Yang mana? Oke. Ya. Apakah kosakata Allahu syaidalah Allahu ini menjadi kosakata? Alah, baca ya salah-salah. Kau baca aja nggak bisa, lah mending kau diam aja lah, nggak usah baca Arab, sok Arab-Araban, Kristen Arab, kau bahasa Arab aja nggak bisa baca. Originalnya mana? Ini kan originalnya, berapa? Nah, di atas. Nah, agak besarkan. Ini kan syaidalah Allahu. Nah, coba kau besarkan dulu. Besarkan kecil sini. Ya, kau besarkan dulu sedikit. Maksudnya di zoom kan. Di zoom. Ngomonglah. Di zoom Hadis kan. Tirmidzi. Oke. Nah. Hmm. Nah, di situ tertulis ya. Ya, Baca. Syah. Kau Allahu baca, kan? kau baca apa itu? Ya kau Allahu baca. kan? Allahu. Mana di situ ilah? Ya ampun dah, kata ilah ini kan merujuk kepada kesini, brother. Kemana? Nggak ngerti dia kan orang. Kata ilah kan kesini, bro. Kata ilah kan harusnya kesini. Aduh, ini gejala awalnya gimana sih nih, Oten? Yang kutanya apa, bro? Ini Syaidah. Originalnya deh. Syaidalahu. Iya, originalnya dulu, original. Kami nggak Latin itu. Saya nggak paham kalau yang itu. Originalnya. Arabnya deh, Arabnya Ini- ke atas. Ah. Hmm. Yang ke atas lagi Syahi. Nah, Syahi mana dia nih? Goyang-goyang. Aduh. Nah, kita nanti ini coba. Nah, Syahi
Syahidallah. Hu itu kan hu ya, karena kecil itu. Nah, itu kan Allah kan tulisannya kan? Tasyid kan? Iya kan? Tasyid kan? U-nya mana? Kata kosakata U-nya. Hu tuh Ya itu yang di Allah, ya atas Rabbi. selesai Itu tasyid. yang Bunda, Bunda, ujungnya suruh dia belajar Oh, ini aja ini dulu, belajar huruf. hijaiyah aja dulu dia, Ya Bunda. itu hu, Kau- artinya hu. Nah, Suruh Ini belajar huruf. Iqra aja dulu dia. Enggak, ini sebelum huruf hu U. itu, sebelum hu itu tasyid namanya dek, tasdid itu. Nah, itu Iya, dibacanya itu. ini huruf U. Iya itu u. Ya Oh, Allah, ya Rabbi. Udah lah, adikku culuk kau belajar itu. Iqra dulu aja lah sana sama anak TK dulu sana, belajar Iqra dulu sana. Sok naik di sini. Itu u dek. Botol yang gak karu-karuan. Kira aku Di mana dia? kira paten kau gaya-gayaannya kau ternyata. Mana UU, Itu mana Dek. UU katanya. Mana UU di sini UU, mana UU? UU gundul kau UU. Goblok. Parah. Aduh. Coba. Coba cermin gitu loh. Cermin diri aku nih naik nih. yang anehnya nggak ngerti aku sama mau- sekali tapi sok paten nih. Nggak Adi, mikir ya kan? kok masih di bawah ya? Adi Ini masih di kalau aku bawah naik Adi. nih, kalau aku naik nih, kira-kira cocok nggak ya aku naik ya? Ada Bang Faruk, ada Kak Nora, ada Natali. Kok mau bahas pula bahasa Arab? Ya ampun ya Allah ya Rabbi. Ya itu makanya. Si Adi kan kemarin kan suka kali nantang. au pula kau. Kau katanya mualaf tapi nggak tahu kan. Nah, Kok belajar Iqra dulu kau? ini bacanya bu. Ini u. Ini mau dia apa tadi? Ini bu. Ua itu ua aja bun, U. ua dia. Ua Ini ua bu. dia. Nah, ini ban. Kalau ada dua. Ini bin. Ya. Jadi dia Lebih hijaiyah dong. Nggak hilang ketawaku kak. ini tin. Ya. Ini sin. Ngajarin Ya. singa mengaung ya. Hei, Dong. mana dia? Malah Ayo kita diajarinnya belajar pula yuk. kita ngaji di sini. Ayo, Itu kan sama. ada Allah itu. Ini aku juga Ada minum ilah. ilmu loh Bang Dio. Aku minum Enggak, ilmu. bukan Cuma loh setahu Kak. saya Maksud memang aku, saya diajarinnya kayak begini. Gitu loh. iya. Mana dia? Itu kan jadi gini loh Kak. Maksud aku ambillah pelajarannya teman-teman Kristen itu. Kalian tuh nggak ngerti Al-Quran, baca aja nggak bisa. Sok-sokan pula naik AU di sini. Cemana kau nggak diketawain sama teman-teman mualaf di sini? Enggak, dia melarikan kemana sih sebenarnya? Entah kemana-mana, lompat-lompat kemana-mana. Jahidallah. Hu. Baru mana hu? Itu yang itu. Oh, jadi ini artinya Bodohnya ya Allah ya Rabbi. padahal Bang Zuma udah WA tadi pagi. Dek, kurangi ketawa lepasnya. Sedikit direm. Ya tapi nggak Sampai kena teguran dari Bang Zuma ya gara-gara ketawa ya. teguran aku dapat ya. Aku bilang Bang, kalau apa tegur ya? Kurangi ketawa lepas. Aku udah bilang kan, dia bilang gini, mualaf itu mana bernapas aja Oten marah gitu loh. Kalian ketawa bernapas aja ngorok aja ketawa. Marah Oten itu. Aku Bang Dio penasaran sebenarnya. Dia ngambil kata syahidallahu. Nah, mana itu? Oh jadi ini berarti dia dia mau jadikan itu Aku jadi ingat film Piramli. Bentar aku kalau buka YouTube kena gak sini? Nah, kena. Jangan, kena ya? kena, nggak boleh. Ah, jadi kalian kalau mau lihat itu ada kisahnya tuh di film Piramli. Itu Bujang Lapuk judulnya. Bujang Lapuk belajar. Bujang Lapuk belajar. Itu lucu Surah apa itu. Bang Dio tadi? Tadi surah Al-Imran Ayat 18. Ini aku dengarkan suaranya aja ya. Aku dengarkan suaranya aja. Lucu itu, aku jadi ingat itu Bujang Lapuk belajar itu. Dari YouTube. Jangan kena deteksi nanti kalau suara dari YouTube. Suara pun tetap gak ya? Iya, tetap. Kena. Oke. Ya udah nggak jadi. Piramli itu dalam filmnya Piramli. Ini apa? Wah, ketawa-ketawa dia diketawain teman-temannya kan salah baca. Ah, coba Pak Aziz coba Pak Aziz baca. Ini apa? Oh, ini saudaranya Jim.
Tapi dia ada mata di atas. Oh ini jin pakai tonce. Cikgu katanya. Ini bukan jin pakai tonce, ini kho. Oh, kho langsung ketawain ya. Kecilkan dulu sedikit ya Bunda. Sebenarnya dia kan mau cari kata Allah itu sama dengan ilah. Sebenarnya dia tidak, itulah ya. Inilah ya sedikit ini afwan ya Bang Dio ya sebagai ustadz kita di sini ya. Nah, dia ini kan karena dia kan tidak tahu ini. Dia mau buat ini jadi ilah. Nah, inilah kalau sebenarnya kalau kita baca Latin. Kalau orang yang baca Latin itu pasti sah. Nah, sementara ini kan Sya. Nah, dia mau cari di sini. Inilah yang sebenarnya dia tidak tahu Arab. Harusnya di sini dia tampol. Iya, makanya dia kebalik. Dia nunjuknya salah, keliru dia. Nunjuknya keliru. Makanya aku sama Ustaz Dio ketawa ngakak tadi. Ditunjuk keliru. Di sini. Nah, dia bilang kan, loh, Allah ini kan bisa jadi ilah. Dia ambil dari surah ini. Nah, ininya yang pula dia mau bahas. Punya. Sementara kata ilahnya kan di sini. La ilaha il. Kan begitu. Sementara ini kan nggak tasdid. L-nya nggak double, la-nya. Dia nggak bisa. Oh itu U katanya. Iya makanya. Oh itu dibaca U katanya. Dia malah nyari U-nya mana? Polos sekali. Kan Syah. Polosnya ini anak. Allahu. Mana U? Loh, yang ini, yang kau tunjuk. Jadi ini U. Iya, yang di sebelahnya kan tasdid jadi double. Oh jadi ini U. Polos dia. Terus kemana dia? Kemana dia? Dengar ya. Allah itu bukan ilah karena ilah ini di sini menunjukkan lamnya tuh la-nya cuman satu. Ya, Adi ya, Adi. Udahlah, udah bener aku bilang belajar Iqra dulu aja loh dia, belajar huruf hijaiyah dulu aja dia. Gak usah diajarin itu Bun, ketinggian Bun. Nah, begini Bunda kan, karena dia kan selalu bilang, kau Nora nggak tahu Al-Qur'anmu. Membaca Al-Quran saja kau tidak tahu. Iya, saya mungkin tidak seperti saudara muslim yang lain, yang lancar sekali. Tapi setidaknya saya masih bisa membedakan Allah dengan ilah. Gitu ya. Makanya Adi kalau mandi jangan pakai sabun colek kau. Mandi pakai sabun colek. Oh, aku teringat si Edis waktu sama Ustadz Wafi. Robu, mana ya? Robu mana kata Ustadz Wafi, mana nggak ada di situ. Mana ya? Datang dia. Oh, jadi ini Iya itu Oh, turun dia. Antara rok bawah atau rok bu ya? Rok bawah kalau nggak salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu yang bermaksud itu loh? Sebentar Bunda, aku mau turun nih soalnya mau jemput anak juga. Yang di YouTube Natalia Iriani aku izin dulu ya buat nutup ya buat saudara-saudaraku yang di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Saya akhiri dulu live kali ini. Insya Allah setelah ini kita langsung lanjut lagi live dengan narasumber Bunda Nora ya. Masya Allah, ini banyak loh fans-fansnya Bunda Nora di YouTube Natalia Iriani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya untuk apa sih namanya? Subscriber, viewer, netizen. Oh, viewersnya Bunda Natalia. Semoga semakin sukses, YouTube-nya semakin maju, semakin menjadi inspirasi buat saudara-saudara kita yang lain. Kalau yang nggak sempat buka TikTok, silakan nonton di YouTube-nya Bunda Natalia Iriani. Masya Allah. Masya Allah. Ya, makasih banyak Bunda Nora. Bang Faruk, aku juga izin pamit dulu. Satio, semua saudara-saudaraku di sini. Bang Sal juga. Makasih banyak semua. Saya mau pamit dulu. Di YouTube saya tutup dulu ya. Langsung lanjut live lagi. Setelah ini jangan kemana-mana. Tetap di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salahin aja Oten. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan membuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nonton ya. Astagfirullah, anakku inilah. Ustaz Dio. Ustaz Dio. Iya, kenapa Sal? Nah itu kan, ini kan syahadat Ustaz Dio, syahadallah ini kan. Nah nanti di ayat surah Al-Fat ayat KTP katanya, KTP-nya. Kenapa?
Nah, di surah Apa lah Al-Fatihah kau ni? Ngomong sepotong-sepotong. ini ada yang berisik noise. Nah, saya mute dulu. Si pelita. Nah, di surah Al-Fatihah 2 ayat 28 29 kan itu dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad, Allah yang mengutus Nabi Muhammad dari antara semua agama. Baru ayat 29-nya kan Muhammadun Rasulullah. Nah, itu kan ini apa namanya syahadat. Di Al-Imran 18 ini sama Al-Fatihah 29 Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Gimana Sadio? Benar kan Sadio? Iya. Sama itu, Mbak. Bang Dio lagi makan, gak usah diajak dulu. Dia lagi makan tuh di kantin tuh, kedengaran kali tuh. Oh, dia yang noise. Ya, dia yang makan. Apaan? Dia lagi makan tuh. Kalau jam segini udah waktunya makan. Makannya tuh porsi banyak itu loh, woi. Ada apa tuh Bang Dio kemarin? Ayam pecak. Apalagi Bang Dio? Tapi dia Soto. diajak ngomong. Apalagi tuh? Banyak makan Bang Dio. Jangan kalian pikir. Bang Dio tuh banyak makannya. Ya Arta, Sindoro, porsi buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan. Muslim ya Bang? Alhamdulillah. Mana si Adi Pekok tadi kak? Iya. Gak ada lagi di bawah tuh. Enggak ada lagi. Udah malu dia. Selalu Ternyata belajar itu dia. Alif misalnya toga macam alu gitu dia coba. Karena di pesisir gitu dia. Alif toga macam alu, jimato kail gitu. Sering ingat itu dia. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahamin. naikkan lagi yang lain. Oke. Aku nengok Sahamin. ini video masak-masak lah, woi. Oke, kita Orang turunkan kenapa masak enak ya? Adi kalau ada di bawah Adi baca A I U ba aja ya Adi ya. Bu Nora kalau mau lihat live Bu Nora yang semalam di mana ya Kak? Itu. Jadi rupanya HP-nya Bang Jul, Kojul rusak. Jadi nggak keluar suara. Jadi nggak ada live yang tadi malam. Jadi siapa dulu? Halo Zainab, selamat siang. Yang main. Bu Zainab. Bu Zainab. Oh, kepencet kayaknya Bu Zainab. Halo Bang Rafa, selamat siang Bang Rafa. Bang Rafa. Halo Bang Rafa. Waduh. Bang Freedom, selamat siang. Kita Faruk udah selesai sholat gak sih? Kita Faruk. Halo Nora. Op, jumpain Bang. Halo Freedom Kristen. Pastilah. Nora. Mana muka kau? Mukamu lah. Horas. Mukamu mana? Mukamu mana, Dek? Dek. Mukamu mana? Gigimu bibirmu sumbing. Dek. Apa yang lain dulu? Sal yang lain. Tofaruk udah siap sholatnya itu Bang Faruk. Rashid, selamat siang Bang Rashid. Si Freedom nih, kalau kau suka sama Kak Nora jangan kayak gitu alasan kau memang. Bunda Nora, teman-teman lainnya, aku pamit dulu ya. Makasih Ya, oke, banyak. Bunda. Yo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bun, cowokmu bun naik bun. Cowoknya Bang Dio tuh. Krista. Halo Krista, si bibir merah. Mana ini belum bertobat ya? Kamu udah orang tua, kamu malah untuk bertobat sih? Gimana nih? Freedom Udah. bentar Freedom ya. Sama si Kristo dulu Freedom ya, bentar ya. Ya dia sama aku dia cuman itu bisa itu hina-hina aja. Dia kayak lelucon kayak lawak-lawak begitu dia tuh. Ibu Nora, kamu udah umur berapa kamu? Kamu udah umur berapa? Biar aku masuk minta kamu. Apa temanya ini? Teman-teman. Aku lebih Kebetulan tua dari mak kau. Denggen. Kamu bikin topik ini untuk apa? Aku tanya kamu. Ibu bikin topik begini untuk apa? Kau tanya umurku, kau nggak tanya kekasihku siapa? Tanyalah. Bu Nggak Nora, penting. Bu Nora punya kekasih siapa? penting lah. Aku kasih tahu kekasihku tuh gondrong. Oh, kekasih kamu Muhammad ya? Muhammad juga gondrong itu. Oh, Muhammad itu nama anak saya. Muhammad Al-Azam. Ah? Nama anak saya, Muhammad. Oh. Kenapa kamu bikin topik kayak begini? Ganti aja topik. Kau bibir Ya, merah ganti gitu aja. nggak laku-laku Muhammad ya? adalah Kau bibir merah begitu nggak laku-laku ya? Kangku genjer kau udah keluar dari lubang tibulmu itu nggak laku juga kau ya? Nggak laku kau ya? Dua kamu keluar dari mana? Tuh, kalau nggak laku turun. Buat malu aja kok kalau nggak laku. Oke Freedom. Buka mute-nya Freedom. Jangan mental. Silakan Freedom. Kau mau tanya apa, Dek? Kenapa? Kangen kah? Kenapa? Kangen kah? Kenapa mereka nih meniru pengikut apa ya? Pengikut mereka ya? Sudah tidak waras lagi ya? Waras dong. Tapi kok dikatakan gak waras? Sumbama jauh badi batata. Amin haleluya. Si gonggong narapi jauh badi batata. Amin haleluya. Ya kan yang lain lah salah. Kayak gitu pula. Ya kan yang lain Sal. Siapa dulu? Oke. Bentar ya. Halo Bang Dionis. Halo. Karisten Bang ya? Sudah pasti. Hah? Ya. Sudah pasti. Bang Rasid. Bentar. Oke Bang. Bang Rasid, selamat siang Bang Rasid. Sal, tolong dibantu itu biar tembus ke 1M. Oke teman-teman, tap layarnya teman-teman, tembuskan 1M dan follow akun di atas kecuali si Jonis. Blokir aja dia. Tap layar teman-teman. Oke, mau bertanya silakan Jonis. Buka kameranya. Gimana Kak Nora aturannya? Aturannya Kak Nora. Aturannya. Buka kamera, bertanya. Ya. Oh ya, seperti biasa Open Jonis. kamera. Kalau Dia kamu biasa ingin kamera. Jonis biasa open kamera. Hah? Pas makan saya ini nggak boleh di TikTok.
Orang mana Kak Nora nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Nora kenapa nanya-nanya Faru udah selesai? Mau ngapain? Mau sholat? Enggak, merungkat. Orang mana? Sholat Orang mana Kak Nora ini? Orang mana? Aku lagi enggak. Apa, Dek? Kak Nora ini orang mana? Orang timur aku. Orang timur ah. Janganlah. Masa cantik gitu orang timur? Kau pikir orang timur gak ada yang cantik? Oh iya Kak? Orang asar engkau. Maaflah saya yang Aku orang timur. yang kurang jalan-jalan ini. Kau pernah kau tahu orang timur di mana kan? Kau kan lagi makan, jadi nanti entar lagi baru diskusi. Kau tahu orang timur kan? Iya tahu lah. Nah, kau tahu lagunya nggak? Nah, lagu apa? Kau lagunya? Tahu? Tapi kau tahu salah satu kau aku nyanyikan, kau nggak percaya aku orang timur? Nyanyikan lah. Boleh. Ita timoroan sirane. Ah, udah percaya kok kan? Laran mesak manek-manek date. Percaya kok nggak? Laran mo. Tahu nggak? Orang timur kau Lamar mos. Ah? Orang Lai timur buka kau lai bilang. selu. Margamu itu Aritonang. Batanya kita. Ya, bapak saya dulu waktu lajangnya ditugaskan di Timur Timur. Oh, iya. Lahir saya di sana di rumah sakit Bidau. Percaya kok kan? Udah. Kan kau tanya. Kau tanya saya kan, bukan tanya bapak saya kan? Ya percaya aja lah, itu aja intinya. Ah, berarti kau nggak tahu lagu Timur. Gak tahu kau, percuma aku nyanyikan sama kau lagu Timur. Borjong kau. Jadi kakak ini udah nggak mualaf ya? Ya, karena iya, kenapa dek? Kau mau mualaf dek? Hah? Kau mau mualaf? Enggak. Saya kalau mualaf itu mungkin udah takdir lah, nggak bisa kita apa itu. Oke? You understand? Udah takdir apa kau nih? Udah lah, kau makan aja lah dulu dek. Nanti kesel kau udah siap makan baru ngomong ya. Noel. Iya Kak, selamat siang. Selamat siang Noel. Noel agama apa? Aku Kristen Kak, mau nanya-nanya tapi tentang Islam boleh? Ya nggak apa-apa silakan dek. Bisa open cam adekku? Aku lagi di luar Kak, nggak enak malu. Lagian memang nggak bisa juga ku open cam dek. Oh iya. Silakan lah mau nanya apa, mumpung sini ada Ustadz kita Bang Dio. Apa namanya? Aku kayak berapa tahun belakangan kayak belajar gitu kan tentang Islam gitu kan. Bentar sedikit dek, Noel orang apa? Aku orang Jawa. Oh orang Jawa. Ya saya pikir kamu orang Batak, warga Tarigan. Soalnya dulu mantan saya apa namanya Noel. Oh enggak. Yesus. Ya jadi aku Kristen tapi lagi belajar tentang Islam gitu. Ya silakan. Ini diskusi aja ya Kak ya. Aku pengen nanya-nanya aja tentang Islam. Apakah benar memang kalau Diskusinya tuh nanya Bang. nanya plus diskusi, Jangan nanya plus motong diskusi. Sal. Ya silakan dek, Noel. Emang benar kalau di Islam itu istri boleh dipukul? Dipukul dalam arti seperti apa dek? Yang aku belajar itu jadi dipukul itu dibolehkan, tapi Bukan ada belajar, yang aku baca. yang aku baca. Jangan bilang itu. belajar. Ya, yang aku baca itu dibolehkan, tapi ada tahapannya tiga tahapan, tapi ujung-ujungnya tetap dibolehkan untuk dipukul, betul? Ya, itu datanya di mana dek yang kamu baca? Aduh, aku lupa Kak kalau data-dataan. Aku bener-bener cuman awam aja pengen tahu belajar. Cuman aku pernah baca di Quran atau di Quran kayaknya ya. Ya, ini saya tanya yang berkompeten dulu ya. Saya tidak mau Jadi melewatkan. yang aku baca tuh tahapannya 3, ditegur, terus pisah kasur, habis itu boleh dipukul gitu. Apakah benar Allah yang katanya Allah yang katanya Maha Pengasih itu membolehkan seorang wanita dipukul ujung-ujungnya gitu? Ya nggak apa-apa. Bang Faruk atau Bang Dio, halo. Iya. Ya silakan. Iya boleh. Tapi itu dijelaskan oleh Muhammad SAW, dorban ghairu mubarrih.
pukulan yang tidak menyisakan bekas. Ini pukulan sayang sebagai tegur. Tapi kan Sebagai teguran. pukulan yang tidak menyisakan bekas itu relatif, Bang. Ya, relatif. Dari mana abang tahu relatif? Misalnya ada yang wanita kulitnya badak gitu kan. Ada juga. Nah begitu Nah, itu. Yang saya tanyakan, kau tahu dari mana relatif? Loh, di mana tertulis itu relatif? Misalnya sakit itu relatif apa enggak? Pedas itu relatif apa enggak? Manis relatif apa enggak? Perintahnya pukulan ghairu mubarrih. Fadribuhunna dorban ghairu mubarrih. Pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyisakan bekas. Menurut kau yang punya otak, punya akal, pukulan yang nggak menyisakan bekas itu gimana? Relatif menurut saya. Kadang ada yang menyisakan, ada yang keras, Oke. ada yang keras tapi tidak menyisakan bekas, ada yang tidak keras tapi menyisakan bekas gitu. Nah, baik, di mana datanya itu diajarkan dalam Islam pukulannya relatif, keras atau enggak kerasnya itu relatif, di mana tertulis? Itu logika manusiawi aja sih menurut saya. Nah, itu kau menurut Islam nggak gitu. Misalnya gini ya, misalnya ada satu makanan, menurut saya manis, atau menurut abang nggak manis. Ada makanan menurut saya pedas, tapi menurut abang nggak pedas, itu kan relatif. Bahas memukul kok malah ke makanan kau. Iya, ini kan pembanding, boleh dong pembanding. Ya banding, kalau membanding itu jangan terlalu jauh juga lah. Oh gitu, ya tapi ujung-ujungnya boleh dipukul ya? Boleh. Pukulan ghairu mubarrih. Wah, oke deh. Terus mau nanya lagi boleh gak? Kan yang aku baca itu poligami itu maksimal 4 ya? Apalah. Noise sekali bang. Noise sekali bang Dio memang. Ya, lanjutkan dek. Lanjut ya kak. Bang Dio tuh begini dek ya. Contoh ketika suaminya menyuruh istrinya ini sholat, tapi belum ditunaikan. Ditegur lagi sholat, dia belum tunaikan. Jadi begini, diperbolehkan tuh seperti apa? Sementara baginda Rasulullah tuh tidak pernah menyakiti istri-istrinya. Nah kan begitu. Kalau contoh kayak, ma sholat lah ma. Nah itu maksudnya kan memukul tidak meninggalkan bekas. Tapi tetap konteksnya kan memukul. Ya kan contoh. Kalau gitu kenapa harus 3 tahapan? Kalau gitu boleh langsung aja dong. Oh enggak bang. Nah makanya kalau abang membaca katanya 3 tahapan, di mana datanya? Aku lupa, cuman aku pas itu tadi Bang Dio katanya tahu tuh 3 tahapan. Ini loh bang, ketika abang ingin bertanya, saya begitu juga. Kalau mau bertanya, saya cari dulu mana datanya, saya tunjukkan. Loh kenapa Tuhan kamu seperti Ya karena aku kan orang awam ya, pengen belajar doang gitu. Jadi aku nggak punya data-data yang Loh kalau kayak abang mau belajar, bang, setahu saya kalau kita mau belajar kan kita sediakan buku dengan pena. Kita catat di dalam hadis riwayat ini, nomor ini, di situ dikatakan. Oke, berikutnya aku catat-catat ya. Begitu bang. Terus nanya lagi boleh gak kak? Ya. Kan kalau di Islam itu kan maksimal, katanya kalau poligami itu maksimal 4 ya. Iya. Tapi kok Nabi Muhammad istrinya 11? Berarti dia melanggar Quran dong. Tidak. Al-Azab 50. Untuk Nabi Al-Azab 50. Jadi untuk Nabi ada hak privilege gitu ya? Ya. Ya ada pengkhususan untuk Nabi. Bukannya kalau aku ini cuma sekedar diskusi aja ya kak. Kayak misalnya gini, kita punya presiden kita bilang nggak boleh masuk busway, tapi kalau presiden kita mobilnya masuk busway kita kesel nggak? Bukankah harusnya atasan kita yang walk the talk, melakukan begini, apa yang diatur? Oke, saya paham maksudmu. Jadi kan dikatakan ada pengkhususan untuk Nabi. Nah kalau kita lihat dulu ya, istri-istri baginda Rasulullah tuh cuma 1 perempuan yang muda. Dan cuma 1 perempuan yang masih perawan, Bang. Saya kasih tahu. Tapi totalnya ada berapa, Kak? Sebentar dulu. Kan kamu bertanya kan, Dek. Kalau kamu bertanya kan biar kita jelaskan. Oke. Nah, kalau dikatakan Gini, Tok. Si Noel pernah nengok nggak iringan-iringan presiden menerobos lampu merah? Pernah. Nah, ditilang nggak dia? Enggak, tapi kita kesel nggak sebagai yang bawahnya? Enggak. Oke, apakah kekesalanmu itu ya
bisa menghukum si presiden tadi? Nggak bisa, tapi kita kesel Dan nggak apakah kekesalanmu itu bisa diterima sama pemerintah? Ya kita bisa bersuara, kita kesel, boleh bersuara. Nggak bisa. Itu Bisa berarti kamu kok. menjawabnya dengan hawa nafsumu, nggak bisa. Karena itu ya pengkhususan buat presiden. Karena dia presiden, kenapa bisa begitu? Karena dia memiliki kegiatan, kesibukan di luar dari kita, melebihi kita. Oke, pertanyaan saya cuman kesel apa enggak sih, gitu aja. Loh, kenapa kesel? Karena begini, kau harusnya paham. Pemimpinmu itu jauh lebih sibuk darimu. Waktu dari pemimpinmu itu lebih berharga darimu. Waktumu hanya mengurus istri dan anak-anakmu. Sementara presiden ngurus istri anak-anakmu, ngurus kau dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Harusnya kau berbesar hati. Memang wajar. Karena apa, teman-teman Kristen tuh memang nggak bisa diatur gitu loh. Ini aku nanya. Karena ketentuan sudah ditetapkan sama pemerintah pun dia kesal dia. Itu namanya longor. Ini aku nanya, aku kan aneh sopan-sopan ya, kok malah disenggol ya. Kalau yang kayak begini. Enggak, Noel, enggak. Begini loh, Dek. Begini loh, Dek. Kau kan datang tadi, Kak. Saya boleh bertanya ya, Kak? Karena saya di sini mau belajar. Betul. Makanya Ya. aku pengen tahu jawabannya gitu, Kak. Kan makanya dengarkan, Dek. Kalau ketika kita belajar, kita tidak bisa mengikuti hawa nafsu kita. Namanya juga belajar. Kalau mengikuti hawa nafsu kamu, lebih bagus kamu belajar sendiri. Kamu cari guru yang sesuai dengan keinginanmu. Tapi boleh diskusi dong kalau nanya. Makanya Kan dari tadi- tanya Kak Nora, aku tanya tadi kamu nih mau bertanya atau diskusi? Kalau diskusi berarti kita nanti nanya jawab. Kalau dia bertanya aja berarti ketika kita menjawab dia mendengarkan, nggak boleh membantah. Makanya tadi aku bilang nanya plus diskusi, nggak boleh diskusi nggak? Ketika Bang Faruk membalikkan fakta gimana? Kau Ya nggak terima? diskusi itu begini loh. Misalnya saya Contohnya bilang nih, A, sebentar, terus dijawab contohnya, bilang B. sebentar. Karena saya Oke. diskusi lagi, Dapat saya poin bilang yang mau saya C. masukkan loh. Sebentar gini, contoh kalau demikian kau bilang, Paulus mengatakan demikian, segala ketentuan dan hukum Taurat telah dibatalkan. Kenapa Galatia 3 nomor 13 itu menggunakan hukum Taurat? Ada tertulis dalam hukum Taurat, ulangan 21. Itu kenapa? Berarti bukankah dia orang munafik, membatalkan tapi dia menggunakan? Di sini saya mau belajar Islam, bukan Bapak yang belajar Kristen. Makanya begini loh. Coba saya punya suara yang tidak kedengaran atau telinga kalian yang tuli? Enggak, Noel tadi awal naik. Kalau juga pun kamu begini deh, kalau kamu membantah, ya bantah dengan narasimu yang menggunakan Al-Quran juga atau hadis. Ternyata di dalam hadis tidak ada seperti ini. Satu contoh sebenarnya sudah dibuat sama Bang Faruk. Jadi ada kekhususan. Nah, terus ayat ini. Ini loh, Noel. Gimana, Kak? Bertanya aja. Itu yang cocok, yang tidak kecocokan dalam hatimu aja. Nah, kamulah yang tahu. Ya udah, Yang saya mana yang terima kok. benar. Oke, saya menurut terima. Kamu yang mana yang ini. Nggak perlu kita membantah suatu keimanan orang itu. Nggak boleh. Oke, saya terima. Oke, pertanyaan berikutnya boleh nggak, Kak? Aduh, kan belum selesai lagi. Udah saya terima loh jawabannya. Tadi katanya Nabi 11 karena punya hak khusus. Oke. Udah diterima? Lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya aku pengen tahu apa namanya? Aku paling jijik loh kalau bertanya tuh sambil ngomong sambil makan loh. Kan belum selesai dijelaskan. Karena kau bertanya, kenapa di Al-Quran 4 sementara Nabi Muhammad apa? Sudah di apa? Tujuan Al-Quran itu untuk apa? Dibatasi 4. Itu yang mau saya masukkan. Gitu loh, biar kau paham juga. Kau pikir Al-Quran itu hanya untuk Nabi. Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk semua manusia. Karena sebelum datangnya Al-Quran, pembatasan soal poligami itu nggak ada. Bebas. Tengok Salomo 700 istrinya. Daud berapa? Lebih-lebih semua zaman dahulu tuh, sebelum baginda Rasulullah ada, sebelum Al-Quran diturunkan, pembatasan poligami itu nggak ada. Makanya diturunkan itu. Untuk apa? Untuk semua manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu, makanya dibatasi cuma 4. Dikatakan, kawinilah 1, 2, 3, 4 perempuan. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, lebih baik 1 saja. Lebih baik.
Berarti poligami itu diwajibkan? Tidak. Dianjurkan? Tidak. Jadi poligami itu apa? Disarankan. Kalau memang ada apa? Ada kekurangan ataupun ada sesuatu di dalam rumah tanggamu. Solusi. Ah, gitu loh. Itu maksudnya Al-Quran itu Ini pertanyaanmu yang terakhir ya. Nanti setelah ini aku bertanya satu hal samamu. Silakan. Dulu dia bertanya kalau nggak diizinkan nggak usah diizinkan aja bang. Jangan kita orang yang mau bertanya selalu ingin bertanya terus. Selama saya melihat komal hanya yang bertanya terus dari muslim ini, heran saya. Ya kalau tanya aku bisa jawabnya sesuai pengetahuan aku aja ya, soalnya aku juga orang awam ya, bukan yang expert. Aku nggak belajar agama, aku benar-benar cuman awam aja gitu. Aku mau nanya, ini aku tanya apa ditanya sekarang? Silakan kamu bertanya satu kali lagi, nanti aku bertanya satu hal lagi samamu. Oke. Yang aku baca, apakah betul setiap malam tuh ada setan bermalam di hidung orang Islam gitu? Tidak ada narasi dalam hadis itu, tidak ada dikatakan orang Islam atau Muslim, ya, tapi seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Tapi pengarahan, perkataan Muslim atau Islam itu hanya framingan dari orang-orang pembenci Islam. Kepalaku taruhannya. Kalau kau bisa tunjukkan di hadis itu Muslim atau Islam, kuputuskan kepalaku hari ini juga. Itulah tegasnya aku. Tapi itu bersifat umum untuk seluruh manusia, himbauan dari Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, berdasarkan surah Al-Anbiya 107, dia diutus untuk semesta alam. Untuk semesta alam dia diutus. Jadi ketika dia menyerukan sesuatu, itu seruannya itu bersifat umum. Nah, yang menerima seruannya itu, yang melaksanakan seruannya itu disebut Islam, Muslim. Dan orang-orang yang menolak seruannya itu disebut kafir. Begitu ya. Jadi nggak benar ya itu ya. Bang Faruk. Itu Faruk. Pertanyaannya ada titipan dari Bang Zuma untuk dia. Apa itu? Sebentar ya. Ulangan. Sebentar saya cari dulu nih datanya. Dia bilang buka di sini. Sebentar. Saya buka lagi. Karena dia voice note. Bang Zuma punya. Sebentar ya. Oke. Di dalam ulangan ini ya. Oke. Kan tadi kan kamu bertanya, apakah di dalam Islam memperbolehkan memukul istri, sementara dalam Bible kamu untuk membunuh. Mau saya baca ya? Sebentar. Saya baca nih. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat. Nah, kenapa di sini dianjurkan untuk membunuh
Sanak Ini saudaramu sendiri. ini jawaban dari orang awam ya Kak. Aku nggak belajar agama sekali lagi ya. Jadi kalau salah mohon maaf. Ini sepengetahuan aku ya. Ya. Ini kan dari ulangan. Kalau aku jawabannya simple. Orang Kristen itu hidupnya di hukum kasih, yaitu di perjanjian baru. Jadi perjanjian Jadi lama ulangan ini nggak dipakai lagi. enggak. Jadi perjanjian lama itu perjanjian Karena lama kamu itu ditanya, kalian ditanya macam mengelak, macam malu sama agamamu sendiri. Oh, nah, tunggu dulu. Secara tidak langsung Ujung-ujungnya kalian lari udah ke mengaku perjanjian baru ajaran kasih. akan malu sama Ya agama lanjut, sendiri. aku dengarkan dulu nih. Guru saya Iya, lagi dengar ngomong. dulu. Dengar, ya lanjut. Kalau dia Iya. bertanya, jawab. itu udah dijawab loh Kak. Jadi yang setahu aku memang kita hidup di perjanjian baru. Makanya kayak misalnya perjanjian lama itu sudah tidak valid lagi. Kayak misalnya makanya kayak persepuluhan Masih lagi tuh Noel ya, nggak berlaku lagi ya. nggak berlaku. Terus Jadi di kenapa perjanjian lama sampai itu nggak berlaku. Noel, kalau nggak berlaku lagi, kenapa Biar dulu, hukum-hukum Sal. itu dipakai? Gimana? Biar dulu Sal. Ya setahu aku itu jawabannya. Oke, fix nggak berlaku lagi ya. Ya setahu aku kita hidup di perjanjian baru. Oke, berarti teman-teman Kristen boleh ngawini mama kandungnya ya. Di perjanjian baru nggak boleh Kak, nggak boleh. Di Oke, perjanjian baru nggak boleh. mana dalam perjanjian baru larangan ngawini mama kandung bagi Kristen mana? Jadi kalau secara eksplisit itu tidak ada, cuman di Nah, udah berarti secara boleh. nggak boleh. Tapi kan nggak ditulis secara eksplisit juga. Mana? Jadi begini, kalau Larangannya di perjanjian baru tuh ada tulisan waktu menikah itu ada anak laki-laki akan tinggal bersama dengan satu laki-laki dan satu perempuan. Begitu. Jadi tidak eksplisit. Ya udah saya tanyakan ini, satu laki-lakinya kamu, satu perempuannya mamamu yang udah jadi janda. Bukan Kak. Jadi kalau di perjanjian baru itu yang diatur tuh bukan rule per rule, case per case. Jadi dalam perjanjian baru itu yang diatur secara adab dan moral. Jadi untuk zaman sekarang apakah boleh secara moral dan adab? Kakak dengerin dulu dong Kak. Tadi katanya Kakak nggak mau diskusi. Kakak sekarang kalau misal Kakak sekarang katanya kalau jawabannya Kakak nggak sesuai dengan jawaban Bukan sesuai, katanya tidak sesuai. nggak boleh diskusi. Jawaban kamu Ayo, cuma modal comot doang, nggak ada data. Kamu nggak pakai data. Katanya nggak mau diskusi. Saya minta nanya datanya. doang. Saya menjawab kamu dengan data. Saya minta datamu. Di mana dalam perjanjian baru? Kalau nanya data, nanya ke pendeta. Kalau data, nanya ke pendeta. Saya kan orang awam, jadi saya jawab sesuai yang saya berarti tahu. berdasarkan jawaban awammu boleh. Ya menurut saya nggak boleh. Menurut saya nggak boleh. Boleh berdasarkan ya rasa malumu, tapi jika berdasarkan kitabmu perjanjian baru boleh karena tidak ada data dalam perjanjian barumu kan? Ya silahkan. Kalau menurut saya sih nggak boleh. Jadi apa jawabannya? Gini. Kalau saya Sebentar dulu Jonis. Jawabannya apa itu Faruk? Boleh. Oh boleh. Jadi yang di dalam ini satu lagi nanti. Di dalam ulangan tadi itu berarti kalian boleh membunuh ya. Boleh kan? Kalau di kitab ulangan tadi nggak boleh karena dia sama dia kita perjanjian lama nggak berlaku. Mungkin setelah turun dari Komal ini kita perjanjian lama dia dibakarnya. Oke, ini yang biar nggak berat-berat bawanya kan. Ini pertanyaan lagi dari apa? Iya sih Bang. Sebentar dari Bang Zuma soal konsep poligami. Ya. Konsep poligami ya, kalian menentang yang namanya poligami. Tetapi kalian lupa bahwa tulisan dari Paulus melegalkan yang namanya sejenis. Pantas LG tungkik di luar sana merajalela. Galatia 3:26 seterusnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak orang Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak ada, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Jadi kalian ini tidak pun suka poligami, ternyata kawin sesama boleh. Enggak Kak, itu nggak boleh. Jadi harus kalau yang ini jawaban awam lagi ya. Galatia 3 ini mantap lah. Iya, ini saya jawab boleh. Saya jawab boleh. Lagi kalian semua tetap satu. Jadi Betul. tidak ada dibilang kalian tidak boleh kawin sesama.
perempuan dengan perempuan tidak boleh karena tidak ada. Di sini diperbolehkan. Yang Iya. pasti kalian satu di dalam Yesus Kristus. Iya, saya boleh jawab. Hah? Ini Bantah pakai data. Bantah pakai data. Aduh, kalau data tanya pendeta, Kak. Saya nggak tahu, saya bukan pendeta. Ini jawaban saya aja. Jadi, boleh gak? kau datang ke sini pakai apa, Dek? Dia tujuan kembalinya apa sebenarnya? Rasa ingin tahu. Tidak ada aku lihat. Apa Muslim ini nggak pernah mampu menjawab pertanyaan Kristen? Tunggu dulu ya. Tujuannya Karena apa Bang semua sebenarnya? menyaksikan, Bang. Udah ketampol, Bang. Jadi soal pemukulan istri, lebih bagus kita memukul istri. Karena Ini saya untuk belum nasihat jawab ini bukan loh. dengan Saya belum pemukulan jawab. yang berbekas. Sementara kalian dianjurkan untuk membunuh. Bahkan sanak saudara semua. Ya. Nah ini. Nah, kalian menentang poligami sementara perkawinan sesama jenis LG tungkik, lesbi tungkik itu diizinkan, diperbolehkan. Gimana itu, Noel? Oke, saya jawab boleh. Ini sesuai jawaban awam aja ya, Kak. Oke. Jadi yang kalau konteks tadi itu yang saya tahu itu adalah untuk menyatakan bahwa kita semua ini sama di hadapan Tuhan gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Tapi memang di perjanjian baru itu ada tertulis juga Tuhan itu membenci pemburit. Pemburit itu adalah orang-orang yang melakukan seks anal, yaitu notabene homoseksual. Seperti itu. Lesbi itu gak dari burit. Apa? Lesbi gak dari burit. Itu adalah kiasan untuk homoseksual. Homoseksual itu bukan cowok sama cowok doang, Kak. Kakak tahu homoseksual nggak? Homo lesbi itu itu artinya, gimana? homo itu Lesbi artinya gimana? apa? Saya tanya homo artinya apa? Lesbi gimana? Homo artinya apa? Jawab dulu. Lesbi dulu. Gimana lesbin? Dengan lesbin saya nggak tahu, saya bukan lesbi. Tanya teman kakak yang lesbi lah. Nah, Lesbin gimana lesbin? nah kalau homo itu konteksnya adalah homo itu artinya sama. Homo itu Tahu. sama. Jadi lesbin itu gimana? Emang dari burit lesbin? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu tentang lesbi. Gimana ya kau belajar homo itu sama? Homo itu artinya manusia atau laki-laki. Berarti Saya nggak tahu, kalau dengar. Iya, bukan kalau sama. lesbi. Ngaco kau. Enggak. Homo itu bukan sama. Homo itu artinya manusia atau laki-laki. Berarti kalau homoseksual, kalau misalnya ada seks orang yang terjadi antara sama laki-laki, bukan ada sama. ada orang luar negeri bilang kalau di luar negeri bilang gay itu nggak cuma laki-laki dengan laki-laki, gay itu bisa juga dengan perempuan begitu. Jadi ngaco kau. Gay itu untuk laki-laki yang punya penyakit homoseksual. salah. Gimana ya kau nih? Saya pernah tinggal di luar negeri. Orang ini. Pernah tinggal, coba lihat mukamu, gembel aja kok, banyak gaya kau tinggal. Iya, ya udah. Mana kau tinggal di timur-timur? Iya, katanya agama damai. Katanya agama damai, kok ngatain orang goblok sih? Saya cuma nanya loh. Ya, kalau memang goblok, masa aku bilang pintar? Berarti aku nggak fair dong. Saya nanya santai-santai deh, tadi nggak ada nyenggol loh. Masa saya dikatain goblok? Di mana kau di luar negeri? Di mana kau di luar negeri? Ya Sejak udah nggak kapan usah yang tahu lah. dikatakan Nanti gay saya itu untuk nanti kasih tahu juga perempuan? pasti. Ngaco kau. Saya kasih tahu juga pasti dikata-katain kan. Nggak apa-apa, nggak usah. Ya, Kamu memang bisa bantah nggak Galatia tadi, Dek? Itu tadi udah Kak, tadi aku bilang. Jadi itu adalah pernyataan untuk menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan. Di mana yang pemburit itu? Di mana? Aku nggak tahu ayat persisnya, kakak bisa cari aja atau nggak tanya Bang Zuma yang lebih ngerti Alkitab. Saya nggak tahu soalnya. Inilah ya Kak Nora, inilah kalau kita kebanyakan ternak dungu itu kayak begini nih jadinya. Iya. Sesama wanita itu nggak disebut gay. Gay itu istilah untuk laki-laki. Kalau perempuan disebutnya lesbi atau lesbian. Jadi kamu menentang gay, itu ya? namanya kau. Katanya Yesus ya? Gimana Kak? Nah, ini. Sebentar ya. Aduh, sebentar. Nah, 1 Korintus 10 nomor 23, segala sesuatu diperbolehkan. Iya. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Iya. Benar, Betul. tetapi bukan segala sesuatu membangun. Iya. Jadi segala sesuatu diperbolehkan. Iya, tapi ada lanjutannya nggak Kak? Ah. Lanjutannya apa itu tadi? Coba dibaca Kak lanjutannya. Lanjutannya dibaca Kak. Loh, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, itu dia. Nah, sekarang segala sesuatu diperbolehkan. Ya.
benar tetapi bukan segala sesuatu membangun. Betul. Udah itu pertanyaannya apa jadi? Bukan segala sesuatu. Iya, ada lanjutannya enggak? Lo kan sudah dibaca. Kalau kan begini, segala sesuatu diperbolehkan itu berguna. Kalau tidak berguna bagimu, tetapi kalau berguna bagimu, ya boleh, diperbolehkan. Tapi kalau orang Kristen itu kita diajarkan untuk hidup bukan untuk diri kita sendiri, Kak. Jadi 1 Korintus ini bukan Kristen. Itu Kristen di Alkitab. Ya tapi udah, kan ada belakangnya. segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi kalau bagi kau tidak berguna, ya nggak masalah. Terus bagaimana kalau yang bagi mereka yang berguna? Yang seperti ada penyakit pedofilia, ya kan berarti boleh. Boleh, tapi Ya apakah kan? itu Nih ya, kalau Kristen itu diajarkan untuk tidak hidup untuk kepentingan sendiri gitu. Oke, nih lagi ya. Masya Allah ya, guru kita ini ngasih data semua ya. Sebentar nih ya. Nah, kau bilang kan kau mengikuti aturan Tuhan. Nah, Galatia 5 nomor 1, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Makanya, dikatakan sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti apa? Berarti aturan Tuhan tidak perlu lagi kau ikuti. Karena sudah dimerdekakan. Itu konteksnya dimerdekakan dari dosa, Kak, bukan dari free will. Dari kuk perhambaan, bukan dari dosa. Iya, kuk perhambaan. Nah, jadi sekarang kau kenapa mengikuti aturan Tuhan katamu? Ambillah 1,5. Konsepnya gini ya, Kak. Konsepnya gimana? Bantu saya pakai data, Dek. Saya dari tadi pakai data. Aduh, Kak, saya bukan pendeta. Aduh. Nah, terus kau membantahnya pakai apa? Pakai akal sehat saya aja. Hah? Pakai akal sehat aku aja sebagai manusia. Kau sehat bagaimana, Dek? Iya, karena gini, Kak. Aku tuh nggak ngerti. Nggak belajar agama, aku juga baru download TikTok, aku nggak jadi kalau misalnya nanya ke orang yang dengan jawaban data, Kakak salah orang. Kan dari tadi awal aku udah bilang aku jawabnya sesuai dengan yang aku tahu aja, akal sehat aku. Asumsi jadinya. Iya, asumsi memang karena saya nggak belajar agama, bukan. Coba Bang buka Bang Galatia 5 nomor 18, Bang. Galatia 5 nomor 18. Aduh, males, bacain aja, Bang. Baca dulu, yang orang yang dipimpin oleh roh hukum Taurat tidak berguna baginya. Terus ngapain lagi tuh? Memang udah dibilangnya tadi, Sal. Hukum Taurat memang gak berlaku bagi dia ya. Karena bagi dia perjanjian lama kan termuat di hukum Taurat. Dia gak berlaku bagi dia hukum Taurat. Bahkan nanti setelah turun dari Komal ini perjanjian lama dibakarnya itu. Baca ya, 1 Yohanes 2 ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau kalian berbuat dosa pun juga tidak masalah. Sekarang berbuat dosa, tapi kalau kalian berbuat dosa tidak masalah karena sudah ada Yesus, betul? Betul, pasti diampuni begitu. Berarti pengampunan masih berlaku? Loh, iya dong, Kak. Setiap orang. Jadi apa gunanya penebusan? Yang ditebus itu upah dosa adalah maut. Maut adalah mati kekal, Kak. Gitu. Jadi jadi setelah Yesus disalibkan, apakah kematian tidak berlaku lagi? Kematian berlaku, tapi ada kehidupan setelah kematian. Aduh, Bang Juma maaf ya, saya memang keceplosan kali muncung gini ya. Jadi kalau masih berlaku lagi, ya apa gunanya penebusan dosa? Yang ditebus itu upah dosa adalah maut. Maut adalah mati Upah kekal. dosa adalah maut. Nah, manusia ketika berbuat dosa mengalami kematian, betul? Betul, tapi karena kita jadi sudah sudah ditebus, Beda berarti ada poin. Yang kehidupan ditebus lagi setelah Yesus, kematian. yang ditebus Yesus itu adalah kematiannya itu kan. Jadi setiap orang kalau yang berbuat dosa tidak akan mati lagi karena sudah ditebus, betul? Tidak akan mati kekal. Maut adalah mati kekal, Kak, bukan matinya. Loh, mati kekal, ya namanya mati ya mati. Enggak, gini loh, Kak. Semua dari kita pasti ingin mencari agama. Enggak,
begini sekarang dek. Kau tengok sekarang ini ada nggak orang yang nggak mati kekal? Nah, kalau kita percaya kita nggak mati kekal, kita akan bangkit lagi nanti. Secara dengan wujud yang berbeda dengan roh gitu Di ya. mana kalian akan dibangkitkan? Coba dulu toh, gini toh, itu uji dulu, suruh mati dulu si Noelnya. Nanti kita tunggu bangkit gak dia. Jangan omong-omong aja, mati dulu Manuel, mati dulu, kau mati dulu kau. Kami tunggu ini bangkit nggak kau cepat. Bang Faru. Lucu sih Bang Faruk ini ya. Aduh, iya dia bantah loh. Tapi dia bantah gak pakai data. Terus ini ya, sebentar. Kak 3 menit lagi aku mau balik kantor ya, makasih. Ya kan 3 menit lagi sebentar ya. Apa nih yang dibilang hombreng? Roma 520. Bang Zuma bilang hombreng nih, hombrengnya apa sih? Hombreng itu homo, Oh, homoseksual. Roma 5. Oke. Dia bilang hombreng. Maunya bilang aja kayak. Itu istilah hombreng itu. Nih dek ya. Gimana, Kita Kak? baca 13. Sebab sebelum Taurat ada, telah hombreng homo brengsek. Oh iya Bang, sorry Bang. Aku nggak tahu Bang. Roma 5 nomor 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Itu Roma apa Galatia nih? Oh Galatia 5. Oh Roma 5 nomor 20. Nah ini katanya. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Boh. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Gila ya. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Gila ya. Semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Iya betul. Iya betul. Makanya orang itu lomba-lomba bikin dosa. Entah tengoklah kan Matius 21:31 aja kan dikatakan pesundal duluan masuk surga. Mana ada dikatakan pendeta duluan masuk surga, sintua duluan masuk surga, enggak. Pesundal duluan masuk surga. Makanya lomba-lomba melakukan maksiat orang ini supaya lebih duluan masuk surga. Bener ya? Aduh. Ngeri ya? Jadi perbanyaklah buat dosa ya. Bukan Kak, jadi kita diampuni bukan untuk kita bisa berbuat dosa, tapi kita tidak berbuat dosa karena kita bersyukur karena dosanya sudah diampuni begitu. Tapi betul itu tadi statementnya adalah semakin banyak dosa semakin banyak juga kasih karunia. Betul aja kayak misalnya kakak lagi bersihin toiletnya kotor banget nih toilet kakak, kan butuh pembersih lebih banyak gitu konsepnya. Halo. Konsep saya enak mau aja konsep. Semakin banyak. Oh jadi hukum Taurat itu dibuat biar semakin banyak orang berbuat dosa. Bukan. Tapi kan ada tertulis begitu. Di dalam Roma. Gimana sih? Nih, Roma ya. Nih. Terakhir aku mau balik kantor Kak. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa dunia. Oh bukan. Oh ya ini. Roma. Galatia, iya Roma. Kok kemana dek? Sebentar dulu kita baca firman Tuhan kamu. Iya mau balik kantor Kak, mau cari uang. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Semakin banyak kau berbuat dosa, dek, kasih karunia akan semakin banyak melimpahi kau. Betul. Ih, enak ya? Buat dosa lah kau, dek. Bukan, jadi kita tidak berbuat dosa karena kita bersyukur sudah diampuni. Tapi memang kalau semakin banyak dosa kan semakin itu. Kak, aku mau balik kantor ya.
mau dapat ini. Oke, Makasih banyak ya belajar deh semuanya. Bible-nya belajar deh ya. Ya, makasih Perbanyak semuanya. berbuat dosa deh. Banyak-banyak kau berjene, banyak-banyak kau mencibul ya, Dek ya. Ya, Banyak. makasih ya. Pokoknya kalian bisa lihat semuanya. Aku tidak nyenggol satupun dari tadi. Yang nyenggol siapa? Makasih Bro, semuanya dengar, bro. waktunya. Iya, bro, God bless dulu, bro. you. Dengar dulu. Dengar God bless you semuanya. Nyenggol siapa? Bro, anjing. Kok merasa Kan dia disenggol lagi lo? mau berbuat dosa, Sal. Ya, siapa dulu Sal? Yang baru masuk, Sal. Halo Bang Randy, selamat malam. Terselamatkan malam. Siapa? Mel? Halo Mel Randy. Boy? Randy. Halo. Suaraku dengar nggak Kak Nora? Oh, pantas lah. Si siapa Noel? Kayaknya pokoknya ketemu sama si Kristo ya, Bang Dio ya. Cocok ya? Mereka. Cocok. Si Kristo Mel jadi Boy. botinya. Halo Mel. Kristo jadi boti. Ya, Mel. Halo Mel. Mel. Keren Ya. Noel. Katanya Noel keren. Apa? Ya, agama apa, Bang? Agama apa? Islam lah. Halo Mel. Ya, kenapa? Aduh. Mel. Assalamualaikum. Ya, kenapa? Abang. Waalaikumsalam. Apa ini? Abang naik, ada yang mau disampaikan, Bang? Apa sih? Randy. Jonis. Ayo. Mau berbuat dosa akan datang melimpahimu. Jonis. Mana sih Jonis ini? Capek, banyak kali lakukan dosa kan, buat oten-oten ini. Buang-buang waktu kalian, memperbanyak dosa supaya banyak kasih karunia atas kalian. Mending cara instannya kalian kawini mama kandung kalian. Itu jalan alternatif itu. Iya. Coba ya, Galatia 5:13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan ya layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Aku kadang bingung loh kata-katanya ini gitu. Gak usah bingung itu Nora. Memang begitulah cara tukang jualan obat. Orang jualan obat akan mengeluarkan kata-kata membuat pendengar itu bingung supaya membeli. Bingung dia. Pedagang obat kan gitu kan, bingung dia kan apa dibilang abang ini. Jadi semana mau kau beli? Yaudah aku belilah bang katanya. Karena bingung dia. Bukan karena dia paham, berupaya memang membangun sebuah narasi, ia menuliskan sebuah redaksi, di mana narasi dan redaksi itu muter-muter di situ dia, biar bingung, gitu loh. Jadi kalau bingung kan bisa masuk doktrin itu tadi. Ya gimana botak? Siapa manggil si Paulus? Si Paulus pula aku bilang. Siapa yang manggil botak tadi? Gua botak. Ito. Oh, si Ito. Mau diskusi kita Dinda? Dinda Ito. Terserah lu, mau nanya, mau diskusi, bebas. Ya udah. Boleh oke. Dini. Gimana Dinda? Iya, Babang Faru yang bertanya. Gue yang bertanya. Ya. Tunggu dulu Dinda. Kalau gitu gue yang bertanya. Lu lama lu. Iya dengar dulu Dinda. Aduh. Lama. Iya, aku sampaikan aturannya dulu. Ini buktinya kan Kristen itu nggak bisa diatur, nggak bisa diatur. Ya sudah. Lanjut. Ini aturannya, oke.
Jika Dinda mau bertanya kepada Babang Faruknya yang ganteng ini dan saling adu argumentasi melalui bantahan, Dinda harus on cam. Tapi kalau Dinda gak bisa on cam atau belum mau untuk on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama, kita kaji tema yang Babang Faruk angkat. Yang kedua, Dinda bertanya setelah itu turun. Tapi sebelum memulai diskusi ini, izinkan Babang Faruk menyampaikan aturan terpenting di Komal ini sebelum kita mulai diskusi dalam sebuah lagu. Simak Dinda ya. Dinda jangan marah-marah. Jadi seruduk babi dewasa. Tolong pakai Muhammad takut makan babi, Bang. Komal Dan enak itu, Bang. gereja. Silakan Dinda, pilih mana Dinda itu? Ya udah on cam, sebentar. Ya silakan Dinda, gitu dong. Dia mau on cam, dia nggak bisa on cam. Nggak bisa on cam. Bisa itu. Mungkin dia minta bantuan Roh Kudus. sebentar. Bisa. Pakai Roh Kudus bisa, apa yang nggak bisa pakai Roh Kudus? Tuhan mati aja pun boleh kok dalam iman mereka ini. Bisa itu. Bang Juma di bawah kayaknya. Silakan Dinda. Ada Bang Zuma di bawah. Ada. Ini Bang ya, ini Bang ya. Makanya Dinda Bang itu. Zuma yang kasih data dari tadi. Gimana Bang? Ya maunya kau bilang lah dari awal tadi itu biar nggak sempat nyanyi aku, kau pun lucu. Ini gak bisa on cam, Bang. Bang Zuma nyimak. Bang, Makanya gak bisa dia WA on cam. terus. Enggak, aku tadi jauh dari perangkat, baru sip kerja. Aku baru sip kerja ini. Nggak nyimak. Keceplosan. Oke, enggak, Bang Zuma itu tadi kedaginganku saja Bang ya, bukan rohaniku tadi Bang. Oke, nggak bisa on cam Dinda itu. Gak bisa Bang, ini gak tahu. Ya udah. Pilih antara dua tadi Dinda. Kita kaji tema yang dibawa sama Babang Faruk atau Dinda bertanya setelah itu turun. Dinda, pilih mana sayangku? Ini sayang Cie. Ya jangan gitu dong. Masa bertanya terus turun? Jangan gitu Begitu dong. Biar ada aturannya argumennya. Begitu aturannya dari supporter Komal ini, si gondrong yang nggak bercelana. Ya sudah. Tapi bisa naik lagi. Gimana? Tapi bisa naik lagi. Ya bisa. Boleh, bisa. boleh. Di hari berikutnya, boleh. Ya. Waduh. Itu Nggak bisa namanya diatur orang ini, nggak bisa pembualan. diatur. Pembualan itu. Nggak bisa diatur. Begitu aturannya di Komal Babang Faruk ini. Gondrong nggak bercelana tukang kutu. Ngeri orangnya. Gondrong. Siap botak siap. Silakan Dinda. Ya udah. Kita adu argumen. Oke, kita angkat tema aja ya. Oke, kita angkat tema. Oke, tema kita hari ini, apakah Yesus mengenal keiman Kristen? Ya. Gimana? Apakah Yesus mengenal iman Kristen? Ya sudah. Oke, Lanjut. saya narasikan dulu ya. Ya. Poin utama atau pondasi dari iman Kristen adalah ya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan kalian. Ya. Dimana tata cara dan ritual penyembahan kalian terhadap Yesus itu ya sudah kalian tentukan. Meskipun di setiap gereja itu kan berbeda-beda. Yang jadi pertanyaannya Babang Faruk yang ganteng ini, jika memang Yesus mengenal iman Kristen, sebut satu ayat di dalam Bible di mana Yesus menyerukan untuk menuhankan Dia dan menyembah kepadanya. Silakan Dinda. Dinda, jangan lama-lama kau keluar dari perangkat, nanti jatuh. Katanya Kristen kaya-kaya, ini kok cuma satu perangkatnya ini. Ada Alkitabmu di situ. Gimana? Ada Alkitabmu di situ. Ngapain ku bawa berat kali itu Dinda? Oh ya sudah, sabar. Carikan ayatnya, sabar. Iya, silakan. Ya satu, pakai HP satu saja. Iya, maksudku kok jangan lama-lama jatuh dari jatuh kok nanti kalau kayak gitu.
Jangan lama-lama keluar dari perangkat ya. Nanti kau jatuh. Coba disapa dulu. Aron, Sirait. Aron. Halo Bang Aron. Aron. Iya, iya. Aron. Selamat siang. Oh, ya. Ya Bang Aron, Bang. Kristen puji Tuhan. Oke. Bang Sirait, Kristen ya Bang? Iya, Kristen. Coba Bang Aron bisa open cam biar enak diskusi. Itu ini nggak bisa open cam pula dia. Tengoklah nggak boleh dapat pula. Halo. Tipenya nggak bisa komen Bu. Bisa. Bisa aku jawab. Bang Aron Bisa aku jawab. Ntar dulu Bu ya. Oke. Bentar si Ito ini mau menjawab dia Ito. Ya biarin aja. Ya silakan. Di mana datanya Dinda? Iya, dia tanya di Yohanes 14 ayat. Boleh bertanya Nora? Sebentar Bang Sirait. Ya Ito gimana toh? Itu Bisa dengar. enggak, kalau kau jeda nggak bisa denger lah. Oke. Di Yohanes 14 ayat 6. Silakan baca. Iya, ayatnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ada ayatnya. Jalan atau Tuhan? Dinda Ito, dengar abangnya tadi. Bisa kau ulangi pertanyaan Abang Faruk tadi, Dinda? Apa yang Abang Faruk tanyakan? Iya kan bilangnya itu. Apa namanya? Apa pertanyaan Bang Faruk tadi bisa diulangi, Dinda? Apa coba ulangi, Bang? Ya Allah. Maaf. Makanya nggak nyambung. Ngapain kau capek-capek ke Google, kau sendiri nggak tahu apa pertanyaannya, Dinda? Google. Aku lihat Alkitab loh, Bang. Google. Iya, ngapain kau buka-buka apa Bibelmu tadi? Sementara kau nggak tahu pertanyaannya. Kau ulangin, Dinda ya. Iya. Jika memang Yesus mengenal iman Kristen, di mana iman Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahannya, sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyerukan kepada manusia untuk menuhankan dan menyembah kepadanya, Dinda. Silakan. Cari datanya. Sudah orang ini jawab tahu, tadi, Bang. Iya, cari dulu. Itu enggak cara orang ini buka Bible kayak mana? Kalau buka Bible itu, tahu masih ingat itu kayak mana? Kan gini kan? Gimana? Iya. Lucu, dia bukan di Bible tapi terjeda. Campur lu udah orang ini buka Biblenya, Bang. Aduh. Aku adalah jalan dan kebenaran, juga nyambung itu. Udahlah, menyerah. Gimana? Itulah jawabannya, Bang. Mau ku jelaskan? Saya tidak tanya jalan dan saya tidak bertanya tentang fungsional dari Yesus, tidak. Saya tidak tanya fungsionalnya. Tapi ketika saya bertanya tentang fungsional dari dirinya, bisalah kau kasih data itu. Yang saya tanyakan, memang secara eksplisit, adakah di dalam Bible Yesus itu menyuruhkan, mengajarkan kepada manusia secara untuk menyembah dan menuhankan Dia? Secara eksplisit tidak ada, tapi ada. Sudah selesai. Ada jawabannya, Ya, ada. Berarti hasil akhir dari diskusi kita, Yesus itu tidak mengenal iman Kristen. Gimana Yesus mengenal iman Kristen sedangkan Yesus itu Allah sendiri, Bang? Gimana, Bang? Gimana? Yesus itu Allah sendiri loh kok, Bang. Yang mengenal iman Kristen lah pengikutnya, Bang. Oke, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Allah itu sendiri? Di mana lagi Yesus menyatakan dirinya Allah itu sendiri? Ya ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gitu, Bang.
Mana ada Muhammad bilang begitu, Bang. Nyambung. Tobat-tobatlah kau, tobat-tobat. Tobat kau Oke, Faruk. diam dulu lah Ito ya, Dinda Ito ya. Kau nggak nyambung lah, udah nggak nyambung kau ya. Aduh, Kita kau coba yang tes tidak right dulu nyambung, ya. Bang. Ya, Dulu. tes right dulu ya. Oke, jadi begitulah Silakan teman-teman. si Raid. Iya, Aku mau bertanya dulu, Faruk, pada ya. teman-teman Kristen, ketika kita bertanya pada teman-teman Kristen, disitulah mereka mempersiapkan diri untuk berdusta. Faruk, Ya, Dinda Sirait, sudah mau tahu bertanya aturannya dulu Dinda. samamu. Sudah tahu aturannya. Iya, cuma bertanya aja samamu Faruk. Bentar aja Ya, ini. saya bertanya turun ya kalau nggak on cam Dinda ya. Iya. Kenapa Allah mau sholat sama Muhammad? Kan makanya dia Otomatis bang. Aku nggak tahu aturannya. Makanya laguku tadi simak. Dinda jangan marah-marah. Nanti diseruduk babi dewasa. Babinya dalam bentuk rohani. Diseruduk kau turunkan jatuh kan. Gitu dia. Kalau mengarah kepada penghujatan, babi rohani yang dikirim sama si Gondrong itu siap untuk menjeruduk itu. Boom, kata hilang. Begitu Gak ya. tahu dia ya. Ada babi Nggak rohani tahu. rupanya ya. Oke, untuk Dinda Ito, karena kamu sudah saya tanya tadi, nah sekarang giliran kamu bertanya kepada Babang Faruk ya. Setelah itu turun Dinda ya. Oke, Dinda? boleh. Oke. Iya, silakan Dinda, silakan. Kenapa Muhammad pedofilia? Kenapa itu? Udah 2 ekor ya diseruduk sama babi dewasa ya. Udah 2. Makanya aku bilang nggak bisa kalian di sini bernapas. Diseruduk kok sama babi rohani kan? Kalian dengar ya? Orang-orang yang diseruduk sama babi rohani di Komal Bang Faruk itu demamnya seminggu loh. Seminggu. Gak percaya kalian? 2 akun tadi tengok itu. Selama seminggu ini demam itu. Ini bukan nomor-nomor betul. Komalku ini dilindungi sama beberapa ribu babi rohani. Kalian tahu. Hati-hati kalian. Sakitnya seminggu itu. Oke. BGA, selamat bergabung BGA. BGA. Naikkan lagi moderator. Faruk T. Oh, makasih. Artinya itu Faruk ganteng artinya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen bang. Islam bang. Waalaikumsalam. Ya, saya nanya Bang Faruk Sianipar. Saya ingin ikut grupnya. Karena saya kan ngefans sama Bang Faruk. Siap Bang, nanti kita bikin Bang ya. Apa satu akun ya untuk grup-grup ya apa komunitas dari Bang Faruk. Ya. Nanti kita deklarasikan nama grupnya itu nasi bungkus Bang ya. Kalau kita nggak pernah lapar. Bang Faruk, kalau saya ikut itu Bu Nora, bukan mukrimnya saya cuma ngefans saja. Nah, makanya saya ikut Bang Faruk saja kalau grupnya. Kan nggak etis saya ikut Bu Nora. Gitu, iya, nanti itu udah di tapping si The King itu nama grupnya. Nasi bungkus fans club itu namanya nanti. Lauknya apa bang? Lauknya apa? Enggak, nanti logo dari grup itu gambar nasi bungkus, baru tulisan di atasnya Saiyo Sakato gitu nanti tulisannya. Betul tak Pak? Bang Faruk. Saya ikut grupnya Bu Nora, kan saya bukan mukrimnya, kan gak etis gitu. Boleh aja, mana tahu jodoh Bang. Oh, Kak. Marah Yesus. Bang, kalau bukan jodoh Bang, aku nggak mau Bang. Saya nanti menafkahi nggak kuat aku Bang.
Oh janganlah, nanti marah. Kalau abang nggak kuat untuk menafkahinya, jangan coba-coba. Nanti aku selaku itonya marah. Iya gitu. Nah gitu aja Bang. Setuju. Bang Laruk. Bang Laruk, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikkan lagi moderator. Bentar lagi Tok kerja lagi aku panggil. Ya. Fans club. Enggak, itu yang dibuat orang itu kan fans club nasi bungkus FC. Ya kan? Aku ikut masuk. Nah, ada yang buat situ BNFC. Itu masuk situ. Jadi sama-sama di situ. Juliono. Enggak, kerennya gini. Ya, Kerennya itu gini, kalau kita kumpul kan, ormasnya itu kumpul, ya kan, apa fans clubnya kumpul, teriakannya keren kalau punya aku. Nasi bungkus, nasi bungkus. Seolah-olah minta makan. Aja lah. ST aja ya. ST gitu ya kan? Cocok itu. Juliono. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma nyampaikan aja, saya semua kalian saya selalu kalahkan para roten semua itu. Hancur para roten. Itu aja lah ya. Tutung itu Nora sama Tutung. Ya. Hancur para roten itu aja lah ya. Salam saya. Oke Bang, makasih Bang. Imam Barok. Salam di Medan ya. Bang Faruk lagi kerja Bang. Oke Bang, ya sama-sama Bang. Oke baik, oke Mbak ya, Manora ya. Bang Oke. Nora, Bang Indra. Ya. Pinjam 100. Pinjam. Halo pinjam. 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 Nggak ngomong dia Kak. Yang lain nggak ada Sal. Assalamualaikum Bang Indra. Nggak ada, lagi dilihat. Waalaikumsalam Mbak Nora. Selamat siang. Yang Bang Indra ini dari mana? Kalau boleh Dari tahu. Sumbawa Mbak Nora. Sumbawa. Sumbawa NTB. Oh Lombok ya. Sumbawa NTB. NTB itu ada 2 pulau, Pulau Lombok sama Pulau Sumbawa. Oh gitu. Iya. Berarti ini pulau ya? Ya, ini di Pulau Sumbawanya di sini ada 5 kabupaten. Di sini ada Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu sama Bima. Oh gitu. Ya. Ya. Berarti beda 1 jam ya? Beda 1 jam ya. Ya. Berarti Masuk. jam 3 di sana. Ya, jam 3. Ya. Sana di jam 2 ya. Iya jam 2. Jam 2 Iya jam 2 kurang. pas. Ya. Begitu Mbak Nora. Dilanjut. Saya cuman Iya. ikut senang-senang denger aja. Iya Bang Indra. Ya. Yo, terima kasih. Saya standby. Oke. Siapa nih? Pemburu target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda Nora semuanya. Ya. Bang Faruk nggak ada ya? Lagi kerja dia. Lagi kerja. Gimana Bunda Nora? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Siap. Salam dari Madura. Kalau Bang Faruk dia tahu saya Bunda Nora. Oh Madura iya. Tapi kalau Bunda Nora memang saya ngefan lah sama Bunda Nora ini. Masya Allah. Kalau tengok, maaf ya, kalau tengok ketawanya macam mak lampir. Nah itu yang dimarahin sama guru saya. Dikurangilah ketawa. Tapi kan nggak bisa dikontrol. Kadang astagfirullahaladzim begitu. Tapi Masya Allah kalau ada yang saling mengingatkan ya. Tapi memang mantap banget lah. Kalau aku selalu tengok lah mana lah Bunda Nora. Kalau nggak Bang Faruk, Bunda Nora gitu ya kan.
Memang best banget lah Bunda Nora. Terima kasih Bunda Nora semuanya. Para mualaf telah mewakili saya. Saya ini lahir sebagai Islam, namanya juga orang Madura kan. Kalau sudah Madura insya Allah Islam. Sudah mewakili kita orang untuk berdakwah, untuk meluruskan para oten-oten yang ini. Pokoknya itulah, makasih Bunda Nora semuanya ya. Ya. Oke, saya izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amerzon. Bang Amerzon. Bang Amerzon. Bang Zuma saya jambak tidak mau naik. Bang Amerzon. Bang Amerzon. Ada. Moderator nggak dianggap. Mengamuk The King. Itu SD itu kok style diam aja dia. Dia ada dalilnya. Assalamualaikum Masya warahmatullahi wabarakatuh. Cair drop. Itu baca WA bentar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peng. Iya, sehat-sehat saudara-saudaraku. Aku boleh ada sedikit yang mau disampaikan, Abang. Halo. Ya. Apa suaraku nggak ada? Bang, nyimak. Oh, enggak, gini, kita Muslim mendengar oten-oten yang nggak ada ilmu naik itu geram jadinya. Jadi ya pengen ya harapannya gitu ya, yang berdiskusi di sini ibaratnya yang orang-orang yang emang punya oten yang berkualitas. Karena apa? Membuang energi dari guru-guru di sini juga melayani oten-oten yang nggak punya ilmu. Kita di bawah dengerin geram sebenarnya. Melihat oten itu bukan melihat para guru gitu kan ya, kayak tadi itu yang Allahu dia nggak tahu. Nah kalau mau belajar dulu gitu kan baru diskusi. Ini dia nggak tahu, ikut-ikutan juga mau ini di situ, jadi kan diketawain tadi. Terus si Onel tadi ibaratnya apa ya, dia cuma logika. Kalau kita argumen berlogika, apa yang kita, iya kalau agama apa yang kita imankan itu kita bakalan mempertahankan gitu loh. Kita mempertahankan apa yang kita imankan, nggak bakalan masuk ke dua argumen. Bujang Inam. Cepat Bang Peng, cepat, di sebelahmu udah ada itu digigit nanti kok Bang Peng. Enggak apa-apa, udah tahan gigit. Tahun Pasar Ibu Bujang Inam. Iya, the poinnya aja Bang, kita sini diskusi ya Bang. Ya intinya itu kakak, kalau bisa yang Udah, berdebat Bang, itu, yang berdiskusi itu di sini ibaratnya yang berkualitas. Coba kalian lah geruduk dari saja di sini. oten-otennya. Itu kalian Jangan akan yang tahu nggak ada akibatnya. kualitas lah. Coba berani geruduk saya. Ya oke Bang. Oke Bang. Oke, terima kasih banyak ya buat guru-guru tahu semua namanya ya, di aku sini. kasih tahu namanya. Aku izin Oke. pamit. Assalamualaikum Mau kasih tahu namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Dek, Freedom. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini. Waalaikumsalam. Mau macam-macam mau geruduk. Kalian itu Kenapa kau buat Dinda aja masalah Freedom? kalian ya. Kalian itu kenapa, buat aja Dinda? masalah di negeri ini. Kau Bang kenapa? Indra. Kau Udahlah, kenapa Freedom? damailah di bumi bang. Damailah kita di bumi ya. Ini memang damai lah kita, tapi Matius 21:12 nggak bisa bikin damai. Yang jadi salahnya itu kalian. Cara berpikir kalian gitu. Hah? Cara berpikir kalian yang salah itu. Oke, cara berpikir. Melakukan gerudukan, sedikit-sedikit gerudukan. Apa sih yang bikin kalian itu terpengaruh gitu? Oke, gini Dinda ya. Coba tanya sama yang menggeruduk itu. Yang dibacanya Quran atau Bible? Tanya dulu sama dia.
Tapi aku udah tahu semua itu, gak perlu aku untuk sampaikan lagi tuh hal-hal seperti itu. Karena gini Dinda Freedom dengan abangnya. Karena kenapa harus dipertanyakan itu? Karena di dalam Al-Quran tidak ada bacaan yang mengajarkan perbuatan seperti itu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga tidak ada anjuran yang disampaikan Nabi untuk membenarkan perbuatan itu. Bahkan andai kata dalam kondisi perang saja, Nabi melarang perbuatan itu. Merusak rumah ibadah, merusak gedung itu tidak boleh. Akan tetapi, nih dalam Bibelmu yang disampaikan edisi Dabutar itu sudah terjawab semua itu. Iya betul. Apa yang disampaikan edisi itu betul. Mereka tuh baca Bibel. Nih, tapi Bibel kalian mengajarkan kayak gitu. Baru mualaf, sombongnya kali kalian itu. Sombong kali kalian itu baru mualaf. Iya, sabar dulu Rinda. Sabar dulu, ini biar abang bacanya. Bacakan ya. Matius 21:12. Gak perlu aku dengar itu, gak perlu aku dengar. Dulu babi jadi anjing kau, lu janginan. Gila, aku gara-gara kau. Ya babi. Teman-teman tep. Lempar mawar sama Bang Faruk. Tep. Lempar mawar teman-teman sama Bang Faruk. Tadi aku laka ya. Aku laka tadi, sorry ya. Dengerin dong. Satu orang satu teman-teman, lempar mawar. Turun gertakan siapapun. Apalagi aku orang Batak. Udah turun kau. Aku orang Batak di sini. Nanti le, rungkat nanti le. Enggak, bukan apa. Aku bukan takut rungkatnya. Bukan apa lah. Nanti dia pikir teman-teman di bawah kan. Isi Faruk ini ngomongnya kok kasar kali. Padahal aku latah. Aku kalau lagi narasi dipotong-potong tuh kayak gitu. Jadinya latah aku jadinya. Aku mau kasih data dipotong ngomong. Nek kan yang lain lah. Moderator lah. Ya. Moderator nek kan yang lain lah. Maka jangan potong-potong orang ngomong loh. Kan wajar kan, manusiawi kan kalau aku latah kan. Dia tadi katanya datang kemari mau mencari kedamaian. Nyatanya dia begitu naik pertama kali dia menghina saudara kita Bang Faruk dan Bunda Nora, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Di mana dia mencari kedamaian seperti itu? Itulah Kristen ini, munafik. Silakan. Ya, adik kakak. Adik kakak. Halo adik kakak. Sirait. Jawab dulu Faruk. Nggak main kau Faruk. Pertanyaan mana lagi yang belum gue jawab, Dinda? Kenapa Allah sholat sama Muhammad? Mana datanya? Allah sholat sama Nabi Muhammad. Nanti ku tunjukkan datanya nanti. Nangis kau. Tunjukkan datanya. Kau kawin sama mama kandungmu aja aku nggak nangis kok. Coba jawab dulu Faruk. Mana datanya? Itu sama halnya sendiri yang ngomong Faruk. Gini, kalau kita diskusi nggak pakai data, andai kata aku katakan gini, Serai katanya kau dan keluargamu nyembah babi ya, terima nggak kok? Memang nyata kok, ada kok dalilnya. Kan enggak, udah aku kok ada dalilnya. Aku ada dalilnya kok, kau dan keluargamu nyembah babi, ada kok dalilnya. Nggak cocok kayak gitu diskusi, kasih datanya lah. Kalian, aduh, jangan bikin Bang Faruk bahagia ya. Enggak lata lagi ya sudah, enggak lata. Makasih teman-teman ya, diingatkan yang di bawah ya, Bang Faruk jangan lata lagi ya. Aku pikir udah sembuh aku loh, udah lama aku nggak latah. Silakan adik Oten, kalian naik ke atas bertanya kalian. Ya, bertanya kalian. Tapi pakai data lah kalau bertanya ya. Bang Lagan, selamat bergabung. Gak bling pula inilah. Lagan. Ya, Lay, Janipar. Iya, Islam Kristen Lagan. Kristen dong, Lay. Kristen dong. Ngapain $100 di Peslau di toko? Apanya dibilangnya ini? Kasus lah ya. Karena lagi keluarga Lay Kristen gitu.
Mang Luli pansos inai mana? Mang Luli pansos inai mana? Ada. Iya, maksud saya gini Le, jangan terlalu memburuk-burukkan Le. Kalau masih ada keluargamu Kristen, jangan begitu gitu loh. Yang mana narasiku memburuk-burukkan yang mana? Tadi kamu ngomong tuh si gondrong itu masuk tujuanmu atau apa? Iya, kau baru kenal aku punya teman si gondrong gak berbaju dan gak bercelana. Jangan begitu Le, narasi tujuan ngomongmu itu pasti ngarah ke sono, udah. Ngarah kemana? Arah kemana? Kalau masih ada keluargamu Kristen, jangan petenteng kau Le. Kenapa kau marah, Bang? Jangan begitulah. Kalau masih ada saudaramu Kristen, kecuali kalau saudaramu sudah Muslim semua, baru kau bisa petenteng. Enggak, yang kau marahkan itu apa? Bang Laga, yang kau marahkan itu apa? Yang kau marahkan itu apa, Bang? Ini Bang Laisya Nipar nih terlalu ngomongnya terlalu gimana ya? Tadi ngomong dari ikuti tadi ngomongnya masalah si gondrong. Indrong, diberkatilah Bang Indra. Ya. Kelihatan banget kamu telepan sos. Ini dia mantan. Betul, tahu saya, dia tahu. Tapi jangan begitu. Kalau kecuali keluarga dia nggak ada lagi Kristen, oke. Gini Dinda Lagan ya. Ada rupanya aturan di Republik ini dilarang berteman sama orang gondrong, ada larangannya. Iya, tadi kan dari narasi ngomongmu itu ke sono, mengejek Kesono mana? Alah, ketemu aku lagi sama kamu nanti lihat lah ya. Tahu aku boleh kita ketemu Dinda, iya. boleh. Tahu aku punya teman si gondrong. Kondisinya nggak berbaju dan tak bercelana, temenku loh. Nah, walat kau nanti walat. Kalau memang betul nanti ngomong agama Islam itu memang betul, ajaran itu benar. Kalau bisa jangan kau jelek-jelekkan mantan agamamu. Yang mana narasi kau menjelekkan itu? Ada maling aku. Punya teman gondrong. Ada maling aku. Hah? Ada maling aku. Apa? Ada maling aku. Ada ngaku. Iya. Enggak. Siapa yang maling? Memang ya udah memang ada. Tadi ada kau sedikit itu yang menjelekkan. Waktu kau Lata bilang babi. Itu Lata, nggak sengaja. Kan dia minta maaf aku. Makanya gini lah, kalau saya Bang Laga, bentar, Kristen Bang Laga, kau pun aneh Bang Laga, kau pun aneh Bang. Ini Komal ya, saya Oten Bang. Kau nggak suka sama si Faruk, samparin, tonjok giginya. Itu nggak boleh, Bang. Itu nggak boleh begitu. Di agama kami nggak diajarkan begitu. Siapa bilang kalau kau nggak suka Yesus diledek, lo udah samperin, tonjok. Nah itu. Saya bukan Muslim Bang. Saya Kristen. Saya Kristen Bang. Kalau lu nggak suka, samperin, bawa temanmu, tonjok giginya. Oh itu udah melanggar HAM itu, nggak boleh begitu. Apa pula melanggar Tuhan kau diledek-ledek? Kau bilang mengarah ke Yesus. Kau keberatan di Komal, samperin ke rumahnya. Maksud saya begini, saya bukan keberatan maksud keluarga takut keluarga dia tuh nggak suka lagi sama dia gitu loh. Saya cuma kalau kau nggak suka, ya udah, jangan nggak suka kau itu kau bawa ke Komal, nggak suka kau samperin, tonjok giginya, ratain. Itu pun kalau nyampe kan. Itu nggak tipe saya bro. Kalian aneh, kalian orang Medan kayak gitu-gitu nggak bisa kalian urus, aneh kalian. Kan saya bilang kalau bisa tuh kan saya bilang gini, emang keluargamu nggak ada Kristen lagi. Karena dia nggak mikir ke situ, Bang Laga, dia nggak mikir ke situ. Kalau kau keberatan, bawa temanmu, tonjok giginya. Gini, sabar dulu gasken ya. Apa yang salah ketika aku punya teman gondrong nggak berbaju dan nggak bercelana? Apa yang salah? Ya, gua jawab ya. Ketika kau punya narasi tentang pikiranmu itu tidak ada yang salah. Tapi ketika engkau berpikir dalam pikiranmu itu mengarah kepada Yesus, karena Yesus itu gambarnya gondrong, bentar kau diam. Karena Yesus itu gambarnya gondrong, maka orang Kristen bisa berpikir seperti itu ya. Itu pikiran. Tapi pemikiran teman-teman Kristen dengan pemikiranku kan belum tentu sama kan? Belum tentu sama.
Tapi delik, Kita tapi bahas delik, Kristen di bentar, sini, bentar, bukan Faruk, bahas bentar. agama Tapi Buddha. delik bisa Nah, bentar dulu laga, bentar. Tapi delik bisa mendeteksi pikiranmu itu pikiranmu ke temanmu yang benar gondrong atau kepada Yesus. Delik bisa. Aku punya temen gondrong. Iya. Bukan sekarang. Sekali-kali teman gondrongmu itu tampilkan di Komal kalau pikiranmu Boleh. itu kepada geledek Yesus. Boleh. Tampilkan. Boleh. Ya udah supaya orang Nanti laga ini tampilkan tahu dia di pikiranmu Komal. itu mengarah kepada temanmu. Bukannya dia atau malu mengarah depan kepada kamera, Yesus. Le. Delik kalau Bukannya dia interogasi malu kau depan kamera. ketahuan Nggak kau. bisa gasken, dia malu depan kamera. Dia pemalu orangnya, nggak Enggak, boleh, nggak mau dia. kemarin aku udah ngomong sama dia. Aku kemarin udah ngomong sama dia. Sesekali boleh nanti kau tampil di Komalku, aku bilang. Tapi jangan aku nggak bercelana ya, kata dia. Ya udah, kau nggak usah berbaju nggak apa-apa lah. Ya. Celana pun nggak apa-apa, aku Gantian bilang. ya. Nanti Sekarang kutampilkan. gantian. Ya, sekarang gantian. Nah, cara pikirmu itu, Faruk, kalau dideteksi, ketahuan itu, kau sebenarnya punya teman beneran yang bernama yang gondrong, atau memang kau lakukan penghinaan kepada Yesus. Karena Ini itu pansos pernah ini, dilakukan pansos Raja ini, Entok. Pak, Apa pansos. Entok? Biar Itu naik daun framing jadi itu. ustad dia. Kalau Saya kau bilang tahu ini. framing, kalau kau bilang itu framing, coba ya orang-orang oten yang di Medan, coba si Faruk ini didelik aja. Gaskan. Emang semua foto yang kau tampilkan itu gondrong. Udah kau diam, bocah kemarin sore kau diam. Berak aja kau perlu diajarin. Jadi Bang gitu, Laga, Kemarin si Laga gitu, kalau Laga. seandainya Kalau kau nggak Bang suka Faruk ini itu bernarasi ya karena dia adalah seorang muslim. Kami di dalam Islam tuh diajarkan oleh Allah dalam firman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina ku anfusikum wa ahlikum naro. Jadi jagalah keluargamu daripada api neraka. Allah itu yang memerintahkan kepada kami. Nah, kami mengimani bahwasanya di luar daripada Islam tidak ada keselamatan. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak mencari agama Islam maka dia tidak akan selamat. Kelak di hari akhir dia akan menjadi orang-orang yang rugi seperti kalian. Makanya, gantian ya. Sebentar. Saya sama Bang Laga bukan sama kamu Gasken ya. Kamu modal ngotot aja cuman nggak ada ilmu. Jadi itu maknanya kenapa Bang Faruk ini ya supaya apa? Supaya keluarganya dia itu diselamatkan dari sisa api neraka. Orang kafir itu tidak akan bisa masuk ke surga kapanpun. Dia tidak akan. Oke. Sekarang kau gue tanggapin karena gue juga ada di sini. Kau jangan takut untuk gue tanggapin. Gantian lah ngomong. Sekarang kalau kau bilang begitu, gue tanya kamu ya sebagai orang Islam, apa kamu sebagai Muslim mampu menggugat ketetapan Tuhanmu? Kami sebagai Muslim, yang disebut Muslim itu tidak boleh sedikit pun menentang firman Tuhan. Nggak boleh. Pertanyaan gua, kamu sebagai Muslim percaya kepada Allah, apakah kamu mampu menggugat ketetapan? Kan sudah kukatakan. Nah, kalau kau tidak boleh, maka narasimu itu liar. Kenapa? Maryam 71 tiap Muslim harus masuk neraka. Itu ketetapan dan ketentuan Allah. Sekarang gini, kamu Fitnah dia. Kamu fitnah. masuk ke Fitnah, coba buka kamu Maryam datang ke 71. kuburan. Buka Maryam 71. Kamu datang ke kuburan, apakah kamu masuk ke dalam tanah? Dulu, le Arik, ini Muslim Oke. Satu hadapin gua. Satu hadapin gua. Setiap Muslim kata dia tadi kan isi ayatnya kan. Nah, ini cari orang Maryam 71 buka Maryam 71. Maryam 71 ya. Ya. Tadi kau bilang apa? Setiap Muslim akan mendatangi neraka kan? Harus. Perhatikan. katanya. Tadi Ya kan? pertanyaan gua ke si Cinta Sholawat, apakah kamu mampu sebagai Muslim menggugat ketetapan dan ketentuan Allahmu? Cinta Sholawat jawab. Nah, di dia mana di nggak dalam bisa. Maryam 71 kau katakan ada apa tadi ayatnya, isi ayatnya? Nah, Maryam Orang 71. Diam dulu Nora. Maryam 71, tiap-tiap kamu mendatangi neraka. Tadi kau bilang tadi Muslim. harus masuk. Itu kau. Harus. Tadi bilang Harus. Iya, tadi kau Iya, bilang buka setiap ayatnya buka. Buka. Tadi kau Buka katakan ayatnya. setiap Muslim harus mendatangi neraka. Iya, kan? harus. Maka buka ayatnya. Setiap Muslim kan? Ya, buka ayatnya. Oke, setiap Muslim ya. Ini kita buka Ya. ayatnya. Nah, inilah buktinya Kristen itu pendusta. Si Gasken ini. Nah, saya tunjukin ayatnya. Baru dibilang dulu pendusta. Nih.
Ini. Mana kata harus di sini dan mana di sini kata muslim? Tidak ada seorang pun. Tidak ada Mana seorang kata pun. muslim? Mana kata muslimnya? Gantian, lu jangan gede-gede suara sama gua. Perhatikan Mana kata kalimatnya. muslimnya? Tidak Tidak, ada mana kata seorang muslimnya? pun. Ya. Sinonim tidak ada seorang pun harus. Semua muslim. Kalau semua muslim berarti harus. Yang pertama, kau jangan banyakkan ngomong. Gantian, pakai timer boleh? Tadi itu ada Sekarang ku tanya, di mana di sini? Coba pastikan lagi. Udah habis mobil minyak. Aduh. Udah habis yang terakhir tadi. Berapa motor hari ini? Saya tanya sama kamu, di dalam Maryam 71, mana kalimat muslim dan harus? Mana tertulis kalimat muslim dan harus? Mana? Nggak jawab, Mana? jangan di mute. Jangan di mute. Iya, Perhatikan. mana? Udah santai dulu. Oke? Nah, tidak ada seorang pun. Perhatikan ya, bahasa Indonesia itu luas ya. Tidak ada seorang pun sinonim tidak ada seorang pun, persamaan kata dari si tidak ada seorang pun artinya tidak ada yang bisa lewat, harus. Oke. Yang saya tanyakan, mana kata muslimnya? Itu kita buat siapa? Untuk seluruh manusia. Al-Baqarah 185. Orang Kristen nggak percaya itu. Orang Kristen nggak percaya itu. Nah, ketika kau tidak percaya ini, ya kau tidak memiliki legalitas dan punya hak dan tidak punya hak untuk tidak mempercaya ini. Karena Makanya kau saya bisa dikatakan baca kafir. masalah legalitas. Kalau bilang legalitas, Sekarang saya apa tanya, legalitas? di sini ada Bentar Di dulu. sini ada Bentar. kata muslim. Kalau kau bilang legalitas, Di sini ada apa kata legalitas muslim. sapi betina bisa Nah, menulis yang Quran? berarti begini. Nah, itu longor lagi kau. Itu buktinya kau longor. Legalitas kan? Kau bilang legalitas. Oke, ku jawab ya. Oke. Mana dia tadi? Ngalau gimana, Le? Tubulis. Itu buktinya Oten ini longor. Cara berpikir kalian apologet Oten itu seperti binatang. Tapi betina itu bukan nama kitab, tapi nama surah. Ya, bukan nama kitab, tapi nama surah. Sejak kapan pula? Kau dapat informasi dari mana pula? Sapi betina itu adalah penulis kitab itu sendiri. Penulis sapi betina itu surah, bukan kitab. Berbeda dengan diskusiku sama si bom-bom yang longor semalam. Yohanes itu kan nama kitab. Penulis kitabnya Yohanes. Wajar ketika dia menuliskan perkataan dari Yesus dan perbuatan dari Yesus, aku bertanya, mana validasi dari Yesus yang menjadi legalitas dari Yohanes? Karena Yohanes itu penulis, makanya disebut kitab Yohanes, bukan nama surah. Jadi sekali lagi tanya, kalau kau mau cari ribut sama aku, cari aku. Gak usah ngancam-ngancam lo di sini. Aku pijak batang leher lo. Lanjut Ustaz dia. Ya ini aku lihatkan ini ya. Apa namanya? Woi Faruk, nggak jadi lompat kau. Apa ini? Faruk, kau Bentar, katanya Le. berapa? Bentar, Le. Ya. Silakan Bang Dio. Wa iminkum illa wariduha. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan mendatanginya. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu adalah ketetapan yang pasti dari Tuhanmu. Apa penjelasannya? Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seluruh manusia, wa iminkum ayyuhan illa waridu jahannam. Manusia melainkan akan mendatangi neraka jahanam. Jadi semua manusia di situ disebutkan oleh Imam At-Tabari, meriwayatkan dari tafsir para sahabat terdahulu. Ini aku buka ini ya. Bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai manusia. Kelihatan ya? Wahai manusia. Jadi semuanya masuk, atau kalau diterjemahkan warid itu kan artinya datang. Sebagian mereka menafsirkan masuk. Kalau ditafsirkan masuk, kecuali dia akan masuk dalam neraka, berarti semuanya masuk. Tapi di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan diselamatkan orang-orang yang bertakwa.
Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami meninggalkan orang-orang zalim di dalamnya, dalam neraka itu. Ini selamatkan orang-orang beriman. Kalau kita tafsirkan wariduha, masuk ke dalamnya, berarti yang diselamatkan adalah orang-orang beriman. Selain orang beriman kekal dalam neraka jahanam. Atau kalau kita tafsirkan mengikuti tafsir mendatanginya, maka semua manusia akan datang menghadap atau menuju ke neraka, akan tetapi yang diselamatkan hanyalah orang-orang yang beriman. Selain orang beriman, selain muslim, maka dia akan masuk dalam neraka. Jelas bantahannya ayat berikutnya, dan pemahaman seluruh manusia yang disebut oleh Bang Faruk tadi itu ada dalam tafsir Imam At-Tabari. Itu teman-teman. Ada pula Al-Baqarah ini sapi betina menulis kitab. Memang dongok-dongok aku tengok Oten ini ya. Disebutkan Al-Baqarah itu karena ada kisah tentang Al-Baqarah di dalamnya. Sama seperti surat Al-Maidah. Artinya apa? Hidangan. Itu hidangan dari langit. Itu ucapannya Isa putra Maryam. Makanya disebutkan nama suratnya sebagai surat Al-Maidah. Karena apa? Karena ada kata tersebut di dalam surat itu. Gitu. Masa dia hidangan nulis ini, nulis kitab. Kan longor dia tenoten. Disebut sebagai Al-Baqarah karena itu nama surat. Disebut Al-Maidah karena ada kisah kisah tentang Al-Maidah itu. Itu ucapannya Isa putra Maryam. Dia mengatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, wahai Tuhanku, Tuhan kami, turunkanlah untuk kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit. Ada datanya, surah Al-Maidah ayat 114. Lah Oten ada data, masa Ya, Noven. Noven, Dek. Ya. Ada. Noven. Yo, selamat siang. Siang. Ya, silakan, Dek. Noven. Ya, Mbak. Nah, ikut aja deh. Open cam, Dek. Nggak apa-apa, open cam. Lagi romol kamarnya nih, nggak enak. Nggak apa-apa, kita kan diskusi, cari tempat terang aja. Yang mana saya nih tempatnya, tahu laki-laki romol kamarnya. Kenapa? Kamarnya romol, nggak pede saya. Oke, nggak apa-apa lah. Silakan. Bang Dio mana tadi Bang Dio nih? Ya silakan, Dek. Nah, saya cuma ini aja, mengikuti aja perdebatan tadi. Kan perasaan kita pernah diskusi, tadi kita pernah diskusi ya. Ya, berapa kali. Masih ikutin, seru soalnya nonton debat-debat gini. Iya. Aduh, Ganta, sebentar. Ganta. Dazul. Zul. Mana? Nggak ada cair ngerong itu. Kenapa itu? Nggak ada cair ngerong. Siapa? Nggak ada, Le. Nggak ada. Kosbar. Iya, aku teriak gini. Persoalannya gini toh.
teriak cair dong. Oten kok. Hancur kalian. Jangan kalian batasin aku. Kalau kalian merasa itu urusan kalian, karena kalian sendiri yang menyamakan, bukan aku. Cair dong. Padahal belum tentu. Padahal belum tentu dia gondrong kan, Le? Diberkatilah Bang Diskusi. Oke, diskusi kita ya, diskusi kita benar ya. Pertanyaan mana ini? Ya, Hardi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, ada yang mau disampaikan ya? Ya, gitu aja. Yang penting tetap kalau berdiskusi dengan non Muslim, tetap dengan data kita. Kadang orang tuh ya gitu. Kadang main asal-asal comot, gak punya datanya kadang amburadul ya gitulah. Tapi alhamdulillah lah. Saya salut sama Nora sama Bang Faruk. Oke, gitu aja. Nyampaikan gitu, saya Muslim. Islam dari lahir. Oke, Hardi. Hardi. Yep. Ya, ini di bawah dulu Bang Hardi ya. Oke, Isyadar. Oke, turunkan aja. Oke. Isyadar. 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 Ya, Dek, Noven. Ya. Ya, silakan, Dek. Enggak, Iya, saya menang. ini Kristen ya, Novennya Kristen. Ya, Ya, tapi saya beliau Kristen. santun memang, santun dia. Iya, silakan Dinda Noven, silakan. Saya hanya menanggap saja. Ya kan Bang Faruk tuh kayak bilang gondrong apa-apa gitu kan. Ya, kan kalau orang yang tidak mengimani Yesus ya kalau dia omong begitu kan dia tidak mengimani. Jadi dia tidak mengimani Yesus. Jadi dia kalau ngomong gitu minum apa tuh kita tidak bisa salahkan. Kecuali orang yang mengimani Kristus baru bilang menjelek-jelekan bilang gondrong begitu baru sesama Kristen tuh menyalahkan itu baru benar. Dan saya kan tidak nyebut Yesus kan, Dinda Noven kan. Betul. Kan saya tidak pernah mengatakan teman saya itu Yesus, kan enggak kan? Betul. Kan saya katakan teman saya gondrong. Di atas bumi ini banyak orang gondrong loh. Masa semua orang gondrong mau kalian pidanakan? Tapi kalau kita beriman atas pemikiran orang kan tidak betul juga kan. Hanya karena dia berpikir bahwa orang tuh gondrong begini kita harus merasa bahwa Bang Noven. Paulus diberkati Bunda Aura. Paulus mengatakan kalau orang gondrong itu yang rambutnya panjang itu hina loh. Hinaan. 1 Korintus. Gimana itu? Orang yang gondrong? Hina itu, terhina itu. Ya hinaan bagi laki-laki yang berambut panjang. Kan panjang, Le, bukan gondrong. Beda itu. So gimana tuh Bang Noven? Coba saya lihat ayatnya. Iya. Kalau dia Bang Noven ini suka kali buka data itu. Walaupun dibantah juga gitu. Enggak dibantah juga soalnya saya enggak terlalu paham juga soal agama Islam. Oh iya, nggak apa-apa. Oh nggak dibantah ya. Oh iya ya, kemarin nggak membantah ya. Ada kemarin. Oh kemarin itu juga ya lawan diskusi kita enak betul ya. Dia acuan dia tuh kepada Bambang Nursena. Ya, Bang Noven juga sama seperti ada kemarin Kristen. Dia acuan dia tuh kebanyakan dari narasinya Bambang Nursena. Tapi tetap terbantahkan dan dia mengatakan akhirnya ya, saya tidak tahu, nanti saya pelajari lagi. Itu yang bagus, saya suka orang yang kayak gitu. Dia tidak sok tahu dan tidak berasumsi. Udah dapat datanya Bang Noven? 1 Korintus 11 nomor 14. Biar cepat diskusinya. Silakan Bang Noven. 11. Syukron Bang. Cair bro. Alam sendiri mengajarkan kepada kamu bahwa salah suatu kehinaan bagi laki-laki
jika ia berambut Cain panjang, dong, diberkatilah tapi Bang adalah Indra. suatu kehormatan bagiku. Jika ia berambut panjang, sebab rambut Barakallah Bang panjang Indra. diberikan kepadanya untuk menjadi penudung. Itu ya bacanya. Ya. Dari konteks 1 Korintus 11:14 itu tadi, Dinda Noven, ya. Supaya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka 1 Korintus 11:14 tadi mengatakan sesuatu kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang. Kan gitu. Ya, ya. Kitab Korintus dituliskan oleh Paulus. Maka yang menyatakan itu adalah Paulus. Jika Paulus tidak menggandengkan dengan data yang tertulis dalam kitab lain. Nah, yang jadi Tuhanmu berambut panjang, berarti Paulus telah menghinakan Tuhanmu. Coba. Berarti yang kalian laporkan ke Polda bukan aku. Iya kan? Yang kalian lidik itu bukan aku. Yang menulis kitab Korintus. Coba. Larangan betul. Ini Bang Indra ini pun juga fotonya nih gondrong ini. Aduh Bang Indra, gawat Bang Indra. Nanti kena lidik katanya Bang Indra. Tuh. Ini Bang Indra ini Bang foto. Dewa. Loh kok mirip kawan aku ini? Bang Dewa itu. Loh kok mirip kawan aku? Di sini kok berbaju dia Bang Indra. Itu yang gondrong Bang Dewa. Bang Indranya rambutnya pendek. Iya, temannya Bang Indra ini kan Bang Dewa itu kan? Iya, kan kawanmu yang gondrong itu kan? Kok mirip sama kawanku itu? Tapi kenapa berbaju dia Bang Indra? Biasanya dia nggak pernah berbaju loh Bang. Nah, dia katanya sekarang Masih ada madu nggak? Hah? Masih ada madu nggak bang? Baju. Ada Bang Indra, ada. Beberapa Biasa botol Bang. langganan madu bang. Sudah habis madu. Gimana? Bang. Biasa Beberapa botol? langganan madu. Berapa botol saya kirim? Tahu masih ada alamatnya kan bang? Lupa aku lah. Di WA itu loh bang. Iya nanti abang ping ya. Oke dah. Itu yang semalam itu nggak jadi toh. Kenapa? Nggak ada dikabarinya aku. WA-nya mana? Ada Tidak ada WA-nya. ya bang ya. Udah ada ku WA, udah ku WA katanya sore mau di TF-nya Bang madunya. Ku tunggu sore. Sampai aku bilang sama biniku, maduku laku nih nanti 5 botol. Celoko nanti kok ditransfer makan bakso kita. Rupanya nggak jadi transfer. Seloko makan bakso kita. Iya. Sampai ditunggu-tunggu biniku habis isa. Cuman ya jadi kita makan bakso nggak jadilah aku bilang. Nggak jadi transfernya uang madunya aku bilang. Sabarlah toh ya. Mudah-mudahan rezeki toh. Mungkin dia lagi sibuk. Terus nuzon aja kan. Amin. Sabar ya. Dinda ku sayang. Gimana? Dinda Noven gimana? Ya. Gimana tanggapannya dengan 1 Korintus 11:14 tadi? Kalau saya tanggapi itu kan juga itu bukan larangan, itu kayak sebentuk nasihat lah. Karena mungkin karena memang rambut panjang kan mungkin waktu itu tuh pada abad kebudayaan orang pada abad-abad itu kan mungkin rambut panjang tuh dianggap begini atau mungkin dalam beribadahnya. Ya silakan, Cinta ditawar kayak kesopanan dalam beribadah atau tata cara beribadah yang sopan menurut Paulus. Cinta salawat. Itu kan tafsiran Bang Noven. Sementara nggak seperti itu Bang. Itu jelas dikatakan secara eksplisit bahwasannya kehinaan bagi seorang laki-laki yang berambut panjang. Nah kalau kita baca satu perikop itu tentang bagaimana mempermasalahkan tentang perihal rambut, aurat. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6 di situ dikatakan perempuan itu harus bertudung. Artinya tidak boleh memperlihatkan sehelai rambut pun. Jadi itu konteksnya adalah tentang adab bagaimana kodrat kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Itu.
Gitu Bang Novan. Ya silakan Anda menafsirkannya secara di luar daripada konteks ya monggo, itu kan keimanan Anda. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang memahami isi Bible dengan bahasa kita sendiri, tentu kita memahaminya dengan segampang itu. Jelas tertulis kehinaanlah bagi seorang pria yang berambut panjang. Itu dalam Bible Anda, gitu. Bukan narasi dalam kitab suci Al-Quran. Demikian. Tapi kan maksudnya itu pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda masih tetap di dalam kekristenan? Itu dulu Bang. Masih tetap. Masih tetap. Apa yang membuat Anda masih tetap di dalam kekristenan? Kita kalau memang kita mau bilang agama kekristenan apa tuh, saya tidak, hal yang saya imani sekarang tuh saya tidak menyatakan. Tunggu bang, maaf saya potong, maaf saya sela. Kristen itu bukan agama Bang. Yang dikatakan agama, ada aturan-aturan yang datangnya dari langit. Agama itu datangnya dari langit. Nah, Kristen ini ajarannya bukan berasal dari langit, Bang. Dari mana? Dari pengajaran manusia. Ajaran manusia yang memodifikasi, yang menanabi, yang pernah diutus di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Yesus kan kita ketahui dia orang benar dan orang jujur. Yesus itu menerima segala firman yang diterima dari Bapanya yang mengutus Yesus. Jadi segala perkataan Yesus itu berdasarkan daripada firman Tuhan. Nah, dalam kitab Matius 23 nomor 15, celakalah hai kamu ahli Taurat orang Farisi dan kamu orang munafik, sebab engkau mengarungi lautan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja. Setelah dia masuk ke dalam ajaran agamamu, justru kau buat dia 2 kali lebih jahat daripada kamu. Nah, Yesus ini orang jujur dan orang benar. Setiap apa yang disampaikannya itu berasal dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Kenapa demikian? Tuhan itu pasti mengetahui apa yang terjadi yang lalu, masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Nah, peristiwa itu belum terjadi. Peristiwa itu belum terjadi ketika Yesus menyampaikan di Matius 23 nomor 15 kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, selanjutnya dikatakan 2 kali lebih jahat daripada dirimu. Ini siapa? Siapakah manusianya? Siapakah umatnya yang dijadikan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan orang Farisi, Pak? Harus ada buktinya. Kalau tidak ada terbukti, berarti Yesus itu pembohong. Nah, kami tidak mau mengatakan hal itu. Kami meyakini Yesus itu adalah orang benar. Dia orang baik dan dia orang jujur. Segala apa yang disampaikan itu berasal dari Tuhan yang mengutusnya. Nah, pertanyaan kami, siapakah orang yang dibuat 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Bisakah Anda menjawabnya? Nah, kita sekarang Kristen dan Islam berdiskusi di Komal ini, di Komalnya Bang Faruk, mencari kebenaran, mencari apa yang pernah disampaikan Yesus. Betulkah itu terjadi atau tidak? Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan, dia tidak berdosa, tentu dia bukan pembohong. Kita juga mengimani Yesus sebagai utusan, dia tidak mungkin berdosa dan dia bukanlah seorang pembohong. Kita buktikan di dunia ini, siapakah yang dibuat 2 kali lebih jahat daripada mereka? Umat Muslimkah ataukah Kristen? Silakan Abangku. Kepanjangan itu narasinya, Le Cinta. Dalam kali pun materinya itu nggak nyampe kurasa Bang ini. Kan tadi saya katakan, Le, kenapa Anda masih tetap di dalam kekristenan? Ya dia menjawab, mungkin karena ajaran Kristen itu enak. Dan dia menyinggung ada kata agama. Nah, agama itu bukan berasal dari manusia ajarannya. Agama itu berasal dari langit. Tidak agama kacau. Nah, berarti kalau seandainya Tuhan menurunkan satu keyakinan kepada umat manusia, yaitu agama itu tadi, maka Tuhan mengajarkan bagaimana supaya kita itu tidak menjadi kacau balau dalam kehidupan kita pribadi, dan orang lain serta dunia ini. Nah, sementara ajaran Kristen kita ketahui tidak ada aturan di dalamnya, sehingga
apa yang mereka yakinkan, yang mereka yakini itu menjadi asbab musabab tentang kehancurannya dunia ini. Ya, masalahnya gini, Lutinta. Masalahnya gini, jangankan di koma, di gereja aja orang ini, kalau pendetanya sudah berkhotbah dalam kali kajian khotbahnya, orang ini geleng-geleng kepala aja, amin, amin, amin sambil tertidur.